CCTV. Yang memantau dia. CCTV itu ada 3, Bang. Namun CCTV itu hanya ada terlihat ke jalan luar, ke tempat permainan dan di tempat tamu, ruang tunggu. Namun untuk di kamar tidak ada. Dan 103 orang Saat kapan? Nah, itu lagi kita dalami. Kemarin itu kan kita kan hanya untuk percepatan 1 kali 24 jam kita kan harus menentukan seseorang itu menjadi tersangka. Nah, gitu. Jadi memang kemarin kita semua tetap kita jadikan saksi, semua tetap kita mintai keterangan. Namun yang kita dapati dari keterangan itu siapa berbuat apa pada hari itu 13 orang itu. dari 11 pengasuh itu saat penggerebekan di sana ya, sebelah pengasuh. Iya. Karena langsung kita bawa itu. Pak, hasil penyelidikan. Yayasan. Yang kedua Inisial AP, kepala sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima Lis. Yang keenam EM. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR. Yang ke-9 HP. Yang ke-10 JA. Yang ke-11 SRJ. Yang ke-12 DO. Yang ke-13 DM. Polresta Yogyakarta mengungkapkan sejumlah fakta baru di balik aksi kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresya di Umbul Harjo. Dalam rilis pada Senin 27 April, polisi mengatakan aksi kekerasan tersebut dilatar belakangi motif ekonomi oleh pihak pengelola. Adapun terkait dengan kasus ini, total ada 13 orang yang ditetapkan jadi tersangka. 11 di antaranya adalah pengasuh serta sisanya ketua yayasan dan juga kepala sekolah. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jogja, Miftahul Huda. Selamat malam Huda, bisa dilaporkan mengapa aksi kekerasan di daycare Little Aresya ini bisa dilatar belakangi motif ekonomi? Baik, terima kasih rekan Siska. Ya, baru tadi siang ya, Senin siang, sekitar pukul 14.30, pihak Polresta Yogyakarta bersama dengan beberapa pihak, diantaranya Menteri PPA dan juga perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, termasuk Wali Kota Yogyakarta juga turut hadir dalam konferensi pers pada Senin siang tadi. Dan pihak kepolisian membeberkan beberapa fakta, salah satunya yakni motif dalam kekerasan yang dilakukan oleh para pengasuh di daycare Little Aresya Yogyakarta. Adapun motif yang dilakukan oleh para pengurus di sana, yakni terkait motif ekonomi. Dan ini didasari karena pihak pengelola beserta yayasannya juga mentargetkan pemasukan yang banyak dari para pendaftar dari balita-balita yang akan dititipkan. Namun pihak pengelola tidak mempertimbangkan SDM yang ada di daycare tersebut, sehingga para pengasuh di sana kewalahan dan akhirnya untuk meredam anak-anak yang mungkin terkesan rewel atau mungkin bertindak di luar batas, dilakukan aksi-aksi kekerasan atau diskriminatif dalam perlakuan, diantaranya para pengasuh mengikat kaki dan juga tangan, ada pula yang mendapat perlakuan kekerasan dan sebagainya. Demikian rekan Siska. Baik, lalu apa peran dari ketua yayasan dan juga kepala sekolah dalam kasus kekerasan ini, Huda? Ya, fakta terkini menyebutkan bahwa ketua yayasan maupun kepala sekolah daycare Little Aresya Yogyakarta berperan atau memang yang menyusun SOP atau aturan yang secara turun-temurun diberlakukan para pengasuh di sana. Dan adapun beberapa SOP-nya diantaranya tidak diperkenankan bagi para pengasuh untuk mengambil gambar, dan setiap kali masuk di lingkungan daycare juga para pengasuh, ponsel-ponsel milik para pengasuh ini dikumpulkan oleh salah satu pengurus di sana, termasuk orang tua wali dari para anak-anak ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam
daycare tersebut. Dan SOP ini sudah diduga sudah diterapkan sejak 2018 silam ya, dan masih terus berjalan sampai saat ini hingga pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan di daycare tersebut. Demikian, rekan Siska. Baik, anak-anak yang dititipkan di sana ini selalu diikat oleh para pengasuhnya. Apakah pengikatan tersebut dilakukan selama anak-anak ini ada atau dititipkan di daycare tersebut, Huda? Ya, benar sekali. Dari pihak kepolisian juga sudah mengkonfirmasi bahwasannya anak-anak di sana memang mendapat perlakuan diskriminatif ataupun kekerasan itu sejak mulai datang hingga saat ibu mereka atau orang tua mereka menjemput para anak atau balita di sana. Dan informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa para siswa atau para balita atau bayi ini memang diikat ketika sudah masuk ke dalam ruangan. Namun ketika sudah waktu memasuki waktu makan siang begitu, para siswa ini kembali dilepas lalu dikenakan busana kembali untuk foto untuk dilaporkan kepada orang tua. Seusai lekas selesai makan, para pengasuh ini kembali melepas baju dan hanya mengenakan pampers kepada para balita ini dan kembali diikat sampai dengan orang tua wali ini menjemput masing-masing anak atau balita mereka. Demikian, rekan Siska. Baik, beredar kabar bahwa satu pengasuh ini bisa mengawasi 7 hingga 8 anak. Apakah hal tersebut betul, Huda? Ya, dari keterangan Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, memang inilah yang menjadi alasan para pengasuh ini bertindak impulsif sampai dengan tindakan kekerasan. Karena memang dari satu pengasuh mereka bisa menghandle 7 sampai 8 anak setiap harinya, sehingga mereka kewalahan dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan cara mengikat ataupun kekerasan-kekerasan fisik lainnya. Rekan Siska. Baik, apakah nantinya ada kemungkinan tambahan tersangka baru dan juga apa pasal yang dikenakan untuk para tersangka ini, Huda? Ya, sejauh ini memang ada kemungkinan besar adanya penetapan tersangka baru ya, karena masih ada 17 oknum yang diduga terlibat dalam kepengurusan maupun pengasuh di daycare Little Aresa di kota Yogyakarta ini. Dan saat ini tim dari penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman, termasuk adanya keterkaitan dari ini diantaranya Dewan Pengawas, Dewan Penasehat Pengawas, Dewan Pembina Pengawas maksud kami, itu diduga merupakan hakim aktif di salah satu pengadilan negeri Provinsi Bengkulu, dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Dan pada siang tadi juga dari Badan Pengawas Hakim juga turut berkoordinasi dengan jajaran Polresta Yogyakarta untuk melakukan pendalaman-pendalaman seperti itu. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jogja Miftah Huda melaporkan terkait dengan rilis kasus aksi kekerasan di daycare Little Aresa Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Jakarta mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang terjadi di salah satu tempat penitipan anak di wilayah Umbul Harjo, Kota Yogyakarta pada Jumat 24 April 2026. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan yang diterima kepolisian yang kemudian ditindaklanjuti secara cepat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ataupun PPA Satreskrim Polresta Jakarta melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan di lokasi kejadian. Masih 13 orang. Yang pertama itu inisial TK, Ketua Yayasan.
yang kedua inisial AP, kepala sekolah, yang ketiga FN, yang keempat NF, yang kelima Lis, yang keenam EN, yang ketujuh SRM, yang ke-8 DR, yang ke-9 HP, yang ke-10 JA, yang ke-11 SRJ, yang ke-12 DO, yang ke-13 DM. 11 orang ini berperan sebagai pengasuh. Sementara untuk motifnya mereka memberikan jasa penitipan anak. Sementara foto-foto yang beredar di media sosial adalah benar. Terus tadi dari Mas Panji, ya, undang-undang perlindungan anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Para tersangka dikenakan ancaman pidana penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Jakarta memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban telah mendapat penanganan dan pendampingan yang diperlukan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan perlindungan dan pemulihan kondisi korban secara optimal. Pada kesempatan yang sama, Jakarta mengungkap dugaan tindak pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya Mas? Iya, benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun-temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya, dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu, dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Aksi kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan di daycare Little Aresya Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, rupanya atas perintah langsung dari Ketua Yayasan yang kini jadi tersangka. Ketua Yayasan bernama Diah Kusumastuti tersebut bahkan melihat langsung para pengasuh mengikat kaki dan tangan anak-anak. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian dalam rilis pada Senin 27 April di Mapolresta Yogyakarta. Menurut Rizky, kepala sekolah dan ketua yayasan hadir tiap pagi. Cara penanganan anak-anak balita secara kasar tersebut diduga sudah berlangsung sejak lama dan diwariskan turun-temurun dari pengasuh senior ke karyawan baru. Terkait hal ini, polisi telah mengantongi bukti visum terhadap 3 orang korban. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka jeratan yang konsisten di bagian tubuh korban. Saat ini, Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman dengan memanggil sejumlah saksi termasuk orang tua. Bahkan tak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka baru. Sebelumnya, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia mengatakan motif ekonomi jadi pemicu aksi kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresya. Terkait kasus ini, polisi sudah menetapkan 13 orang jadi tersangka, 2 diantaranya kepala sekolah dan ketua yayasan, sedangkan sisanya pengasuh. Mereka melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh melakukan. Berarti itu memang benar-benar instruksi pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya Mas? Iya, benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun-temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya, dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu, dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Namun apabila setelah terdaftar jadi siswa, hanya bisa di depan pagar. CCTV itu ada 3 Bang. Namun CCTV itu hanya ada terlihat ke jalan luar
ke tempat permainan dan di tempat tamu, ruang tunggu. Namun untuk di kamar tidak ada. Dan 103 orang Saat kapan? Nah, itu lagi kita dalami. Kemarin itu kan kita kan hanya untuk percepatan 1 kali 24 jam kita kan harus menentukan seseorang itu menjadi tersangka. Nah, jadi memang kemarin kita semua tetap kita jadikan saksi, semua tetap kita mintai keterangan. Namun yang kita dapati dari keterangan itu siapa berbuat apa pada hari itu 13 orang itu. dari 11 pengasuh itu saat penggerebekan di sana ya, sebelah pengasuh. Iya. Karena langsung kita bawa itu. Yayasan. Yang kedua Injal AP, kepala sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima LIS. Yang keenam EM. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR. Yang ke-9 HP. Yang ke-10 JA. Yang ke-11 SRJ. Yang ke-12 DO, yang ke-13 DM. Polresta Yogyakarta mengungkapkan sejumlah fakta baru di balik aksi kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresya di Umbul Harjo. Dalam rilis pada Senin 27 April, polisi mengatakan aksi kekerasan tersebut dilatar belakangi motif ekonomi oleh pihak pengelola. Adapun terkait dengan kasus ini, total ada 13 orang yang ditetapkan jadi tersangka. 11 di antaranya adalah pengasuh serta sisanya ketua yayasan dan juga kepala sekolah. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jogja, Miftahul Huda. Selamat malam Huda, bisa dilaporkan mengapa aksi kekerasan di daycare Little Aresya ini bisa dilatar belakangi motif ekonomi? Baik, terima kasih rekan Siska. Ya, baru tadi siang ya, Senin siang sekitar pukul 14.30 pihak Polresta Yogyakarta bersama dengan beberapa pihak, diantaranya Menteri PPA dan juga perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, termasuk Wali Kota Yogyakarta juga turut hadir dalam konferensi pers pada Senin siang tadi. Dan pihak kepolisian membeberkan beberapa fakta, salah satunya yakni motif dalam kekerasan yang dilakukan oleh para pengasuh di daycare Little Aresya Yogyakarta. Adapun motif yang dilakukan oleh para pengurus di sana yakni terkait motif ekonomi. Dan ini didasari karena pihak pengelola beserta yayasannya juga mentargetkan pemasukan yang banyak dari para pendaftar dari balita-balita yang akan dititipkan. Namun pihak pengelola tidak mempertimbangkan SDM yang ada di daycare tersebut, sehingga para pengasuh di sana kewalahan dan akhirnya untuk meredam anak-anak yang mungkin terkesan rewel atau mungkin bertindak di luar batas, dilakukan aksi-aksi kekerasan atau diskriminatif dalam perlakuan, diantaranya para pengasuh mengikat kaki dan juga tangan, ada pula yang mendapat perlakuan kekerasan dan sebagainya. Demikian rekan Siska. Baik, lalu apa peran dari ketua yayasan dan juga kepala sekolah dalam kasus kekerasan ini, Huda? Ya, fakta terkini menyebutkan bahwa ketua yayasan maupun kepala sekolah daycare Little Aresya Yogyakarta berperan atau memang yang menyusun SOP atau aturan yang secara turun-temurun diberlakukan para pengasuh di sana. Dan adapun beberapa SOP-nya diantaranya tidak diperkenankan bagi para pengasuh untuk mengambil gambar, dan setiap kali masuk di lingkungan daycare juga para pengasuh, ponsel-ponsel milik para pengasuh ini dikumpulkan oleh salah satu pengurus di sana, termasuk orang tua wali dari para anak-anak ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam daycare tersebut.
Dan SOP ini sudah diduga sudah diterapkan sejak 2018 silam ya, dan masih terus berjalan sampai saat ini hingga pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan di daycare tersebut. Demikian, rekan Siska. Baik, anak-anak yang dititipkan di sana ini selalu diikat oleh para pengasuhnya. Apakah pengikatan tersebut dilakukan selama anak-anak ini ada atau dititipkan di daycare tersebut, Huda? Ya, benar sekali. Dari pihak kepolisian juga sudah mengkonfirmasi bahwasanya anak-anak di sana memang mendapat perlakuan diskriminatif ataupun kekerasan itu sejak mulai datang hingga saat ibu mereka atau orang tua mereka menjemput para anak atau balita di sana. Dan informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa para siswa atau para balita atau bayi ini memang diikat ketika sudah masuk ke dalam ruangan. Namun ketika sudah waktu memasuki waktu makan siang begitu, para siswa ini kembali dilepas lalu dikenakan busana kembali untuk foto untuk dilaporkan kepada orang tua. Seusai lekas selesai makan, para pengasuh ini kembali melepas baju dan hanya mengenakan pampers kepada para balita ini dan kembali diikat sampai dengan orang tua wali ini menjemput masing-masing anak atau balita mereka. Demikian, rekan Siska. Baik, beredar kabar bahwa satu pengasuh ini bisa mengawasi 7 hingga 8 anak. Apakah hal tersebut betul, Huda? Ya, dari keterangan Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, memang inilah yang menjadi alasan para pengasuh ini bertindak impulsif sampai dengan tindakan kekerasan, karena memang dari satu pengasuh mereka bisa menghandle 7 sampai 8 anak setiap harinya, sehingga mereka kewalahan dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan cara mengikat ataupun kekerasan fisik lainnya. Rekan Siska. Baik, apakah nantinya ada kemungkinan tambahan tersangka baru dan juga apa pasal yang dikenakan untuk para tersangka ini, Huda? Ya, sejauh ini memang ada kemungkinan besar adanya penetapan tersangka baru ya, karena masih ada 17 oknum yang diduga terlibat dalam kepengurusan maupun pengasuh di daycare Little Aresa di kota Yogyakarta ini. Dan saat ini tim dari penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman, termasuk adanya keterkaitan dari yakni diantaranya Dewan Pengawas, Dewan Penasihat Pengawas, Dewan Pembina Pengawas maksud kami, itu diduga merupakan hakim aktif di salah satu pengadilan negeri Provinsi Bengkulu, dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Dan pada siang tadi juga dari Badan Pengawas Hakim juga turut berkoordinasi dengan jajaran Polresta Yogyakarta untuk melakukan pendalaman seperti itu. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jogja Miftah Huda melaporkan terkait dengan rilis kasus aksi kekerasan di daycare Little Aresa Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Jakarta mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang terjadi di salah satu tempat penitipan anak di wilayah Umbul Harjo Kota Yogyakarta pada Jumat 24 April 2026. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan yang diterima kepolisian yang kemudian ditindaklanjuti secara cepat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ataupun PPA Satreskrim Polresta Jakarta melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan di lokasi kejadian. Masih 13 orang. Yang pertama itu inisial TK, ketua yayasan. Yang kedua inisial AP,
kepala sekolah, yang ketiga FN, yang keempat NF, yang kelima LIS, yang keenam EM, yang ketujuh SRM, yang ke-8 DR, yang ke-9 HP, yang ke-10 JH, yang ke-11 SRJ, yang ke-12 DO, yang ke-13 DM. 11 orang ini berperan sebagai pengasuh. Sementara untuk motifnya mereka memberikan jasa penitipan anak. Sementara foto-foto yang beredar di media sosial adalah benar. Terus tadi dari Mas Panji, ya, undang-undang perlindungan anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Para tersangka dikenakan ancaman pidana penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Jakarta memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban telah mendapat penanganan dan pendampingan yang diperlukan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan perlindungan dan pemulihan kondisi korban secara optimal. Pada kesempatan yang sama, Jakarta mengungkap dugaan tindak Pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya Mas? Iya, benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Aksi kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan di daycare Little Aresya Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, rupanya atas perintah langsung dari Ketua Yayasan yang kini jadi tersangka. Ketua Yayasan bernama Diah Kusumastuti tersebut bahkan melihat langsung para pengasuh mengikat kaki dan tangan anak-anak. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian dalam rilis pada Senin 27 April di Mapolresta Yogyakarta. Menurut Rizky, Kepala Sekolah dan Ketua Yayasan hadir tiap pagi. Cara penanganan anak-anak balita secara kasar tersebut diduga sudah berlangsung sejak lama dan diwariskan turun-temurun dari pengasuh senior ke karyawan baru. Terkait hal ini, polisi telah mengantongi bukti visum terhadap 3 orang korban. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka jeratan yang konsisten di bagian tubuh korban. Saat ini, Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman dengan memanggil sejumlah saksi termasuk orang tua. Bahkan tak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka baru. Sebelumnya, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia mengatakan motif ekonomi jadi pemicu aksi kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresya. Terkait kasus ini, polisi sudah menetapkan 13 orang jadi tersangka, 2 diantaranya kepala sekolah dan ketua yayasan, sedangkan sisanya pengasuh. Mereka melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh melakukan. Berarti itu memang benar-benar instruksi pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya Mas? Iya, benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Namun apabila setelah terdaftar jadi siswa hanya bisa di depan
Pak, depan pagar. CCTV itu ada 3, Bang. Namun CCTV itu hanya ada terlihat ke jalan luar, ke tempat permainan dan di tempat tamu, ruang tunggu. Namun untuk di kamar tidak ada. Dan 103 orang Saat kapan? Nah, itu lagi kita dalami. Kemarin itu kan kita kan hanya untuk percepatan 1 kali 24 jam kita kan harus menentukan seseorang itu menjadi tersangka. Nah, jadi memang kemarin kita semua tetap kita jadikan saksi, semua tetap kita mintai keterangan. Namun yang kita dapati dari keterangan itu siapa berbuat apa pada hari itu 13 orang itu. dari sebelah pengasuh itu saat penggerbekan di sana ya sebelah pengasuh. Iya. Karena langsung kita bawa itu. Yayasan. Yang kedua inisial AP, kepala sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima Lis. Yang keenam EM. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR. Yang ke-9 HP. Yang ke-10 JA. Yang ke-11 SRJ. Yang ke-12 DO, yang ke-13 DM. Polresta Yogyakarta mengungkapkan sejumlah fakta baru di balik aksi kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresya di Umbul Harjo. Dalam rilis pada Senin 27 April, polisi mengatakan aksi kekerasan tersebut dilatar belakangi motif ekonomi oleh pihak pengelola. Adapun terkait dengan kasus ini, total ada 13 orang yang ditetapkan jadi tersangka. 11 di antaranya adalah pengasuh serta sisanya ketua yayasan dan juga kepala sekolah. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jogja, Miftahul Huda. Selamat malam Huda, bisa dilaporkan mengapa aksi kekerasan di daycare Little Aresya ini bisa dilatar belakangi motif ekonomi? Baik, terima kasih rekan Siska. Ya, baru tadi siang ya, Senin siang sekitar pukul 14.30 pihak Polresta Yogyakarta bersama dengan beberapa pihak, diantaranya Menteri PPA dan juga perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, termasuk Wali Kota Yogyakarta juga turut hadir dalam konferensi pers pada Senin siang tadi. Dan pihak kepolisian membeberkan beberapa fakta, salah satunya yakni motif dalam kekerasan yang dilakukan oleh para pengasuh di daycare Little Aresya Yogyakarta. Adapun motif yang dilakukan oleh para pengurus di sana yakni terkait motif ekonomi. Dan ini didasari karena pihak pengelola beserta yayasannya juga mentargetkan pemasukan yang banyak dari para pendaftar dari balita-balita yang akan dititipkan. Namun pihak pengelola tidak mempertimbangkan SDM yang ada di daycare tersebut, sehingga para pengasuh di sana kewalahan dan akhirnya untuk meredam anak-anak yang mungkin terkesan rewel atau mungkin bertindak di luar batas, dilakukan aksi-aksi kekerasan atau diskriminatif dalam perlakuan, diantaranya para pengasuh mengikat kaki dan juga tangan, ada pula yang mendapat perlakuan kekerasan dan sebagainya. Demikian rekan Siska. Baik, lalu apa peran dari ketua yayasan dan juga kepala sekolah dalam kasus kekerasan ini, Huda? Ya, fakta terkini menyebutkan bahwa ketua yayasan maupun kepala sekolah daycare Little Aresya Yogyakarta berperan atau memang yang menyusun SOP atau aturan yang secara turun-temurun diberlakukan para pengasuh di sana. Dan adapun beberapa SOP-nya diantaranya tidak diperkenankan bagi para pengasuh untuk mengambil gambar, dan setiap kali masuk di lingkungan daycare juga para pengasuh, ponsel-ponsel milik para pengasuh ini dikumpulkan oleh salah satu pengurus di sana
termasuk orang tua wali dari para anak-anak ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam daycare tersebut. Dan SOP ini sudah diduga sudah diterapkan sejak 2018 silam ya, dan masih terus berjalan sampai saat ini hingga pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan di daycare tersebut. Demikian, rekan Siska. Baik, anak-anak yang dititipkan di sana ini selalu diikat oleh para pengasuhnya. Apakah pengikatan tersebut dilakukan selama anak-anak ini ada atau dititipkan di daycare tersebut, Huda? Ya, benar sekali. Dari pihak kepolisian juga sudah mengkonfirmasi bahwasanya anak-anak di sana memang mendapat perlakuan diskriminatif ataupun kekerasan itu sejak mulai datang hingga saat ibu mereka atau orang tua mereka menjemput para anak atau balita di sana. Dan informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa para siswa atau para balita atau bayi ini memang diikat ketika sudah masuk ke dalam ruangan. Namun ketika sudah waktu memasuki waktu makan siang begitu, para siswa ini kembali dilepas lalu dikenakan busana kembali untuk foto untuk dilaporkan kepada orang tua. Seusai lekas selesai makan, para pengasuh ini kembali melepas baju dan hanya mengenakan pampers kepada para balita ini dan kembali diikat sampai dengan orang tua wali ini menjemput masing-masing anak atau balita mereka. Demikian, rekan Siska. Baik, beredar kabar bahwa satu pengasuh ini bisa mengawasi 7 hingga 8 anak. Apakah hal tersebut betul, Huda? Ya, dari keterangan Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, memang inilah yang menjadi alasan para pengasuh ini bertindak impulsif sampai dengan tindakan kekerasan, karena memang dari satu pengasuh mereka bisa menghandle 7 sampai 8 anak setiap harinya, sehingga mereka kewalahan dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan cara mengikat ataupun kekerasan fisik lainnya. Rekan Siska. Baik, apakah nantinya ada kemungkinan tambahan tersangka baru dan juga apa pasal yang dikenakan untuk para tersangka ini, Huda? Ya, sejauh ini memang ada kemungkinan besar adanya penetapan tersangka baru ya, karena masih ada 17 oknum yang diduga terlibat dalam kepengurusan maupun pengasuh di daycare Little Aresa di kota Yogyakarta ini. Dan saat ini tim dari penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman, termasuk adanya keterkaitan dari yakni diantaranya Dewan Pengawas, Dewan Penasehat Pengawas, Dewan Pembina Pengawas maksud kami, itu diduga merupakan hakim aktif di salah satu pengadilan negeri Provinsi Bengkulu, dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Dan pada siang tadi juga dari Badan Pengawas Hakim juga turut berkoordinasi dengan jajaran Polresta Yogyakarta untuk melakukan pendalaman seperti itu. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jogja Miftah Huda melaporkan terkait dengan rilis kasus aksi kekerasan di daycare Little Aresa Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Jakarta mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang terjadi di salah satu tempat penitipan anak di wilayah Umbul Harjo Kota Yogyakarta pada Jumat 24 April 2026. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan yang diterima kepolisian yang kemudian ditindaklanjuti secara cepat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ataupun PPA Satreskrim Polresta Jakarta
melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan di lokasi kejadian. Masih 13 orang. Yang pertama itu inisial TK, ketua yayasan. Yang kedua inisial AP, kepala sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima Lis. Yang keenam EM. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR. Yang ke-9 HP. Yang ke-10 JA. Yang ke-11 SRJ. Yang ke-12 DO. Yang ke-13 DM. 11 orang ini berperan sebagai pengasuh. Sementara untuk motifnya mereka memberikan jasa penitipan anak. Sementara foto-foto yang beredar di media sosial adalah benar. Terus tadi dari Mas Panji, ya, Undang-undang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Para tersangka dikenakan ancaman pidana penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Jakarta memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban telah mendapat penanganan dan pendampingan yang diperlukan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan perlindungan dan pemulihan kondisi korban secara optimal. Pada kesempatan yang sama, Jakarta mengungkap dugaan tindak Pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya Mas? Iya, benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Jadi kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Aksi kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan di daycare Little Aresya Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, rupanya atas perintah langsung dari ketua yayasan yang kini jadi tersangka. Ketua yayasan bernama Diah Kusumastuti tersebut bahkan melihat langsung para pengasuh mengikat kaki dan tangan anak-anak. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian dalam rilis pada Senin 27 April di Mapolresta Yogyakarta. Menurut Rizky, kepala sekolah dan ketua yayasan hadir tiap pagi. Cara penanganan anak-anak balita secara kasar tersebut diduga sudah berlangsung sejak lama dan diwariskan turun-temurun dari pengasuh senior ke karyawan baru. Terkait hal ini, polisi telah mengantongi bukti visum terhadap 3 orang korban. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka jeratan yang konsisten di bagian tubuh korban. Saat ini, Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman dengan memanggil sejumlah saksi termasuk orang tua. Bahkan tak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka baru. Sebelumnya, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia mengatakan motif ekonomi jadi pemicu aksi kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresya. Terkait kasus ini, polisi sudah menetapkan 13 orang jadi tersangka, 2 diantaranya kepala sekolah dan ketua yayasan, sedangkan sisanya pengasuh. Mereka melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh melakukan. Berarti itu memang benar-benar instruksi pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya Mas? Iya, benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Jadi kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Namun apabila setelah terdaftar jadi siswa hanya bisa di depan
Pak, depan pagar. CCTV CCTV itu ada 3, Bang. Namun CCTV itu hanya ada terlihat ke jalan luar, ke tempat permainan dan di tempat tamu, ruang tunggu. Namun untuk di kamar tidak ada. Dan 103 orang Saat kapan? Nah, itu lagi kita dalami. Kemarin itu kan kita kan hanya untuk percepatan 1 kali 24 jam kita kan harus menentukan seseorang itu menjadi tersangka. Nah, jadi memang kemarin kita semua tetap kita jadikan saksi, semua tetap kita mintai keterangan. Namun yang kita dapati dari keterangan itu siapa berbuat apa pada hari itu 13 orang itu. tadi sebelah pengasuh itu saat penggerebekan di sana ya sebelah pengasuh. Iya. Karena langsung kita bawa itu. Pak, hasil penyelidikan Yayasan. Yang kedua Inisial AP, kepala sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima Lis. Yang keenam EM. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR. Yang ke-9 HP. Yang ke-10 JA. Yang ke-11 SRJ. Yang ke-12 DO, yang ke-13 DM. Polresta Yogyakarta mengungkapkan sejumlah fakta baru di balik aksi kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresya di Umbul Harjo. Dalam rilis pada Senin 27 April, polisi mengatakan aksi kekerasan tersebut dilatar belakangi motif ekonomi oleh pihak pengelola. Adapun terkait dengan kasus ini, total ada 13 orang yang ditetapkan jadi tersangka. 11 di antaranya adalah pengasuh serta sisanya ketua yayasan dan juga kepala sekolah. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jogja, Miftahul Huda. Selamat malam Huda, bisa dilaporkan mengapa aksi kekerasan di daycare Little Aresya ini bisa dilatar belakangi motif ekonomi? Baik, terima kasih rekan Siska. Ya, baru tadi siang ya, Senin siang sekitar pukul 14.30 pihak Polresta Yogyakarta bersama dengan beberapa pihak, diantaranya Menteri PPA dan juga perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, termasuk Wali Kota Yogyakarta juga turut hadir dalam konferensi pers pada Senin siang tadi. Dan pihak kepolisian membeberkan beberapa fakta, salah satunya yakni motif dalam kekerasan yang dilakukan oleh para pengasuh di daycare Little Aresya Yogyakarta. Adapun motif yang dilakukan oleh para pengurus di sana yakni terkait motif ekonomi. Dan ini didasari karena pihak pengelola beserta yayasannya juga mentargetkan pemasukan yang banyak dari para pendaftar dari balita-balita yang akan dititipkan. Namun pihak pengelola tidak mempertimbangkan SDM yang ada di daycare tersebut, sehingga para pengasuh di sana kewalahan dan akhirnya untuk meredam anak-anak yang mungkin terkesan rewel atau mungkin bertindak di luar batas, dilakukan aksi-aksi kekerasan atau diskriminatif dalam perlakuan, diantaranya para pengasuh mengikat kaki dan juga tangan, ada pula yang mendapat perlakuan kekerasan dan sebagainya. Demikian rekan Siska. Baik, lalu apa peran dari ketua yayasan dan juga kepala sekolah dalam kasus kekerasan ini, Huda? Ya, fakta terkini menyebutkan bahwa ketua yayasan maupun kepala sekolah daycare Little Aresya Yogyakarta berperan atau memang yang menyusun SOP atau aturan yang secara turun-temurun diberlakukan para pengasuh di sana. Dan adapun beberapa SOP-nya diantaranya tidak diperkenankan bagi para pengasuh untuk mengambil gambar, dan setiap kali masuk di lingkungan daycare juga para pengasuh, ponsel-ponsel milik para pengasuh ini dikumpulkan oleh salah satu pengurus di sana
termasuk orang tua wali dari para anak-anak ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam daycare tersebut. Dan SOP ini sudah diduga sudah diterapkan sejak 2018 silam ya, dan masih terus berjalan sampai saat ini hingga pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan di daycare tersebut. Demikian, rekan Siska. Baik, anak-anak yang dititipkan di sana ini selalu diikat oleh para pengasuhnya. Apakah pengikatan tersebut dilakukan selama anak-anak ini ada atau dititipkan di daycare tersebut, Huda? Ya, benar sekali. Dari pihak kepolisian juga sudah mengkonfirmasi bahwasanya anak-anak di sana memang mendapat perlakuan diskriminatif ataupun kekerasan itu sejak mulai datang hingga saat ibu mereka atau orang tua mereka menjemput para anak atau balita di sana. Dan informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa para siswa atau para balita atau bayi ini memang diikat ketika sudah masuk ke dalam ruangan. Namun ketika sudah waktu memasuki waktu makan siang begitu, para siswa ini kembali dilepas lalu dikenakan busana kembali untuk foto untuk dilaporkan kepada orang tua. Seusai lekas selesai makan, para pengasuh ini kembali melepas baju dan hanya mengenakan pampers kepada para balita ini dan kembali diikat sampai dengan orang tua wali ini menjemput masing-masing anak atau balita mereka. Demikian, rekan Siska. Baik, beredar kabar bahwa satu pengasuh ini bisa mengawasi 7 hingga 8 anak. Apakah hal tersebut betul, Huda? Ya, dari keterangan Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, memang inilah yang menjadi alasan para pengasuh ini bertindak impulsif sampai dengan tindakan kekerasan, karena memang dari satu pengasuh mereka bisa menghandle 7 sampai 8 anak setiap harinya, sehingga mereka kewalahan dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan cara mengikat ataupun kekerasan-kekerasan fisik lainnya. Rekan Siska. Baik, apakah nantinya ada kemungkinan tambahan tersangka baru dan juga apa pasal yang dikenakan untuk para tersangka ini, Huda? Ya, sejauh ini memang ada kemungkinan besar adanya penetapan tersangka baru ya, karena masih ada 17 oknum yang diduga terlibat dalam kepengurusan maupun pengasuh di daycare Little Aresa di kota Yogyakarta ini. Dan saat ini tim dari penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman, termasuk adanya keterkaitan dari ini diantaranya Dewan Pengawas, Dewan Penasehat Pengawas, Dewan Pembina Pengawas maksud kami, itu diduga merupakan hakim aktif di salah satu pengadilan negeri Provinsi Bengkulu, dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Dan pada siang tadi juga dari Badan Pengawas Hakim juga turut berkoordinasi dengan jajaran Polresta Yogyakarta untuk melakukan pendalaman seperti itu. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jogja Miftah Huda melaporkan terkait dengan rilis kasus aksi kekerasan di daycare Little Aresa Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Jakarta mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang terjadi di salah satu tempat penitipan anak di wilayah Umbul Harjo Kota Yogyakarta pada Jumat 24 April 2026. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan yang diterima kepolisian yang kemudian ditindaklanjuti secara cepat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ataupun PPA Satreskrim Polresta Jakarta
melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan di lokasi kejadian. Masih 13 orang. Yang pertama itu inisial TK, ketua yayasan. Yang kedua inisial AP, kepala sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima Lis. Yang keenam EM. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR. Yang ke-9 HP. Yang ke-10 JA. Yang ke-11 SRJ. Yang ke-12 DO. Yang ke-13 DM. 11 orang ini berperan sebagai pengasuh. Sementara untuk motifnya mereka memberikan jasa penitipan anak. Sementara foto-foto yang beredar di media sosial adalah benar. Terus tadi dari Mas Panji, ya, Undang-undang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Para tersangka dikenakan ancaman pidana penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Jakarta memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban telah mendapat penanganan dan pendampingan yang diperlukan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan perlindungan dan pemulihan kondisi korban secara optimal. Pada kesempatan yang sama, Jakarta mengungkap dugaan tindak Si pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya, Mas? Iya, Bukan? benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Jadi kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu, dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Aksi kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan di daycare Little Aresya Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, rupanya atas perintah langsung dari ketua yayasan yang kini jadi tersangka. Ketua yayasan bernama Diah Kusumastuti tersebut bahkan melihat langsung para pengasuh mengikat kaki dan tangan anak-anak. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian dalam rilis pada Senin 27 April di Mapolresta Yogyakarta. Menurut Rizky, kepala sekolah dan ketua yayasan hadir tiap pagi. Cara penanganan anak-anak balita secara kasar tersebut diduga sudah berlangsung sejak lama dan diwariskan turun-temurun dari pengasuh senior ke karyawan baru. Terkait hal ini, polisi telah mengantongi bukti visum terhadap 3 orang korban. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka jeratan yang konsisten di bagian tubuh korban. Saat ini, Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman dengan memanggil sejumlah saksi termasuk orang tua. Bahkan tak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka baru. Sebelumnya, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia mengatakan motif ekonomi jadi pemicu aksi kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresya. Terkait kasus ini, polisi sudah menetapkan 13 orang jadi tersangka, 2 diantaranya kepala sekolah dan ketua yayasan, sedangkan sisanya pengasuh. Mereka melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh melakukan. Berarti itu memang benar-benar instruksi pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya, Mas? Iya, Bukan? benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Jadi kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu, dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Namun apabila setelah terdaftar jadi siswa hanya bisa di depan pagar. CCTV itu ada 3 Bang. Namun CCTV itu hanya ada terlihat ke jalan luar
ke tempat permainan dan di tempat tamu, ruang tunggu. Namun untuk di kamar tidak ada. Dan 103 orang Saat kapan? Nah, itu lagi kita dalami. Kemarin itu kan kita kan hanya untuk percepatan 1 kali 24 jam kita kan harus menentukan seseorang itu menjadi tersangka. Nah, gitu. Jadi memang kemarin kita semua tetap kita jadikan saksi, semua tetap kita mintai keterangan. Namun yang kita dapati dari keterangan itu siapa berbuat apa pada hari itu 13 orang itu. tadi sebelah pengasuh itu saat penggerebekan di sana ya sebelah pengasuh. Iya. Karena langsung kita bawa itu. Yayasan. Yang kedua inisial AP, kepala sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima Lis. Yang keenam EM. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR. Yang ke-9 HP. Yang ke-10 JA. Yang ke-11 SRJ. Yang ke-12 DO. Yang ke-13 DM. Polresta Yogyakarta mengungkapkan sejumlah fakta baru di balik aksi kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresya di Umbul Harjo. Dalam rilis pada Senin 27 April, polisi mengatakan aksi kekerasan tersebut dilatar belakangi motif ekonomi oleh pihak pengelola. Adapun terkait dengan kasus ini, total ada 13 orang yang ditetapkan jadi tersangka. 11 di antaranya adalah pengasuh serta sisanya ketua yayasan dan juga kepala sekolah. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jogja, Miftahul Huda. Selamat malam Huda, bisa dilaporkan mengapa aksi kekerasan di daycare Little Aresya ini bisa dilatar belakangi motif ekonomi? Baik, terima kasih rekan Siska. Ya, baru tadi siang ya, Senin siang sekitar pukul 14.30 pihak Polresta Yogyakarta bersama dengan beberapa pihak, diantaranya Menteri PPA dan juga perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, termasuk Wali Kota Yogyakarta juga turut hadir dalam konferensi pers pada Senin siang tadi. Dan pihak kepolisian membeberkan beberapa fakta, salah satunya yakni motif dalam kekerasan yang dilakukan oleh para pengasuh di daycare Little Aresya Yogyakarta. Adapun motif yang dilakukan oleh para pengurus di sana, yakni terkait motif ekonomi. Dan ini didasari karena pihak pengelola beserta yayasannya juga mentargetkan pemasukan yang banyak dari para pendaftar dari balita-balita yang akan dititipkan. Namun pihak pengelola tidak mempertimbangkan SDM yang ada di daycare tersebut, sehingga para pengasuh di sana kewalahan dan akhirnya untuk meredam anak-anak yang mungkin terkesan rewel atau mungkin bertindak di luar batas, dilakukan aksi-aksi kekerasan atau diskriminatif dalam perlakuan, diantaranya para pengasuh mengikat kaki dan juga tangan, ada pula yang mendapat perlakuan kekerasan dan sebagainya. Demikian rekan Siska. Baik, lalu apa peran dari ketua yayasan dan juga kepala sekolah dalam kasus kekerasan ini, Huda? Ya, fakta terkini menyebutkan bahwa ketua yayasan maupun kepala sekolah daycare Little Aresya Yogyakarta berperan atau memang yang menyusun SOP atau aturan yang secara turun-temurun diberlakukan para pengasuh di sana. Dan adapun beberapa SOP-nya diantaranya tidak diperkenankan bagi para pengasuh untuk mengambil gambar, dan setiap kali masuk di lingkungan daycare juga para pengasuh, ponsel-ponsel milik para pengasuh ini dikumpulkan oleh salah satu pengurus di sana, termasuk orang tua wali dari para anak-anak ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam daycare tersebut.
Dan SOP ini sudah diduga sudah diterapkan sejak 2018 silam ya, dan masih terus berjalan sampai saat ini hingga pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan di daycare tersebut. Demikian, rekan Siska. Baik, anak-anak yang dititipkan di sana ini selalu diikat oleh para pengasuhnya. Apakah pengikatan tersebut dilakukan selama anak-anak ini ada atau dititipkan di daycare tersebut, Huda? Ya, benar sekali. Dari pihak kepolisian juga sudah mengkonfirmasi bahwasanya anak-anak di sana memang mendapat perlakuan diskriminatif ataupun kekerasan itu sejak mulai datang hingga saat ibu mereka atau orang tua mereka menjemput para anak atau balita di sana. Dan informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa para siswa atau para balita atau bayi ini memang diikat ketika sudah masuk ke dalam ruangan. Namun ketika sudah waktu memasuki waktu makan siang begitu, para siswa ini kembali dilepas lalu dikenakan busana kembali untuk foto untuk dilaporkan kepada orang tua. Seusai selesai makan, para pengasuh ini kembali melepas baju dan hanya mengenakan pampers kepada para balita ini dan kembali diikat sampai dengan orang tua wali ini menjemput masing-masing anak atau balita mereka. Demikian, rekan Siska. Baik, beredar kabar bahwa satu pengasuh ini bisa mengawasi 7 hingga 8 anak. Apakah hal tersebut betul, Huda? Ya, dari keterangan Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, memang inilah yang menjadi alasan para pengasuh ini bertindak impulsif sampai dengan tindakan kekerasan. Karena memang dari satu pengasuh mereka bisa menghandle 7 sampai 8 anak setiap harinya, sehingga mereka kewalahan dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan cara mengikat ataupun kekerasan-kekerasan fisik lainnya. Rekan Siska. Baik, apakah nantinya ada kemungkinan tambahan tersangka baru dan juga apa pasal yang dikenakan untuk para tersangka ini, Huda? Ya, sejauh ini memang ada kemungkinan besar adanya penetapan tersangka baru ya, karena masih ada 17 oknum yang diduga terlibat dalam kepengurusan maupun pengasuh di daycare Little Aresa di kota Yogyakarta ini. Dan saat ini tim dari penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman, termasuk adanya keterkaitan dari ini diantaranya Dewan Pengawas, Dewan Penasehat Pengawas, Dewan Pembina Pengawas maksud kami, itu diduga merupakan hakim aktif di salah satu pengadilan negeri Provinsi Bengkulu, dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Dan pada siang tadi juga dari Badan Pengawas Hakim juga turut berkoordinasi dengan jajaran Polresta Yogyakarta untuk melakukan pendalaman-pendalaman seperti itu. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jogja Miftah Huda melaporkan terkait dengan rilis kasus aksi kekerasan di daycare Little Aresa Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Jakarta mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang terjadi di salah satu tempat penitipan anak di wilayah Umbul Harjo Kota Yogyakarta pada Jumat 24 April 2026. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan yang diterima kepolisian yang kemudian ditindaklanjuti secara cepat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ataupun PPA Satreskrim Polres Jakarta melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan di lokasi kejadian. Masih 13 orang. Yang pertama itu inisial TK, Ketua Yayasan. Yang kedua inisial AP,
kepala sekolah, yang ketiga FN, yang keempat NF, yang kelima LIS, yang keenam EM, yang ketujuh SRM, yang ke-8 DR, yang ke-9 HP, yang ke-10 JA, yang ke-11 SRJ, yang ke-12 DO, yang ke-13 DM. 11 orang ini berperan sebagai pengasuh. Sementara untuk motifnya mereka memberikan jasa penitipan anak. Sementara foto-foto yang beredar di media sosial adalah benar. Terus tadi dari Mas Panji, ya, Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Para tersangka dikenakan ancaman pidana penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Jakarta memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban telah mendapat penanganan dan pendampingan yang diperlukan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan perlindungan dan pemulihan kondisi korban secara optimal. Pada kesempatan yang sama, Jakarta mengungkap dugaan tindak Pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya, Mas. Iya, benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya, dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu, dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Aksi kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan di daycare Little Aresya Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, rupanya atas perintah langsung dari ketua yayasan yang kini jadi tersangka. Ketua yayasan bernama Diah Kusumastuti tersebut bahkan melihat langsung para pengasuh mengikat kaki dan tangan anak-anak. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian dalam rilis pada Senin 27 April di Mapolresta Yogyakarta. Menurut Rizky, kepala sekolah dan ketua yayasan hadir tiap pagi. Cara penanganan anak-anak balita secara kasar tersebut diduga sudah berlangsung sejak lama dan diwariskan turun-temurun dari pengasuh senior ke karyawan baru. Terkait hal ini, polisi telah mengantongi bukti visum terhadap 3 orang korban. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka jeratan yang konsisten di bagian tubuh korban. Saat ini, Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman dengan memanggil sejumlah saksi termasuk orang tua. Bahkan tak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka baru. Sebelumnya, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia mengatakan motif ekonomi jadi pemicu aksi kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresya. Terkait kasus ini, polisi sudah menetapkan 13 orang jadi tersangka, 2 diantaranya kepala sekolah dan ketua yayasan, sedangkan sisanya pengasuh. Mereka melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh melakukan. Berarti itu memang benar-benar instruksi pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya, Mas? Iya, benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya, dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu, dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Namun apabila setelah terdaftar jadi siswa, hanya bisa di depan pagar. CCTV itu ada 3 Bang. Namun CCTV itu hanya ada terlihat ke jalan luar, ke tempat permainan dan di tempat tamu, ruang tunggu. Namun untuk di kamar tidak ada. Dan 103 orang
saat kapan, nah, itu lagi kita dalami. Kemarin itu kan kita kan hanya untuk percepatan 1 kali 24 jam kita kan harus menentukan seorang itu menjadi tersangka. Nah, gitu. Jadi memang kemarin kita semua tetap kita jadikan saksi, semua tetap kita mintai keterangan. Namun yang kita dapati dari keterangan itu siapa berbuat apa pada hari itu 13 orang itu. Dari sebelah pengasuh itu saat penggerbekan di sana ya sebelah pengasuh. Iya. Karena langsung kita bawa itu. Yayasan. Yang kedua Inisial AP, kepala sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima Lis. Yang keenam EM. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR. Yang ke-9 HP. Yang ke-10 JA. Yang ke-11 SRJ. Yang ke-12 DO. Yang ke-13 DM. Polresta Yogyakarta mengungkapkan sejumlah fakta baru di balik aksi kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresya di Umbul Harjo. Dalam rilis pada Senin 27 April, polisi mengatakan aksi kekerasan tersebut dilatar belakangi motif ekonomi oleh pihak pengelola. Adapun terkait dengan kasus ini, total ada 13 orang yang ditetapkan jadi tersangka. 11 di antaranya adalah pengasuh serta sisanya ketua yayasan dan juga kepala sekolah. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jogja, Miftahul Huda. Selamat malam Huda, bisa dilaporkan mengapa aksi kekerasan di daycare Little Aresya ini bisa dilatar belakangi motif ekonomi? Baik, terima kasih rekan Siska. Ya, baru tadi siang ya, Senin siang, sekitar pukul 14.30 pihak Polresta Yogyakarta bersama dengan beberapa pihak, diantaranya Menteri PPA dan juga perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, termasuk Wali Kota Yogyakarta juga turut hadir dalam konferensi pers pada Senin siang tadi. Dan pihak kepolisian membeberkan beberapa fakta, salah satunya yakni motif dalam kekerasan yang dilakukan oleh para pengasuh di daycare Little Aresya Yogyakarta. Adapun motif yang dilakukan oleh para pengurus di sana, yakni terkait motif ekonomi. Dan ini didasari karena pihak pengelola beserta yayasannya juga mentargetkan pemasukan yang banyak dari para pendaftar dari balita-balita yang akan dititipkan. Namun pihak pengelola tidak mempertimbangkan SDM yang ada di daycare tersebut, sehingga para pengasuh di sana kewalahan dan akhirnya untuk meredam anak-anak yang mungkin terkesan rewel atau mungkin bertindak di luar batas, dilakukan aksi-aksi kekerasan atau diskriminatif dalam perlakuan, diantaranya para pengasuh mengikat kaki dan juga tangan, ada pula yang mendapat perlakuan kekerasan dan sebagainya. Demikian rekan Siska. Baik, lalu apa peran dari ketua yayasan dan juga kepala sekolah dalam kasus kekerasan ini, Huda? Ya, fakta terkini menyebutkan bahwa ketua yayasan maupun kepala sekolah daycare Little Aresya Yogyakarta berperan atau memang yang menyusun SOP atau aturan yang secara turun-temurun diberlakukan para pengasuh di sana. Dan adapun beberapa SOP-nya diantaranya tidak diperkenankan bagi para pengasuh untuk mengambil gambar, dan setiap kali masuk di lingkungan daycare juga para pengasuh, ponsel-ponsel milik para pengasuh ini dikumpulkan oleh salah satu pengurus di sana, termasuk orang tua wali dari para anak-anak ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam daycare tersebut. Dan SOP ini sudah diduga sudah diterapkan sejak 2018 silam ya, dan masih terus berjalan sampai saat ini hingga pihak kepolisian
berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan di daycare tersebut. Demikian, rekan Siska. Baik, anak-anak yang dititipkan di sana ini selalu diikat oleh para pengasuhnya. Apakah pengikatan tersebut dilakukan selama anak-anak ini ada atau dititipkan di daycare tersebut, Huda? Ya, benar sekali. Dari pihak kepolisian juga sudah mengkonfirmasi bahwasannya anak-anak di sana memang mendapat perlakuan diskriminatif ataupun kekerasan itu sejak mulai datang hingga saat ibu mereka atau orang tua mereka menjemput para anak atau balita di sana. Dan informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa para siswa atau para balita atau bayi ini memang diikat ketika sudah masuk ke dalam ruangan. Namun ketika sudah waktu memasuki waktu makan siang begitu, para siswa ini kembali dilepas lalu dikenakan busana kembali untuk foto untuk dilaporkan kepada orang tua. Seusai lekas selesai makan, para pengasuh ini kembali melepas baju dan hanya mengenakan pampers kepada para balita ini dan kembali diikat sampai dengan orang tua wali ini menjemput masing-masing anak atau balita mereka. Demikian, rekan Siska. Baik, beredar kabar bahwa satu pengasuh ini bisa mengawasi 7 hingga 8 anak. Apakah hal tersebut betul, Huda? Ya, dari keterangan Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, memang inilah yang menjadi alasan para pengasuh ini bertindak impulsif sampai dengan tindakan kekerasan. Karena memang dari satu pengasuh mereka bisa menghandle 7 sampai 8 anak setiap harinya, sehingga mereka kewalahan dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan cara mengikat ataupun kekerasan fisik lainnya. Rekan Siska. Baik, apakah nantinya ada kemungkinan tambahan tersangka baru dan juga apa pasal yang dikenakan untuk para tersangka ini, Huda? Ya, sejauh ini memang ada kemungkinan besar adanya penetapan tersangka baru ya, karena masih ada 17 oknum yang diduga terlibat dalam kepengurusan maupun pengasuh di daycare Little Aresa di kota Yogyakarta ini. Dan saat ini tim dari penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman, termasuk adanya keterkaitan dari yakni diantaranya Dewan Pengawas, Dewan Penasehat Pengawas, Dewan Pembina Pengawas maksud kami, itu diduga merupakan hakim aktif di salah satu pengadilan negeri Provinsi Bengkulu, dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Dan pada siang tadi juga dari Badan Pengawas Hakim juga turut berkoordinasi dengan jajaran Polresta Yogyakarta untuk melakukan pendalaman seperti itu. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jogja Miftah Huda melaporkan terkait dengan rilis kasus aksi kekerasan di daycare Little Aresa Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Jakarta mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang terjadi di salah satu tempat penitipan anak di wilayah Umbul Harjo, Kota Yogyakarta pada Jumat 24 April 2026. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan yang diterima kepolisian yang kemudian ditindaklanjuti secara cepat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ataupun PPA Satreskrim Polres Jakarta melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan di lokasi kejadian. Masih 13 orang. Yang pertama itu inisial TK, Ketua Yayasan. Yang kedua inisial AP, Kepala Sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima Lis. Yang keenam EN. Yang ketujuh
SRM, yang ke-8 DR, yang ke-9 HP, yang ke-10 JA, yang ke-11 SRJ, yang ke-12 DO, yang ke-13 DE. 11 orang ini berperan sebagai pengasuh. Sementara untuk motifnya mereka memberikan jasa penitipan anak. Sementara foto-foto yang beredar di media sosial adalah benar. Terus tadi dari Mas Panji, ya, undang-undang perlindungan anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Para tersangka dikenakan ancaman pidana penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Jakarta memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban telah mendapat penanganan dan pendampingan yang diperlukan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan perlindungan dan pemulihan kondisi korban secara optimal. Pada kesempatan yang sama, Jakarta mengungkap dugaan tindak Si pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya, Mas? Iya, Bukan? benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, Dari... iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya, dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu, dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Aksi kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan di daycare Little Aresya, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, rupanya atas perintah langsung dari Ketua Yayasan yang kini jadi tersangka. Ketua Yayasan bernama Diah Kusumastuti tersebut bahkan melihat langsung para pengasuh mengikat kaki dan tangan anak-anak. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian dalam rilis pada Senin 27 April di Mapolresta Yogyakarta. Menurut Rizky, kepala sekolah dan ketua yayasan hadir tiap pagi. Cara penanganan anak-anak balita secara kasar tersebut diduga sudah berlangsung sejak lama dan diwariskan turun-temurun dari pengasuh senior ke karyawan baru. Terkait hal ini, polisi telah mengantongi bukti visum terhadap 3 orang korban. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka jeratan yang konsisten di bagian tubuh korban. Saat ini, Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman dengan memanggil sejumlah saksi termasuk orang tua. Bahkan tak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka baru. Sebelumnya, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia mengatakan motif ekonomi jadi pemicu aksi kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresya. Terkait kasus ini, polisi sudah menetapkan 13 orang jadi tersangka, 2 diantaranya kepala sekolah dan ketua yayasan, sedangkan sisanya pengasuh. Mereka melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh melakukan. Berarti itu memang benar-benar instruksi pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya, Mas? Iya, Bukan? benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, Dari... iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya, dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu, dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Namun apabila setelah terdaftar jadi siswa, hanya bisa di depan pagar. CCTV itu ada 3 Bang. Namun CCTV itu hanya ada terlihat ke jalan luar, ke tempat permainan dan di tempat tamu, ruang tunggu. Namun untuk di kamar tidak ada. Dan 103 orang
saat kapan, itu lagi kita dalami. Kemarin itu kan kita kan hanya untuk percepatan 1 kali 24 jam kita kan harus menentukan seseorang itu menjadi tersangka. Jadi memang kemarin kita semua tetap kita jadikan saksi, semua tetap kita mintai keterangan. Namun yang kita dapati dari keterangan itu siapa berbuat apa pada hari itu 13 orang itu. Tadi sebelah pengasuh itu saat penggerbekan di sana ya sebelah pengasuh. Iya. Karena langsung kita bawa itu. Hasil penyelidikan. Yayasan. Yang kedua Inisial AP, kepala sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima Lis. Yang keenam EM. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR. Yang ke-9 HP. Yang ke-10 JA. Yang ke-11 SRJ. Yang ke-12 DO. Yang ke-13 DM. Polresta Yogyakarta mengungkapkan sejumlah fakta baru di balik aksi kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresya di Umbul Harjo. Dalam rilis pada Senin 27 April, polisi mengatakan aksi kekerasan tersebut dilatar belakangi motif ekonomi oleh pihak pengelola. Adapun terkait dengan kasus ini, total ada 13 orang yang ditetapkan jadi tersangka. 11 di antaranya adalah pengasuh serta sisanya ketua yayasan dan juga kepala sekolah. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jogja, Miftahul Huda. Selamat malam Huda, bisa dilaporkan mengapa aksi kekerasan di daycare Little Aresya ini bisa dilatar belakangi motif ekonomi? Baik, terima kasih rekan Siska. Ya, baru tadi siang ya, Senin siang sekitar pukul 14.30 pihak Polresta Yogyakarta bersama dengan beberapa pihak, diantaranya Menteri PPA dan juga perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, termasuk Wali Kota Yogyakarta juga turut hadir dalam konferensi pers pada Senin siang tadi. Dan pihak kepolisian membeberkan beberapa fakta, salah satunya yakni motif dalam kekerasan yang dilakukan oleh para pengasuh di daycare Little Aresya Yogyakarta. Adapun motif yang dilakukan oleh para pengurus di sana yakni terkait motif ekonomi. Dan ini didasari karena pihak pengelola beserta yayasannya juga mentargetkan pemasukan yang banyak dari para pendaftar dari balita-balita yang akan dititipkan. Namun pihak pengelola tidak mempertimbangkan SDM yang ada di daycare tersebut, sehingga para pengasuh di sana kewalahan dan akhirnya untuk meredam anak-anak yang mungkin terkesan rewel atau mungkin bertindak di luar batas, dilakukan aksi-aksi kekerasan atau diskriminatif dalam perlakuan, diantaranya para pengasuh mengikat kaki dan juga tangan, ada pula yang mendapat perlakuan kekerasan dan sebagainya. Demikian rekan Siska. Baik, lalu apa peran dari ketua yayasan dan juga kepala sekolah dalam kasus kekerasan ini, Huda? Ya, fakta terkini menyebutkan bahwa ketua yayasan maupun kepala sekolah daycare Little Aresya Yogyakarta berperan atau memang yang menyusun SOP atau aturan yang secara turun-temurun diberlakukan para pengasuh di sana. Dan adapun beberapa SOP-nya diantaranya tidak diperkenankan bagi para pengasuh untuk mengambil gambar, dan setiap kali masuk di lingkungan daycare juga para pengasuh, ponsel-ponsel milik para pengasuh ini dikumpulkan oleh salah satu pengurus di sana, termasuk orang tua wali dari para anak-anak ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam daycare tersebut. Dan SOP ini sudah diduga sudah diterapkan sejak 2018 silam ya, dan masih terus berjalan sampai saat ini hingga pihak kepolisian
berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan di daycare tersebut. Demikian, rekan Siska. Baik, anak-anak yang dititipkan di sana ini selalu diikat oleh para pengasuhnya. Apakah pengikatan tersebut dilakukan selama anak-anak ini ada atau dititipkan di daycare tersebut, Huda? Ya, benar sekali. Dari pihak kepolisian juga sudah mengkonfirmasi bahwasannya anak-anak di sana memang mendapat perlakuan diskriminatif ataupun kekerasan itu sejak mulai datang hingga saat ibu mereka atau orang tua mereka menjemput para anak atau balita di sana. Dan informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa para siswa atau para balita atau bayi ini memang diikat ketika sudah masuk ke dalam ruangan. Namun ketika sudah waktu memasuki waktu makan siang begitu, para siswa ini kembali dilepas lalu dikenakan busana kembali untuk foto untuk dilaporkan kepada orang tua. Seusai lekas selesai makan, para pengasuh ini kembali melepas baju dan hanya mengenakan pampers kepada para balita ini dan kembali diikat sampai dengan orang tua wali ini menjemput masing-masing anak atau balita mereka. Demikian, rekan Siska. Baik, beredar kabar bahwa satu pengasuh ini bisa mengawasi 7 hingga 8 anak. Apakah hal tersebut betul, Huda? Ya, dari keterangan Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, memang inilah yang menjadi alasan para pengasuh ini bertindak impulsif sampai dengan tindakan kekerasan, karena memang dari satu pengasuh mereka bisa menghandle 7 sampai 8 anak setiap harinya, sehingga mereka kewalahan dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan cara mengikat ataupun kekerasan fisik lainnya. Rekan Siska. Baik, apakah nantinya ada kemungkinan tambahan tersangka baru dan juga apa pasal yang dikenakan untuk para tersangka ini, Huda? Ya, sejauh ini memang ada kemungkinan besar adanya penetapan tersangka baru ya, karena masih ada 17 oknum yang diduga terlibat dalam kepengurusan maupun pengasuh di daycare Little Aresa di kota Yogyakarta ini. Dan saat ini tim dari penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman, termasuk adanya keterkaitan dari yakni diantaranya Dewan Pengawas, Dewan Penasihat Pengawas, Dewan Pembina Pengawas maksud kami, itu diduga merupakan hakim aktif di salah satu pengadilan negeri Provinsi Bengkulu, dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Dan pada siang tadi juga dari Badan Pengawas Hakim juga turut berkoordinasi dengan jajaran Polresta Yogyakarta untuk melakukan pendalaman seperti itu. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jogja Miftah Huda melaporkan terkait dengan rilis kasus aksi kekerasan di daycare Little Aresa Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Jakarta mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang terjadi di salah satu tempat penitipan anak di wilayah Umbul Harjo Kota Yogyakarta pada Jumat 24 April 2026. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan yang diterima kepolisian yang kemudian ditindaklanjuti secara cepat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ataupun PPA Satreskrim Polresta Jakarta melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan di lokasi kejadian. Masih 13 orang. Yang pertama itu inisial TK, Ketua Yayasan. Yang kedua inisial AP, Kepala Sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima LIS. Yang keenam EN. Yang ketujuh
SRM, yang ke-8 DR, yang ke-9 HP, yang ke-10 JH, yang ke-11 SRJ, yang ke-12 DO, yang ke-13 DE. 11 orang ini berperan sebagai pengasuh. Sementara untuk motifnya mereka memberikan jasa penitipan anak. Sementara foto-foto yang beredar di media sosial adalah benar. Terus tadi dari Mas Panji, ya, undang-undang perlindungan anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Para tersangka dikenakan ancaman pidana penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polrestabes Jakarta memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban telah mendapat penanganan dan pendampingan yang diperlukan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan perlindungan dan pemulihan kondisi korban secara optimal. Pada kesempatan yang sama, Jakarta mengungkap dugaan tindak pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya Mas? Iya, benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Aksi kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan di daycare Little Aresya Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, rupanya atas perintah langsung dari Ketua Yayasan yang kini jadi tersangka. Ketua Yayasan bernama Diah Kusumastuti tersebut bahkan melihat langsung para pengasuh mengikat kaki dan tangan anak-anak. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian dalam rilis pada Senin 27 April di Mapolresta Yogyakarta. Menurut Rizky, Kepala Sekolah dan Ketua Yayasan hadir tiap pagi. Cara penanganan anak-anak balita secara kasar tersebut diduga sudah berlangsung sejak lama dan diwariskan turun-temurun dari pengasuh senior ke karyawan baru. Terkait hal ini, polisi telah mengantongi bukti visum terhadap 3 orang korban. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka jeratan yang konsisten di bagian tubuh korban. Saat ini, Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman dengan memanggil sejumlah saksi termasuk orang tua. Bahkan tak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka baru. Sebelumnya, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia mengatakan motif ekonomi jadi pemicu aksi kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresya. Terkait kasus ini, polisi sudah menetapkan 13 orang jadi tersangka, 2 diantaranya kepala sekolah dan ketua yayasan, sedangkan sisanya pengasuh. Mereka melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh melakukan. Berarti itu memang benar-benar instruksi pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya Mas? Iya, benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Namun apabila setelah terdaftar jadi siswa hanya bisa di depan pagar. CCTV itu ada 3 Bang. Namun CCTV itu hanya ada terlihat ke jalan luar, ke tempat permainan dan di tempat tamu, ruang tunggu. Namun untuk di kamar tidak ada. Dan 103 orang
saat kapan, itu lagi kita dalami. Kemarin itu kan kita kan hanya untuk percepatan 1 kali 24 jam kita kan harus menentukan seseorang itu menjadi tersangka. Nah, gitu. Jadi memang kemarin kita semua tetap kita jadikan saksi, semua tetap kita mintai keterangan. Namun yang kita dapati dari keterangan itu siapa berbuat apa pada hari itu 13 orang itu. Tadi sebelah pengasuh itu saat penggerbekan di sana ya sebelah Iya. Karena langsung kita bawa itu. Pak, hasil penyelidikan Yayasan. Yang kedua inisial AP, kepala sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima Lis. Yang keenam EM. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR. Yang ke-9 HP. Yang ke-10 JA. Yang ke-11 SRJ. Yang ke-12 DO. Yang ke-13 DM. Polresta Yogyakarta mengungkapkan sejumlah fakta baru di balik aksi kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresya di Umbul Harjo. Dalam rilis pada Senin 27 April, polisi mengatakan aksi kekerasan tersebut dilatar belakangi motif ekonomi oleh pihak pengelola. Adapun terkait dengan kasus ini, total ada 13 orang yang ditetapkan jadi tersangka. 11 di antaranya adalah pengasuh serta sisanya ketua yayasan dan juga kepala sekolah. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jogja, Miftahul Huda. Selamat malam Huda, bisa dilaporkan mengapa aksi kekerasan di daycare Little Aresya ini bisa dilatar belakangi motif ekonomi? Baik, terima kasih rekan Siska. Ya, baru tadi siang ya, Senin siang sekitar pukul 14.30 pihak Polresta Yogyakarta bersama dengan beberapa pihak, diantaranya Menteri PPA dan juga perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, termasuk Wali Kota Yogyakarta juga turut hadir dalam konferensi pers pada Senin siang tadi. Dan pihak kepolisian membeberkan beberapa fakta, salah satunya yakni motif dalam kekerasan yang dilakukan oleh para pengasuh di daycare Little Aresya Yogyakarta. Adapun motif yang dilakukan oleh para pengurus di sana, yakni terkait motif ekonomi. Dan ini didasari karena pihak pengelola beserta yayasannya juga mentargetkan pemasukan yang banyak dari para pendaftar dari balita-balita yang akan dititipkan. Namun pihak pengelola tidak mempertimbangkan SDM yang ada di daycare tersebut, sehingga para pengasuh di sana kewalahan dan akhirnya untuk meredam anak-anak yang mungkin terkesan rewel atau mungkin bertindak di luar batas, dilakukan aksi-aksi kekerasan atau diskriminatif dalam perlakuan, diantaranya para pengasuh mengikat kaki dan juga tangan, ada pula yang mendapat perlakuan kekerasan dan sebagainya. Demikian rekan Siska. Baik, lalu apa peran dari ketua yayasan dan juga kepala sekolah dalam kasus kekerasan ini, Huda? Ya, fakta terkini menyebutkan bahwa ketua yayasan maupun kepala sekolah daycare Little Aresya Yogyakarta berperan atau memang yang menyusun SOP atau aturan yang secara turun-temurun diberlakukan para pengasuh di sana. Dan adapun beberapa SOP-nya diantaranya tidak diperkenankan bagi para pengasuh untuk mengambil gambar, dan setiap kali masuk di lingkungan daycare juga para pengasuh, ponsel-ponsel milik para pengasuh ini dikumpulkan oleh salah satu pengurus di sana, termasuk orang tua wali dari para anak-anak ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam daycare tersebut. Dan SOP ini sudah diduga sudah diterapkan sejak 2018 silam ya, dan masih terus berjalan sampai saat ini hingga pihak kepolisian
berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan di daycare tersebut. Demikian, rekan Siska. Baik, anak-anak yang dititipkan di sana ini selalu diikat oleh para pengasuhnya. Apakah pengikatan tersebut dilakukan selama anak-anak ini ada atau dititipkan di daycare tersebut, Huda? Ya, benar sekali. Dari pihak kepolisian juga sudah mengkonfirmasi bahwasanya anak-anak di sana memang mendapat perlakuan diskriminatif ataupun kekerasan itu sejak mulai datang hingga saat ibu mereka atau orang tua mereka menjemput para anak atau balita di sana. Dan informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa para siswa atau para balita atau bayi ini memang diikat ketika sudah masuk ke dalam ruangan. Namun ketika sudah waktu memasuki waktu makan siang begitu, para siswa ini kembali dilepas lalu dikenakan busana kembali untuk foto untuk dilaporkan kepada orang tua. Seusai lekas selesai makan, para pengasuh ini kembali melepas baju dan hanya mengenakan pampers kepada para balita ini dan kembali diikat sampai dengan orang tua wali ini menjemput masing-masing anak atau balita mereka. Demikian, rekan Siska. Baik, beredar kabar bahwa satu pengasuh ini bisa mengawasi 7 hingga 8 anak. Apakah hal tersebut betul, Huda? Ya, dari keterangan Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, memang inilah yang menjadi alasan para pengasuh ini bertindak impulsif sampai dengan tindakan kekerasan, karena memang dari satu pengasuh mereka bisa menghandle 7 sampai 8 anak setiap harinya, sehingga mereka kewalahan dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan cara mengikat ataupun kekerasan fisik lainnya. Rekan Siska. Baik, apakah nantinya ada kemungkinan tambahan tersangka baru dan juga apa pasal yang dikenakan untuk para tersangka ini, Huda? Ya, sejauh ini memang ada kemungkinan besar adanya penetapan tersangka baru ya, karena masih ada 17 oknum yang diduga terlibat dalam kepengurusan maupun pengasuh di daycare Little Aresa di kota Yogyakarta ini. Dan saat ini tim dari penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman, termasuk adanya keterkaitan dari yakni diantaranya Dewan Pengawas, Dewan Penasehat Pengawas, Dewan Pembina Pengawas maksud kami, itu diduga merupakan hakim aktif di salah satu pengadilan negeri Provinsi Bengkulu, dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Dan pada siang tadi juga dari Badan Pengawas Hakim juga turut berkoordinasi dengan jajaran Polresta Yogyakarta untuk melakukan pendalaman seperti itu. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jogja Miftah Huda melaporkan terkait dengan rilis kasus aksi kekerasan di daycare Little Aresa Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Jakarta mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang terjadi di salah satu tempat penitipan anak di wilayah Umbul Harjo Kota Yogyakarta pada Jumat 24 April 2026. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan yang diterima kepolisian yang kemudian ditindaklanjuti secara cepat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ataupun PPA Satreskrim Polresta Jakarta melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan di lokasi kejadian. Masih 13 orang. Yang pertama itu inisial TK, Ketua Yayasan. Yang kedua inisial AP, Kepala Sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima LIS. Yang keenam EN. Yang ketujuh
SRM, yang ke-8 DR, yang ke-9 HP, yang ke-10 JA, yang ke-11 SRJ, yang ke-12 DO, yang ke-13 DM. 11 orang ini berperan sebagai pengasuh. Sementara untuk motifnya mereka memberikan jasa penitipan anak. Sementara foto-foto yang beredar di media sosial adalah benar. Terus tadi dari Mas Panji, ya, Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Para tersangka dikenakan ancaman pidana penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Jakarta memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban telah mendapat penanganan dan pendampingan yang diperlukan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan perlindungan dan pemulihan kondisi korban secara optimal. Pada kesempatan yang sama, Jakarta mengungkap dugaan tindak Pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya Mas? Iya, benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Aksi kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan di daycare Little Aresya Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, rupanya atas perintah langsung dari ketua yayasan yang kini jadi tersangka. Ketua yayasan bernama Diah Kusumastuti tersebut bahkan melihat langsung para pengasuh mengikat kaki dan tangan anak-anak. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian dalam rilis pada Senin 27 April di Mapolresta Yogyakarta. Menurut Rizky, kepala sekolah dan ketua yayasan hadir tiap pagi. Cara penanganan anak-anak balita secara kasar tersebut diduga sudah berlangsung sejak lama dan diwariskan turun-temurun dari pengasuh senior ke karyawan baru. Terkait hal ini, polisi telah mengantongi bukti visum terhadap 3 orang korban. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka jeratan yang konsisten di bagian tubuh korban. Saat ini, Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman dengan memanggil sejumlah saksi termasuk orang tua. Bahkan tak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka baru. Sebelumnya, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia mengatakan motif ekonomi jadi pemicu aksi kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresya. Terkait kasus ini, polisi sudah menetapkan 13 orang jadi tersangka, 2 diantaranya kepala sekolah dan ketua yayasan, sedangkan sisanya pengasuh. Mereka melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh melakukan. Berarti itu memang benar-benar instruksi pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya Mas? Iya, benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Namun apabila setelah terdaftar jadi siswa hanya bisa di depan pagar. CCTV itu ada 3 Bang. Namun CCTV itu hanya ada terlihat ke jalan luar, ke tempat permainan dan di tempat tamu, ruang tunggu. Namun untuk di kamar tidak ada. Dan 103 orang Saat kapan? Nah, itu lagi kita dalami. Kemarin itu kan kita hanya untuk percepatan 1 kali 24 jam kita kan harus menentukan seseorang itu menjadi tersangka. Nah, jadi memang kemarin kita semua tetap kita jadikan saksi, semua tetap kita mintai keterangan.
Namun yang kita dapati dari keterangan itu siapa berbuat apa pada hari itu 13 orang itu. Tadi setelah pengasuh itu saat penggerebekan di sana ya setelah pengasuh. Iya. Karena langsung kita bawa itu. Yayasan. Yang kedua Inisial AP, kepala sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima Lis. Yang keenam EM. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR. Yang ke-9 HP. Yang ke-10 JA. Yang ke-11 SRJ. Yang ke-12 DO. Yang ke-13 DM. Polresta Yogyakarta mengungkapkan sejumlah fakta baru di balik aksi kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresya di Umbul Harjo. Dalam rilis pada Senin 27 April, polisi mengatakan aksi kekerasan tersebut dilatar belakangi motif ekonomi oleh pihak pengelola. Adapun terkait dengan kasus ini, total ada 13 orang yang ditetapkan jadi tersangka. 11 di antaranya adalah pengasuh serta sisanya ketua yayasan dan juga kepala sekolah. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jogja, Miftahul Huda. Selamat malam Huda, bisa dilaporkan mengapa aksi kekerasan di daycare Little Aresya ini bisa dilatar belakangi motif ekonomi? Baik, terima kasih rekan Siska. Ya, baru tadi siang ya, Senin siang sekitar pukul 14.30 pihak Polresta Yogyakarta bersama dengan beberapa pihak, diantaranya Menteri PPA dan juga perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, termasuk Wali Kota Yogyakarta juga turut hadir dalam konferensi pers pada Senin siang tadi. Dan pihak kepolisian membeberkan beberapa fakta, salah satunya yakni motif dalam kekerasan yang dilakukan oleh para pengasuh di daycare Little Aresya Yogyakarta. Adapun motif yang dilakukan oleh para pengurus di sana, yakni terkait motif ekonomi. Dan ini didasari karena pihak pengelola beserta yayasannya juga mentargetkan pemasukan yang banyak dari para pendaftar dari balita-balita yang akan dititipkan. Namun pihak pengelola tidak mempertimbangkan SDM yang ada di daycare tersebut, sehingga para pengasuh di sana kewalahan dan akhirnya untuk meredam anak-anak yang mungkin terkesan rewel atau mungkin bertindak di luar batas, dilakukan aksi-aksi kekerasan atau diskriminatif dalam perlakuan, diantaranya para pengasuh mengikat kaki dan juga tangan, ada pula yang mendapat perlakuan kekerasan dan sebagainya. Demikian rekan Siska. Baik, lalu apa peran dari ketua yayasan dan juga kepala sekolah dalam kasus kekerasan ini, Huda? Ya, fakta terkini menyebutkan bahwa ketua yayasan maupun kepala sekolah daycare Little Aresya Yogyakarta berperan atau memang yang menyusun SOP atau aturan yang secara turun-temurun diberlakukan para pengasuh di sana. Dan adapun beberapa SOP-nya diantaranya tidak diperkenankan bagi para pengasuh untuk mengambil gambar, dan setiap kali masuk di lingkungan daycare juga para pengasuh, ponsel-ponsel milik para pengasuh ini dikumpulkan oleh salah satu pengurus di sana, termasuk orang tua wali dari para anak-anak ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam daycare tersebut. Dan SOP ini sudah diduga sudah diterapkan sejak 2018 silam ya, dan masih terus berjalan sampai saat ini hingga pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan di daycare tersebut. Demikian rekan Siska. Baik, anak-anak yang dititipkan di sana ini selalu diikat oleh para pengasuhnya. Apakah
pengikatan tersebut dilakukan selama anak-anak ini ada di atau dititipkan di daycare tersebut, Huda? Ya, benar sekali. Dari pihak kepolisian juga sudah mengkonfirmasi bahwasanya anak-anak di sana memang mendapat perlakuan diskriminatif ataupun kekerasan itu sejak mulai datang hingga saat ibu mereka atau orang tua mereka menjemput para anak atau balita di sana. Dan informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa para siswa atau para balita atau bayi ini memang diikat ketika sudah masuk ke dalam ruangan. Namun ketika sudah waktu memasuki waktu makan siang begitu, para siswa ini kembali dilepas lalu dikenakan busana kembali untuk foto untuk dilaporkan kepada orang tua. Seusai lekas selesai makan, para pengasuh ini kembali melepas baju dan hanya mengenakan pampers kepada para balita ini dan kembali diikat sampai dengan orang tua wali ini menjemput masing-masing anak atau balita mereka. Demikian, rekan Siska. Baik, beredar kabar bahwa satu pengasuh ini bisa mengawasi 7 hingga 8 anak. Apakah hal tersebut betul, Huda? Ya, dari keterangan Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, memang inilah yang menjadi alasan para pengasuh ini bertindak impulsif sampai dengan tindakan kekerasan. Karena memang dari satu pengasuh mereka bisa menghandle 7 sampai 8 anak setiap harinya, sehingga mereka kewalahan dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan cara mengikat ataupun kekerasan-kekerasan fisik lainnya. Rekan Siska. Baik, apakah nantinya ada kemungkinan tambahan tersangka baru dan juga apa pasal yang dikenakan untuk para tersangka ini, Huda? Ya, sejauh ini memang ada kemungkinan besar adanya penetapan tersangka baru ya, karena masih ada 17 oknum yang diduga terlibat dalam kepengurusan maupun pengasuh di daycare Little Aresa di kota Yogyakarta ini. Dan saat ini tim dari penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman, termasuk adanya keterkaitan dari ini diantaranya Dewan Pengawas, Dewan Penasehat Pengawas, Dewan Pembina Pengawas maksud kami, itu diduga merupakan hakim aktif di salah satu pengadilan negeri Provinsi Bengkulu, dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Dan pada siang tadi juga dari Badan Pengawas Hakim juga turut berkoordinasi dengan jajaran Polresta Yogyakarta untuk melakukan pendalaman seperti itu. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jogja Miftah Huda melaporkan terkait dengan rilis kasus aksi kekerasan di daycare Little Aresa Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Jakarta mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang terjadi di salah satu tempat penitipan anak di wilayah Umbul Harjo Kota Yogyakarta pada Jumat 24 April 2026. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan yang diterima kepolisian yang kemudian ditindaklanjuti secara cepat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ataupun PPA Satreskrim Polres Jakarta melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan di lokasi kejadian. Masih 13 orang. Yang pertama itu inisial TK, Ketua Yayasan. Yang kedua inisial AP, Kepala Sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima LIS. Yang keenam EN. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR. Yang ke-9 HP. Yang ke-10 JA. Yang ke-11 SRJ. Yang ke-12 DO.
yang ke-13 DM. 11 orang ini berperan sebagai pengasuh. Sementara untuk motifnya mereka memberikan jasa penitipan anak. Sementara foto-foto yang beredar di media sosial adalah benar. Terus tadi dari Mas Panji, ya, undang-undang perlindungan anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Para tersangka dikenakan ancaman pidana penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Jakarta memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban telah mendapat penanganan dan pendampingan yang diperlukan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan perlindungan dan pemulihan kondisi korban secara optimal. Pada kesempatan yang sama, Jakarta mengungkap dugaan tindak Si pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya, Mas? Iya, Bukan? benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya, dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu, dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Aksi kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan di daycare Little Aresya Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, rupanya atas perintah langsung dari ketua yayasan yang kini jadi tersangka. Ketua yayasan bernama Diah Kusumastuti tersebut bahkan melihat langsung para pengasuh mengikat kaki dan tangan anak-anak. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian dalam rilis pada Senin 27 April di Mapolresta Yogyakarta. Menurut Rizky, kepala sekolah dan ketua yayasan hadir tiap pagi. Cara penanganan anak-anak balita secara kasar tersebut diduga sudah berlangsung sejak lama dan diwariskan turun-temurun dari pengasuh senior ke karyawan baru. Terkait hal ini, polisi telah mengantongi bukti visum terhadap 3 orang korban. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka jeratan yang konsisten di bagian tubuh korban. Saat ini, Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman dengan memanggil sejumlah saksi termasuk orang tua. Bahkan tak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka baru. Sebelumnya, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia mengatakan motif ekonomi jadi pemicu aksi kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresya. Terkait kasus ini, polisi sudah menetapkan 13 orang jadi tersangka, 2 diantaranya kepala sekolah dan ketua yayasan, sedangkan sisanya pengasuh. Mereka melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh melakukan. Berarti itu memang benar-benar si pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya, Mas? Iya, Bukan? benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya, dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu, dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Namun apabila setelah terdaftar jadi siswa, hanya bisa di depan pagar. CCTV itu ada 3, Bang. Namun CCTV itu hanya ada terlihat ke jalan luar, ke tempat permainan dan di tempat tamu, ruang tunggu. Namun untuk di kamar tidak ada. Dan 103 orang Saat kapan? Nah, itu lagi kita dalami. Kemarin itu kan kita kan hanya untuk percepatan 1 kali 24 jam kita kan harus menentukan seseorang itu menjadi tersangka. Nah, gitu. Jadi memang kemarin kita semua tetap kita jadikan saksi, semua tetap kita mintai keterangan. Namun yang kita dapati dari keterangan itu siapa berbuat apa pada hari itu 13 orang itu. dari pengasuh itu saat penggerebekan di sana ya setelah Iya. Karena langsung kita bawa itu. yayasan. Yang kedua, mencapai
kepala sekolah, yang ketiga FN, yang keempat NF, yang kelima LIS, yang keenam EN, yang ketujuh SRM, yang ke-8 DR, yang ke-9 AP, yang ke-10 JA, yang ke-11 SRB, yang ke-12 DO, yang ke-13 DM. Polresta Yogyakarta mengungkapkan sejumlah fakta baru di balik aksi kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresya di Umbul Harjo. Dalam rilis pada Senin 27 April, polisi mengatakan aksi kekerasan tersebut dilatar belakangi motif ekonomi oleh pihak pengelola. Adapun terkait dengan kasus ini, total ada 13 orang yang ditetapkan jadi tersangka. 11 di antaranya adalah pengasuh serta sisanya ketua yayasan dan juga kepala sekolah. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jogja, Miftahul Huda. Selamat malam Huda, bisa dilaporkan mengapa aksi kekerasan di daycare Little Aresya ini bisa dilatar belakangi motif ekonomi? Baik, terima kasih rekan Siska. Ya, baru tadi siang ya, Senin siang sekitar pukul 14.30 pihak Polresta Yogyakarta bersama dengan beberapa pihak, diantaranya Menteri PPA dan juga perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, termasuk Wali Kota Yogyakarta juga turut hadir dalam konferensi pers pada Senin siang tadi. Dan pihak kepolisian membeberkan beberapa fakta, salah satunya yakni motif dalam kekerasan yang dilakukan oleh para pengasuh di daycare Little Aresya Yogyakarta. Adapun motif yang dilakukan oleh para pengurus di sana yakni terkait motif ekonomi, dan ini didasari karena pihak pengelola beserta yayasannya juga mentargetkan pemasukan yang banyak dari para pendaftar dari balita-balita yang akan dititipkan. Namun pihak pengelola tidak mempertimbangkan SDM yang ada di daycare tersebut, sehingga para pengasuh di sana kewalahan, dan akhirnya untuk meredam anak-anak yang mungkin terkesan rewel atau mungkin bertindak di luar batas, dilakukan aksi-aksi kekerasan atau diskriminatif dalam perlakuan, diantaranya para pengasuh mengikat kaki dan juga tangan, ada pula yang mendapat perlakuan kekerasan dan sebagainya. Demikian rekan Siska. Baik, lalu apa peran dari ketua yayasan dan juga kepala sekolah dalam kasus kekerasan ini, Huda? Ya, fakta terkini menyebutkan bahwa ketua yayasan maupun kepala sekolah daycare Little Aresya Yogyakarta berperan atau memang yang menyusun SOP atau aturan yang secara turun-temurun diberlakukan para pengasuh di sana. Dan adapun beberapa SOP-nya diantaranya tidak diperkenankan bagi para pengasuh untuk mengambil gambar, dan setiap kali masuk di lingkungan daycare juga para pengasuh, ponsel-ponsel milik para pengasuh ini dikumpulkan oleh salah satu pengurus di sana, termasuk orang tua wali dari para anak-anak ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam daycare tersebut. Dan SOP ini sudah diduga sudah diterapkan sejak 2018 silam ya, dan masih terus berjalan sampai saat ini hingga pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan di daycare tersebut. Demikian rekan Siska. Baik, anak-anak yang dititipkan di sana ini selalu diikat oleh para pengasuhnya. Apakah pengikatan tersebut dilakukan selama anak-anak ini ada atau dititipkan di daycare tersebut, Huda? Ya, benar sekali. Dari pihak kepolisian juga sudah mengkonfirmasi bahwasanya anak-anak di sana memang mendapat perlakuan
diskriminatif ataupun kekerasan itu sejak mulai datang hingga saat ibu mereka atau orang tua mereka menjemput para anak atau balita di sana. Dan informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa para siswa atau para balita atau bayi ini memang diikat ketika sudah masuk ke dalam ruangan. Namun ketika sudah waktu memasuki waktu makan siang begitu, para siswa ini kembali dilepas lalu dikenakan busana kembali untuk foto untuk dilaporkan kepada orang tua. Seusai selesai makan, para pengasuh ini kembali melepas baju dan hanya mengenakan pampers kepada para balita ini dan kembali diikat sampai dengan orang tua wali ini menjemput masing-masing anak atau balita mereka. Demikian rekan Siska. Baik, beredar kabar bahwa satu pengasuh ini bisa mengawasi 7 hingga 8 anak. Apakah hal tersebut betul, Huda? Ya, dari keterangan Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, memang inilah yang menjadi alasan para pengasuh ini bertindak impulsif sampai dengan tindakan kekerasan, karena memang dari satu pengasuh mereka bisa menghandle 7 sampai 8 anak setiap harinya, sehingga mereka kewalahan dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan cara mengikat ataupun kekerasan fisik lainnya. Rekan Sika. Baik, apakah nantinya ada kemungkinan tambahan tersangka baru dan juga apa pasal yang dikenakan untuk para tersangka ini, Huda? Ya, sejauh ini memang ada kemungkinan besar adanya penetapan tersangka baru ya, karena masih ada 17 oknum yang diduga terlibat dalam kepengurusan maupun pengasuh di Daycare Little Aresa di kota Yogyakarta ini. Dan saat ini tim dari penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman, termasuk adanya keterkaitan dari ini diantaranya Dewan Pengawas, Dewan Penasehat Pengawas, Dewan Pembina Pengawas maksud kami, itu diduga merupakan hakim aktif di salah satu pengadilan negeri Provinsi Bengkulu, dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Dan pada siang tadi juga dari Badan Pengawas Hakim juga turut berkoordinasi dengan jajaran Polresta Yogyakarta untuk melakukan pendalaman seperti itu. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jogja Miftahul Huda melaporkan terkait dengan rilis kasus aksi kekerasan di Daycare Little Aresa Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Jakarta mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang terjadi di salah satu tempat penitipan anak di wilayah Umbul-Harjo, Kota Jakarta pada Jumat 24 April 2026. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan yang diterima kepolisian yang kemudian ditindaklanjuti secara cepat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ataupun PPA Satreskrim Polresta Jakarta melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan di lokasi kejadian. Masih 13 orang. Yang pertama itu inisial TK, ketua yayasan. Yang kedua inisial AP, kepala sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat MF. Yang kelima Liz. Yang keenam EN. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR, yang ke-9 HP, yang ke-10 JH, yang ke-11 SRJ, yang ke-12 DO, yang ke-13 DM. Nah, 11 orang ini berperan sebagai pengasuh. Sementara untuk motifnya mereka memberikan jasa penitipan anak
Sementara foto-foto yang beredar di media sosial adalah benar. Terus tadi dari Mas Panji, ya, undang-undang perlindungan anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Para tersangka dikenakan ancaman pidana penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polresta Yogyakarta memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban telah mendapat penanganan dan pendampingan yang diperlukan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan perlindungan dan pemulihan kondisi korban secara optimal. Pada kesempatan yang sama, Jakarta mengungkap dugaan tindak Si pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya, Mas. Iya, Bukan- benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan itu kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, Dari- iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu, dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Aksi kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan di daycare Little Aresya Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, rupanya atas perintah langsung dari ketua yayasan yang kini jadi tersangka. Ketua yayasan bernama Diah Kusumastuti tersebut bahkan melihat langsung para pengasuh mengikat kaki dan tangan anak-anak. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian dalam rilis pada Senin 27 April di Mapolresta Yogyakarta. Menurut Rizky, kepala sekolah dan ketua yayasan hadir tiap pagi. Cara penanganan anak-anak balita secara kasar tersebut diduga sudah berlangsung sejak lama dan diwariskan turun-temurun dari pengasuh senior ke karyawan baru. Terkait hal ini, polisi telah mengantongi bukti visum terhadap 3 orang korban. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka jeratan yang konsisten di bagian tubuh korban. Saat ini, Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman dengan memanggil sejumlah saksi termasuk orang tua. Bahkan tak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka baru. Sebelumnya, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia mengatakan motif ekonomi jadi pemicu aksi kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresya. Terkait kasus ini, polisi sudah menetapkan 13 orang jadi tersangka, 2 diantaranya kepala sekolah dan ketua yayasan, sedangkan sisanya pengasuh. Mereka melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh melakukan. Berarti itu memang benar-benar instruksi pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya, Mas. Iya, Bukan- benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan itu kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, Dari- iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu, dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Namun apabila setelah terdaftar jadi siswa hanya bisa di depan pagar. CCTV itu ada 3 Bang. Namun CCTV itu hanya ada terlihat ke jalan luar, ke tempat permainan dan di tempat tamu, ruang tunggu. Namun untuk di kamar tidak ada. Dan 103 orang Saat kapan? Nah, itu lagi kita dalami. Kemarin itu kan kita kan hanya untuk percepatan 1 kali 24 jam kita kan harus menentukan seseorang itu menjadi tersangka. Nah, gitu. Jadi memang kemarin kita semua tetap kita jadikan saksi, semua tetap kita mintai keterangan. Namun yang kita dapati dari keterangan itu siapa berbuat apa pada hari itu 13 orang itu. dari 11 pengasuh itu saat penggerbekan di sana ya sebelah pengasuh. Iya. Karena langsung kita bawa itu. yayasan. Yang kedua Inisial AP, kepala sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima Lis. Yang keenam EN. Yang ketujuh SRM.
yang ke-8 DR, yang ke-9 HP, yang ke-10 JA, yang ke-11 SRJ, yang ke-12 DO, yang ke-13 DM. Polresta Yogyakarta mengungkapkan sejumlah fakta baru di balik aksi kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresya di Umbul Harjo. Dalam rilis pada Senin 27 April, polisi mengatakan aksi kekerasan tersebut dilatar belakangi motif ekonomi oleh pihak pengelola. Adapun terkait dengan kasus ini, total ada 13 orang yang ditetapkan jadi tersangka. 11 di antaranya adalah pengasuh serta sisanya ketua yayasan dan juga kepala sekolah. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jogja, Miftahul Huda. Selamat malam Huda, bisa dilaporkan mengapa aksi kekerasan di daycare Little Aresya ini bisa dilatar belakangi motif ekonomi? Baik, terima kasih rekan Siska. Ya, baru tadi siang ya, Senin siang, sekitar pukul 14.30, pihak Polresta Yogyakarta bersama dengan beberapa pihak, diantaranya Menteri PPA dan juga perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, termasuk Wali Kota Yogyakarta juga turut hadir dalam konferensi pers pada Senin siang tadi. Dan pihak kepolisian membeberkan beberapa fakta, salah satunya yakni motif dalam kekerasan yang dilakukan oleh para pengasuh di daycare Little Aresya Yogyakarta. Adapun motif yang dilakukan oleh para pengurus di sana, yakni terkait motif ekonomi. Dan ini didasari karena pihak pengelola beserta yayasannya juga mentargetkan pemasukan yang banyak dari para pendaftar dari balita-balita yang akan dititipkan. Namun pihak pengelola tidak mempertimbangkan SDM yang ada di daycare tersebut, sehingga para pengasuh di sana kewalahan dan akhirnya untuk meredam anak-anak yang mungkin terkesan rewel atau mungkin bertindak di luar batas, dilakukan aksi-aksi kekerasan atau diskriminatif dalam perlakuan, diantaranya para pengasuh mengikat kaki dan juga tangan, ada pula yang mendapat perlakuan kekerasan dan sebagainya. Demikian rekan Siska. Baik, lalu apa peran dari ketua yayasan dan juga kepala sekolah dalam kasus kekerasan ini, Huda? Ya, fakta terkini menyebutkan bahwa ketua yayasan maupun kepala sekolah daycare Little Aresya Yogyakarta berperan atau memang yang menyusun SOP atau aturan yang secara turun-temurun diberlakukan para pengasuh di sana. Dan adapun beberapa SOP-nya diantaranya tidak diperkenankan bagi para pengasuh untuk mengambil gambar, dan setiap kali masuk di lingkungan daycare juga para pengasuh, ponsel-ponsel milik para pengasuh ini dikumpulkan oleh salah satu pengurus di sana, termasuk orang tua wali dari para anak-anak ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam daycare tersebut. Dan SOP ini sudah diduga sudah diterapkan sejak 2018 silam ya, dan masih terus berjalan sampai saat ini hingga pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan di daycare tersebut. Demikian rekan Siska. Baik, anak-anak yang dititipkan di sana ini selalu diikat oleh para pengasuhnya. Apakah pengikatan tersebut dilakukan selama anak-anak ini ada atau dititipkan di daycare tersebut, Huda? Ya, benar sekali. Dari pihak kepolisian juga sudah mengkonfirmasi bahwasannya anak-anak di sana memang mendapat perlakuan diskriminatif ataupun kekerasan itu sejak mulai datang hingga saat ibu mereka atau orang tua mereka menjemput para anak atau balita di sana. Dan informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa
para siswa atau para balita atau bayi ini memang diikat ketika sudah masuk ke dalam ruangan. Namun ketika sudah waktu memasuki waktu makan siang begitu, para siswa ini kembali dilepas lalu dikenakan busana kembali untuk foto untuk dilaporkan kepada orang tua. Seusai selesai makan, para pengasuh ini kembali melepas baju dan hanya mengenakan pampers kepada para balita ini dan kembali diikat sampai dengan orang tua wali ini menjemput masing-masing anak atau balita mereka. Demikian, rekan Siska. Baik, beredar kabar bahwa satu pengasuh ini bisa mengawasi 7 hingga 8 anak. Apakah hal tersebut betul, Huda? Ya, dari keterangan Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, memang inilah yang menjadi alasan para pengasuh ini bertindak impulsif sampai dengan tindakan kekerasan. Karena memang dari satu pengasuh mereka bisa menghandle 7 sampai 8 anak setiap harinya, sehingga mereka kewalahan dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan cara mengikat ataupun kekerasan fisik lainnya. Rekan Siska. Baik, apakah nantinya ada kemungkinan tambahan tersangka baru dan juga apa pasal yang dikenakan untuk para tersangka ini, Huda? Ya, sejauh ini memang ada kemungkinan besar adanya penetapan tersangka baru ya, karena masih ada 17 oknum yang diduga terlibat dalam kepengurusan maupun pengasuh di Daycare Little Aresa di Kota Yogyakarta ini. Dan saat ini tim dari penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman, termasuk adanya keterkaitan dari ini diantaranya Dewan Pengawas, Dewan Penasehat Pengawas, Dewan Pembina Pengawas maksud kami, itu diduga merupakan hakim aktif di salah satu pengadilan negeri Provinsi Bengkulu, dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Dan pada siang tadi juga dari Badan Pengawas Hakim juga turut berkoordinasi dengan jajaran Polresta Yogyakarta untuk melakukan pendalaman seperti itu. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jogja Miftah Huda melaporkan terkait dengan rilis kasus aksi kekerasan di Daycare Little Aresa Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Jakarta mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang terjadi di salah satu tempat penitipan anak di wilayah Umbul Harjo, Kota Yogyakarta pada Jumat 24 April 2026. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan yang diterima kepolisian yang kemudian ditindaklanjuti secara cepat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ataupun PPA Satreskrim Polresta Jakarta melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan di lokasi kejadian. Masih 13 orang. Yang pertama itu inisial TK, Ketua Yayasan. Yang kedua inisial AP, Kepala Sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima LIS. Yang keenam EN. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR. Yang ke-9 HP. Yang ke-10 JA. Yang ke-11 SRJ. Yang ke-12 DO. Yang ke-13 DM. 11 orang ini berperan sebagai pengasuh. Sementara untuk motifnya mereka memberikan jasa penitipan anak. Sementara foto-foto yang beredar di media sosial adalah benar. Terus tadi dari Mas Panji, ya, Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
Para tersangka dikenakan ancaman pidana penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polresta Yogyakarta memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban telah mendapat penanganan dan pendampingan yang diperlukan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan perlindungan dan pemulihan kondisi korban secara optimal. Pada kesempatan yang sama, Yogyakarta mengungkap dugaan tindak Si pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya, Mas. Iya, Bukan? benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, Iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya, tadi yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu, dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Aksi kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan di daycare Little Aresya Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, rupanya atas perintah langsung dari ketua yayasan yang kini jadi tersangka. Ketua yayasan bernama Diah Kusumastuti tersebut bahkan melihat langsung para pengasuh mengikat kaki dan tangan anak-anak. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian dalam rilis pada Senin 27 April di Mapolresta Yogyakarta. Menurut Rizky, kepala sekolah dan ketua yayasan hadir tiap pagi. Cara penanganan anak-anak balita secara kasar tersebut diduga sudah berlangsung sejak lama dan diwariskan turun-temurun dari pengasuh senior ke karyawan baru. Terkait hal ini, polisi telah mengantongi bukti visum terhadap 3 orang korban. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka jeratan yang konsisten di bagian tubuh korban. Saat ini, Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman dengan memanggil sejumlah saksi termasuk orang tua. Bahkan tak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka baru. Sebelumnya, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia mengatakan motif ekonomi jadi pemicu aksi kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresya. Terkait kasus ini, polisi sudah menetapkan 13 orang jadi tersangka, 2 diantaranya kepala sekolah dan ketua yayasan, sedangkan sisanya pengasuh. Mereka melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh melakukan. Berarti itu memang benar-benar instruksi pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya, Mas. Iya, Bukan? benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya, tadi yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu, dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Namun apabila setelah terdaftar jadi siswa, hanya bisa di depan pagar. CCTV itu ada 3 Bang. Namun CCTV itu hanya ada terlihat ke jalan luar, ke tempat permainan dan di tempat tamu, ruang tunggu. Namun untuk di kamar tidak ada. Dan 103 orang Saat kapan? Nah, itu lagi kita dalami. Kemarin itu kan kita kan hanya untuk percepatan 1 kali 24 jam kita kan harus menentukan seseorang itu menjadi tersangka. Nah, gitu. Jadi memang kemarin kita semua tetap kita jadikan saksi, semua tetap kita mintai keterangan. Namun yang kita dapati dari keterangan itu siapa berbuat apa pada hari itu 13 orang itu. dari sebelah pengasuh itu saat penggerbekan di sana ya sebelah Iya. Karena langsung kita bawa itu. Hasil penyelidikan. Yayasan. Yang kedua Injal AP, kepala sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima LIS. Yang keenam EM. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR. Yang ke-9 HP. Yang ke-10 JA. Yang ke-11 SRJ. Yang ke-12 DO. Yang ke-13 DM.
Polresta Yogyakarta mengungkapkan sejumlah fakta baru di balik aksi kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresya di Umbul Harjo. Dalam rilis pada Senin 27 April, polisi mengatakan aksi kekerasan tersebut dilatar belakangi motif ekonomi oleh pihak pengelola. Adapun terkait dengan kasus ini, total ada 13 orang yang ditetapkan jadi tersangka. 11 di antaranya adalah pengasuh serta sisanya ketua yayasan dan juga kepala sekolah. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jogja, Miftahul Huda. Selamat malam Huda, bisa dilaporkan mengapa aksi kekerasan di daycare Little Aresya ini bisa dilatar belakangi motif ekonomi? Baik, terima kasih rekan Siska. Ya, baru tadi siang ya, Senin siang sekitar pukul 14.30 pihak Polresta Yogyakarta bersama dengan beberapa pihak, diantaranya Menteri PPA dan juga perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, termasuk Wali Kota Yogyakarta juga turut hadir dalam konferensi pers pada Senin siang tadi. Dan pihak kepolisian membeberkan beberapa fakta, salah satunya yakni motif dalam kekerasan yang dilakukan oleh para pengasuh di daycare Little Aresya Yogyakarta. Adapun motif yang dilakukan oleh para pengurus di sana, yakni terkait motif ekonomi. Dan ini didasari karena pihak pengelola beserta yayasannya juga mentargetkan pemasukan yang banyak dari para pendaftar dari balita-balita yang akan dititipkan. Namun pihak pengelola tidak mempertimbangkan SDM yang ada di daycare tersebut, sehingga para pengasuh di sana kewalahan dan akhirnya untuk meredam anak-anak yang mungkin terkesan rewel atau mungkin bertindak di luar batas, dilakukan aksi-aksi kekerasan atau diskriminatif dalam perlakuan, diantaranya para pengasuh mengikat kaki dan juga tangan, ada pula yang mendapat perlakuan kekerasan dan sebagainya. Demikian rekan Siska. Baik, lalu apa peran dari ketua yayasan dan juga kepala sekolah dalam kasus kekerasan ini, Huda? Ya, fakta terkini menyebutkan bahwa ketua yayasan maupun kepala sekolah daycare Little Aresya Yogyakarta berperan atau memang yang menyusun SOP atau aturan yang secara turun-temurun diberlakukan para pengasuh di sana. Dan adapun beberapa SOP-nya diantaranya tidak diperkenankan bagi para pengasuh untuk mengambil gambar, dan setiap kali masuk di lingkungan daycare juga para pengasuh, ponsel-ponsel milik para pengasuh ini dikumpulkan oleh salah satu pengurus di sana, termasuk orang tua wali dari para anak-anak ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam daycare tersebut. Dan SOP ini sudah diduga sudah diterapkan sejak 2018 silam ya, dan masih terus berjalan sampai saat ini hingga pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan di daycare tersebut. Demikian rekan Siska. Baik, anak-anak yang dititipkan di sana ini selalu diikat oleh para pengasuhnya. Apakah pengikatan tersebut dilakukan selama anak-anak ini ada atau dititipkan di daycare tersebut, Huda? Ya, benar sekali. Dari pihak kepolisian juga sudah mengkonfirmasi bahwasannya anak-anak di sana memang mendapat perlakuan diskriminatif ataupun kekerasan itu sejak mulai datang hingga saat ibu mereka atau orang tua mereka menjemput para anak atau balita di sana. Dan informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa para siswa atau para balita atau bayi ini memang diikat ketika sudah masuk ke dalam ruangan. Namun ketika sudah waktu memasuki waktu makan siang begitu,
para siswa ini kembali dilepas lalu dikenakan busana kembali untuk foto untuk dilaporkan kepada orang tua. Seusai selesai makan, para pengasuh ini kembali melepas baju dan hanya mengenakan pampers kepada para balita ini dan kembali diikat sampai dengan orang tua wali ini menjemput masing-masing anak atau balita mereka. Demikian, rekan Siska. Baik, beredar kabar bahwa satu pengasuh ini bisa mengawasi 7 hingga 8 anak. Apakah hal tersebut betul, Huda? Ya, dari keterangan Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, memang inilah yang menjadi alasan para pengasuh ini bertindak impulsif sampai dengan tindakan kekerasan, karena memang dari satu pengasuh mereka bisa menghandle 7 sampai 8 anak setiap harinya, sehingga mereka kewalahan dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan cara mengikat ataupun kekerasan fisik lainnya. Rekan Siska. Baik, apakah nantinya ada kemungkinan tambahan tersangka baru dan juga apa pasal yang dikenakan untuk para tersangka ini, Huda? Ya, sejauh ini memang ada kemungkinan besar adanya penetapan tersangka baru ya, karena masih ada 17 oknum yang diduga terlibat dalam kepengurusan maupun pengasuh di Daycare Little Aresa di kota Yogyakarta ini. Dan saat ini tim dari penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman, termasuk adanya keterkaitan dari yakni diantaranya Dewan Pengawas, Dewan Penasihat Pengawas, Dewan Pembina Pengawas, maksud kami, itu diduga merupakan hakim aktif di salah satu pengadilan negeri Provinsi Bengkulu, dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Dan pada siang tadi juga dari Badan Pengawas Hakim juga turut berkoordinasi dengan jajaran Polresta Yogyakarta untuk melakukan pendalaman seperti itu. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jogja Miftah Huda melaporkan terkait dengan rilis kasus aksi kekerasan di Daycare Little Aresa Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Jakarta mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang terjadi di salah satu tempat penitipan anak di wilayah Umbul Harjo, Kota Yogyakarta pada Jumat 24 April 2026. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan yang diterima kepolisian yang kemudian ditindaklanjuti secara cepat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ataupun PPA Satreskrim Polresta Jakarta melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan di lokasi kejadian. Masih 13 orang. Yang pertama itu inisial TK, Ketua Yayasan. Yang kedua inisial AP, Kepala Sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima LIS. Yang keenam EN. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR. Yang ke-9 HP. Yang ke-10 JH. Yang ke-11 SRJ. Yang ke-12 DO. Yang ke-13 DE. 11 orang ini berperan sebagai pengasuh. Sementara untuk motifnya mereka memberikan jasa penitipan anak. Sementara foto-foto yang beredar di media sosial adalah benar. Terus tadi dari Mas Panji, ya, Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Para tersangka dikenakan ancaman pidana penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polresta Jakarta memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban telah mendapat penanganan dan pendampingan yang diperlukan
serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan perlindungan dan pemulihan kondisi korban secara optimal. Pada kesempatan yang sama, Jakarta mengungkap dugaan tindak pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya Mas? Iya, benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Aksi kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan di daycare Little Aresya Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, rupanya atas perintah langsung dari Ketua Yayasan yang kini jadi tersangka. Ketua Yayasan bernama Diah Kusumastuti tersebut bahkan melihat langsung para pengasuh mengikat kaki dan tangan anak-anak. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian dalam rilis pada Senin 27 April di Mapolresta Yogyakarta. Menurut Rizky, Kepala Sekolah dan Ketua Yayasan hadir tiap pagi. Cara penanganan anak-anak balita secara kasar tersebut diduga sudah berlangsung sejak lama dan diwariskan turun-temurun dari pengasuh senior ke karyawan baru. Terkait hal ini, polisi telah mengantongi bukti visum terhadap 3 orang korban. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka jeratan yang konsisten di bagian tubuh korban. Saat ini, Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman dengan memanggil sejumlah saksi termasuk orang tua. Bahkan tak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka baru. Sebelumnya, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia mengatakan motif ekonomi jadi pemicu aksi kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresya. Terkait kasus ini, polisi sudah menetapkan 13 orang jadi tersangka, 2 diantaranya kepala sekolah dan ketua yayasan, sedangkan sisanya pengasuh. Mereka melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh melakukan. Berarti itu memang benar-benar instruksi pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya Mas? Iya, benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Namun apabila setelah terdaftar jadi siswa hanya bisa di depan pagar. CCTV itu ada 3 Bang. Namun CCTV itu hanya ada terlihat ke jalan luar, ke tempat permainan dan di tempat tamu, ruang tunggu. Namun untuk di kamar tidak ada. Dan 103 orang Saat kapan? Itu lagi kita dalami. Kemarin itu kan kita kan hanya untuk percepatan 1 kali 24 jam kita kan harus menentukan seseorang itu menjadi tersangka. Jadi memang kemarin kita semua tetap kita jadikan saksi, semua tetap kita minta keterangan. Namun yang kita dapati dari keterangan itu siapa berbuat apa pada hari itu 13 orang itu. Dari sebelah pengasuh itu saat penggerbekan di sana ya sebelah Iya. Karena langsung kita bawa itu. Hasil penyelidikan. Yayasan. Yang kedua Inisial AP, kepala sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima Lis. Yang keenam EM. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR. Yang ke-9 HP. Yang ke-10 JA. Yang ke-11 SRJ. Yang ke-12 DO. Yang ke-13 DM.
Polresta Yogyakarta mengungkapkan sejumlah fakta baru di balik aksi kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresya di Umbul Harjo. Dalam rilis pada Senin 27 April, polisi mengatakan aksi kekerasan tersebut dilatar belakangi motif ekonomi oleh pihak pengelola. Adapun terkait dengan kasus ini, total ada 13 orang yang ditetapkan jadi tersangka. 11 di antaranya adalah pengasuh serta sisanya ketua yayasan dan juga kepala sekolah. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jogja, Miftahul Huda. Selamat malam Huda, bisa dilaporkan mengapa aksi kekerasan di daycare Little Aresya ini bisa dilatar belakangi motif ekonomi? Baik, terima kasih rekan Siska. Ya, baru tadi siang ya, Senin siang sekitar pukul 14.30 pihak Polresta Yogyakarta bersama dengan beberapa pihak, diantaranya Menteri PPA dan juga perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, termasuk Wali Kota Yogyakarta juga turut hadir dalam konferensi pers pada Senin siang tadi. Dan pihak kepolisian membeberkan beberapa fakta, salah satunya yakni motif dalam kekerasan yang dilakukan oleh para pengasuh di daycare Little Aresya Yogyakarta. Adapun motif yang dilakukan oleh para pengurus di sana, yakni terkait motif ekonomi. Dan ini didasari karena pihak pengelola beserta yayasannya juga mentargetkan pemasukan yang banyak dari para pendaftar dari balita-balita yang akan dititipkan. Namun pihak pengelola tidak mempertimbangkan SDM yang ada di daycare tersebut, sehingga para pengasuh di sana kewalahan dan akhirnya untuk meredam anak-anak yang mungkin terkesan rewel atau mungkin bertindak di luar batas, dilakukan aksi-aksi kekerasan atau diskriminatif dalam perlakuan, diantaranya para pengasuh mengikat kaki dan juga tangan, ada pula yang mendapat perlakuan kekerasan dan sebagainya. Demikian rekan Siska. Baik, lalu apa peran dari ketua yayasan dan juga kepala sekolah dalam kasus kekerasan ini, Huda? Ya, fakta terkini menyebutkan bahwa ketua yayasan maupun kepala sekolah daycare Little Aresya Yogyakarta berperan atau memang yang menyusun SOP atau aturan yang secara turun-temurun diberlakukan para pengasuh di sana. Dan adapun beberapa SOP-nya diantaranya tidak diperkenankan bagi para pengasuh untuk mengambil gambar, dan setiap kali masuk di lingkungan daycare juga para pengasuh, ponsel-ponsel milik para pengasuh ini dikumpulkan oleh salah satu pengurus di sana, termasuk orang tua wali dari para anak-anak ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam daycare tersebut. Dan SOP ini sudah diduga sudah diterapkan sejak 2018 silam ya, dan masih terus berjalan sampai saat ini hingga pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan di daycare tersebut. Demikian rekan Siska. Baik, anak-anak yang dititipkan di sana ini selalu diikat oleh para pengasuhnya. Apakah pengikatan tersebut dilakukan selama anak-anak ini ada atau dititipkan di daycare tersebut, Huda? Ya, benar sekali. Dari pihak kepolisian juga sudah mengkonfirmasi bahwasanya anak-anak di sana memang mendapat perlakuan diskriminatif ataupun kekerasan itu sejak mulai datang hingga saat ibu mereka atau orang tua mereka menjemput para anak atau balita di sana. Dan informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa para siswa atau para balita atau bayi ini memang diikat ketika sudah masuk ke dalam ruangan. Namun ketika sudah waktu memasuki waktu makan siang begitu,
para siswa ini kembali dilepas lalu dikenakan busana kembali untuk foto untuk dilaporkan kepada orang tua. Seusai selesai makan, para pengasuh ini kembali melepas baju dan hanya mengenakan pampers kepada para balita ini dan kembali diikat sampai dengan orang tua wali ini menjemput masing-masing anak atau balita mereka. Demikian, rekan Siska. Baik, beredar kabar bahwa satu pengasuh ini bisa mengawasi 7 hingga 8 anak. Apakah hal tersebut betul, Huda? Ya, dari keterangan Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, memang inilah yang menjadi alasan para pengasuh ini bertindak impulsif sampai dengan tindakan kekerasan. Karena memang dari satu pengasuh mereka bisa menghandle 7 sampai 8 anak setiap harinya, sehingga mereka kewalahan dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan cara mengikat ataupun kekerasan fisik lainnya. Rekan Siska. Baik, apakah nantinya ada kemungkinan tambahan tersangka baru dan juga apa pasal yang dikenakan untuk para tersangka ini, Huda? Ya, sejauh ini memang ada kemungkinan besar adanya penetapan tersangka baru ya, karena masih ada 17 oknum yang diduga terlibat dalam kepengurusan maupun pengasuh di Daycare Little Aresa di Kota Yogyakarta ini. Dan saat ini tim dari penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman, termasuk adanya keterkaitan dari yakni diantaranya Dewan Pengawas, Dewan Penasehat Pengawas, Dewan Pembina Pengawas, maksud kami, itu diduga merupakan hakim aktif di salah satu pengadilan negeri Provinsi Bengkulu. Dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Dan pada siang tadi juga dari Badan Pengawas Hakim juga turut berkoordinasi dengan jajaran Polresta Yogyakarta untuk melakukan pendalaman-pendalaman seperti itu. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jogja Miftah Huda melaporkan terkait dengan rilis kasus aksi kekerasan di Daycare Little Aresa Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Jakarta mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang terjadi di salah satu tempat penitipan anak di wilayah Umbul Harjo Kota Yogyakarta pada Jumat 24 April 2026. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan yang diterima kepolisian yang kemudian ditindaklanjuti secara cepat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ataupun PPA Satreskrim Polresta Jakarta melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan di lokasi kejadian. Masih 13 orang. Yang pertama itu inisial TK, Ketua Yayasan. Yang kedua inisial AP, Kepala Sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima LIS. Yang keenam EM. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR, yang ke-9 HP, yang ke-10 JA, yang ke-11 SRJ, yang ke-12 DO, yang ke-13 DM. 11 orang ini berperan sebagai pengasuh. Sementara untuk motifnya mereka memberikan jasa penitipan anak. Sementara foto-foto yang beredar di media sosial adalah benar. Terus tadi dari Mas Panji, ya, Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Para tersangka dikenakan ancaman pidana penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polresta Jakarta memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban telah mendapat penanganan dan pendampingan yang diperlukan
serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan perlindungan dan pemulihan kondisi korban secara optimal. Pada kesempatan yang sama, Jakarta mengungkap dugaan tindak pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya Mas? Iya, benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Aksi kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan di daycare Little Aresya Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, rupanya atas perintah langsung dari ketua yayasan yang kini jadi tersangka. Ketua yayasan bernama Diah Kusumastuti tersebut bahkan melihat langsung para pengasuh mengikat kaki dan tangan anak-anak. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian dalam rilis pada Senin 27 April di Mapolresta Yogyakarta. Menurut Rizky, kepala sekolah dan ketua yayasan hadir tiap pagi. Cara penanganan anak-anak balita secara kasar tersebut diduga sudah berlangsung sejak lama dan diwariskan turun-temurun dari pengasuh senior ke karyawan baru. Terkait hal ini, polisi telah mengantongi bukti visum terhadap 3 orang korban. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka jeratan yang konsisten di bagian tubuh korban. Saat ini, Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman dengan memanggil sejumlah saksi termasuk orang tua. Bahkan tak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka baru. Sebelumnya, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia mengatakan motif ekonomi jadi pemicu aksi kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresya. Terkait kasus ini, polisi sudah menetapkan 13 orang jadi tersangka, 2 diantaranya kepala sekolah dan ketua yayasan, sedangkan sisanya pengasuh. Mereka melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh melakukan. Berarti itu memang benar-benar instruksi pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya Mas? Iya, benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Namun apabila setelah terdaftar jadi siswa hanya bisa di depan pagar. CCTV itu ada 3 Bang. Namun CCTV itu hanya ada terlihat ke jalan luar, ke tempat permainan dan di tempat tamu, ruang tunggu. Namun untuk di kamar tidak ada. Dan 103 orang Saat kapan? Nah, itu lagi kita dalami. Kemarin itu kan kita kan hanya untuk percepatan 1 kali 24 jam kita kan harus menentukan seseorang itu menjadi tersangka. Nah, jadi memang kemarin kita semua tetap kita jadikan saksi, semua tetap kita minta keterangan. Namun yang kita dapati dari keterangan itu siapa berbuat apa pada hari itu 13 orang itu. Tadi pengasuh itu saat penggerbekan di sana ya sebelah Iya. Karena langsung kita bawa itu. Yayasan. Yang kedua Injal AP, kepala sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima LIS. Yang keenam EM. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR. Yang ke-9 HP. Yang ke-10 JA. Yang ke-11 SRJ. Yang ke-12 DO. Yang ke-13 DM.
Polresta Yogyakarta mengungkapkan sejumlah fakta baru di balik aksi kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresya di Umbul Harjo. Dalam rilis pada Senin 27 April, polisi mengatakan aksi kekerasan tersebut dilatar belakangi motif ekonomi oleh pihak pengelola. Adapun terkait dengan kasus ini, total ada 13 orang yang ditetapkan jadi tersangka. 11 di antaranya adalah pengasuh serta sisanya ketua yayasan dan juga kepala sekolah. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jogja, Miftahul Huda. Selamat malam Huda, bisa dilaporkan mengapa aksi kekerasan di daycare Little Aresya ini bisa dilatar belakangi motif ekonomi? Baik, terima kasih rekan Siska. Ya, baru tadi siang ya, Senin siang sekitar pukul 14.30 pihak Polresta Yogyakarta bersama dengan beberapa pihak, diantaranya Menteri PPA dan juga perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, termasuk Wali Kota Yogyakarta juga turut hadir dalam konferensi pers pada Senin siang tadi. Dan pihak kepolisian membeberkan beberapa fakta, salah satunya yakni motif dalam kekerasan yang dilakukan oleh para pengasuh di daycare Little Aresya Yogyakarta. Adapun motif yang dilakukan oleh para pengurus di sana, yakni terkait motif ekonomi. Dan ini didasari karena pihak pengelola beserta yayasannya juga mentargetkan pemasukan yang banyak dari para pendaftar dari balita-balita yang akan dititipkan. Namun pihak pengelola tidak mempertimbangkan SDM yang ada di daycare tersebut, sehingga para pengasuh di sana kewalahan dan akhirnya untuk meredam anak-anak yang mungkin terkesan rewel atau mungkin bertindak di luar batas, dilakukan aksi-aksi kekerasan atau diskriminatif dalam perlakuan, diantaranya para pengasuh mengikat kaki dan juga tangan, ada pula yang mendapat perlakuan kekerasan dan sebagainya. Demikian rekan Siska. Baik, lalu apa peran dari ketua yayasan dan juga kepala sekolah dalam kasus kekerasan ini, Huda? Ya, fakta terkini menyebutkan bahwa ketua yayasan maupun kepala sekolah daycare Little Aresya Yogyakarta berperan atau memang yang menyusun SOP atau aturan yang secara turun-temurun diberlakukan para pengasuh di sana. Dan adapun beberapa SOP-nya diantaranya tidak diperkenankan bagi para pengasuh untuk mengambil gambar, dan setiap kali masuk di lingkungan daycare juga para pengasuh, ponsel-ponsel milik para pengasuh ini dikumpulkan oleh salah satu pengurus di sana, termasuk orang tua wali dari para anak-anak ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam daycare tersebut. Dan SOP ini sudah diduga sudah diterapkan sejak 2018 silam ya, dan masih terus berjalan sampai saat ini hingga pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan di daycare tersebut. Demikian rekan Siska. Baik, anak-anak yang dititipkan di sana ini selalu diikat oleh para pengasuhnya. Apakah pengikatan tersebut dilakukan selama anak-anak ini ada atau dititipkan di daycare tersebut, Huda? Ya, benar sekali. Dari pihak kepolisian juga sudah mengkonfirmasi bahwasanya anak-anak di sana memang mendapat perlakuan diskriminatif ataupun kekerasan itu sejak mulai datang hingga saat ibu mereka atau orang tua mereka menjemput para anak atau balita di sana. Dan informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa para siswa atau para balita atau bayi ini memang diikat ketika sudah masuk ke dalam ruangan,
Namun ketika sudah waktu memasuki waktu makan siang begitu, para siswa ini kembali dilepas lalu dikenakan busana kembali untuk foto untuk dilaporkan kepada orang tua. Seusai lekas selesai makan, para pengasuh ini kembali melepas baju dan hanya mengenakan pampers kepada para balita ini dan kembali diikat sampai dengan orang tua wali ini menjemput masing-masing anak atau balita mereka. Demikian, rekan Siska. Baik, beredar kabar bahwa satu pengasuh ini bisa mengawasi 7 hingga 8 anak. Apakah hal tersebut betul, Huda? Ya, dari keterangan Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, memang inilah yang menjadi alasan para pengasuh ini bertindak impulsif sampai dengan tindakan kekerasan. Karena memang dari satu pengasuh mereka bisa menghandle 7 sampai 8 anak setiap harinya, sehingga mereka kewalahan dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan cara mengikat ataupun kekerasan-kekerasan fisik lainnya. Rekan Siska. Baik, apakah nantinya ada kemungkinan tambahan tersangka baru dan juga apa pasal yang dikenakan untuk para tersangka ini, Huda? Ya, sejauh ini memang ada kemungkinan besar adanya penetapan tersangka baru ya, karena masih ada 17 oknum yang diduga terlibat dalam kepengurusan maupun pengasuh di Daycare Little Aresa di kota Yogyakarta ini. Dan saat ini tim dari penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman, termasuk adanya keterkaitan yakni diantaranya Dewan Pengawas, Dewan Penasehat Pengawas, Dewan Pembina Pengawas maksud kami, itu diduga merupakan hakim aktif di salah satu pengadilan negeri Provinsi Bengkulu, dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Dan pada siang tadi juga dari Badan Pengawas Hakim juga turut berkoordinasi dengan jajaran Polresta Yogyakarta untuk melakukan pendalaman-pendalaman seperti itu. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jogja Miftah Huda melaporkan terkait dengan rilis kasus aksi kekerasan di Daycare Little Aresa Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Jakarta mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang terjadi di salah satu tempat penitipan anak di wilayah Umbul Harjo Kota Yogyakarta pada Jumat 24 April 2026. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan yang diterima kepolisian yang kemudian ditindaklanjuti secara cepat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ataupun PPA Satreskrim Polresta Jakarta melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan di lokasi kejadian. Masih 13 orang. Yang pertama itu inisial TK, Ketua Yayasan. Yang kedua inisial AP, Kepala Sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima LIS. Yang keenam EM. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR, yang ke-9 HP, yang ke-10 JA, yang ke-11 SRJ, yang ke-12 DO, yang ke-13 DM. 11 orang ini berperan sebagai pengasuh. Sementara untuk motifnya mereka memberikan jasa penitipan anak. Sementara foto-foto yang beredar di media sosial adalah benar. Terus tadi dari Mas Panji, ya, Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Para tersangka dikenakan ancaman pidana penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polresta Jakarta memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban
telah mendapat penanganan dan pendampingan yang diperlukan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan perlindungan dan pemulihan kondisi korban secara optimal. Pada kesempatan yang sama, Jakarta mengungkap dugaan tindak Si pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya, Mas? Iya, Bukan? benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Jadi kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu, dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Aksi kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan di daycare Little Aresya Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, rupanya atas perintah langsung dari ketua yayasan yang kini jadi tersangka. Ketua yayasan bernama Diah Kusumastuti tersebut bahkan melihat langsung para pengasuh mengikat kaki dan tangan anak-anak. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian dalam rilis pada Senin 27 April di Mapolresta Yogyakarta. Menurut Rizky, kepala sekolah dan ketua yayasan hadir tiap pagi. Cara penanganan anak-anak balita secara kasar tersebut diduga sudah berlangsung sejak lama dan diwariskan turun-temurun dari pengasuh senior ke karyawan baru. Terkait hal ini, polisi telah mengantongi bukti visum terhadap 3 orang korban. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka jeratan yang konsisten di bagian tubuh korban. Saat ini, Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman dengan memanggil sejumlah saksi termasuk orang tua. Bahkan tak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka baru. Sebelumnya, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia mengatakan motif ekonomi jadi pemicu aksi kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresya. Terkait kasus ini, polisi sudah menetapkan 13 orang jadi tersangka, 2 diantaranya kepala sekolah dan ketua yayasan, sedangkan sisanya pengasuh. Mereka melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh melakukan. Berarti itu memang benar-benar instruksi pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya, Mas? Iya, Bukan? benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Jadi kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu, dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Namun apabila setelah terdaftar jadi siswa hanya bisa di depan pagar. CCTV itu ada 3 Bang. Namun CCTV itu hanya ada terlihat ke jalan luar, ke tempat permainan dan di tempat tamu, ruang tunggu. Namun untuk di kamar tidak ada. Dan 103 orang Saat kapan? Itu lagi kita dalami. Kemarin itu kan kita kan hanya untuk percepatan 1 kali 24 jam kita kan harus menentukan seseorang itu menjadi tersangka. Gitu. Jadi memang kemarin kita semua tetap kita jadikan saksi, semua tetap kita mintai keterangan. Namun yang kita dapati dari keterangan itu siapa berbuat apa pada hari itu 13 orang itu. dari pengasuh itu saat penggerbekan di sana ya sebelah Iya. Karena langsung kita bawa itu. yayasan. Yang kedua Inisial AP, kepala sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima Lis. Yang keenam EN. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR. Yang ke-9 HP. Yang ke-10 JA. Yang ke-11 SRJ. Yang ke-12 DO. Yang ke-13 DM.
Polresta Yogyakarta mengungkapkan sejumlah fakta baru di balik aksi kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresya di Umbul Harjo. Dalam rilis pada Senin 27 April, polisi mengatakan aksi kekerasan tersebut dilatar belakangi motif ekonomi oleh pihak pengelola. Adapun terkait dengan kasus ini, total ada 13 orang yang ditetapkan jadi tersangka. 11 di antaranya adalah pengasuh serta sisanya ketua yayasan dan juga kepala sekolah. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jogja, Miftahul Huda. Selamat malam Huda, bisa dilaporkan mengapa aksi kekerasan di daycare Little Aresya ini bisa dilatar belakangi motif ekonomi? Baik, terima kasih rekan Siska. Ya, baru tadi siang ya, Senin siang, sekitar pukul 14.30, pihak Polresta Yogyakarta bersama dengan beberapa pihak, diantaranya Menteri PPA dan juga perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, termasuk wali motif yang dilakukan oleh para pengurus di sana, yakni terkait motif ekonomi. Dan ini didasari karena pihak pengelola beserta yayasannya juga mentargetkan pemasukan yang banyak dari para pendaftar dari balita-balita yang akan dititipkan. Namun pihak pengelola tidak mempertimbangkan SDM yang ada di daycare tersebut, sehingga para pengasuh di sana kewalahan dan akhirnya untuk meredam anak-anak yang mungkin terkesan rewel atau mungkin bertindak di luar batas, dilakukan aksi-aksi kekerasan atau diskriminatif dalam perlakuan, diantaranya para pengasuh mengikat kaki dan juga tangan, ada pula yang mendapat perlakuan kekerasan dan sebagainya. Demikian rekan Siska. Baik, lalu apa peran dari ketua yayasan dan juga kepala sekolah dalam kasus kekerasan ini, Huda? Ya, fakta terkini menyebutkan bahwa ketua yayasan maupun kepala sekolah daycare Little Aresya Yogyakarta berperan atau memang yang menyusun SOP atau aturan yang secara turun-temurun diberlakukan para pengasuh di sana. Dan adapun beberapa SOP-nya diantaranya tidak diperkenankan bagi para pengasuh untuk mengambil gambar, dan setiap kali masuk di lingkungan daycare juga para pengasuh, ponsel-ponsel milik para pengasuh ini dikumpulkan oleh salah satu pengurus di sana, termasuk orang tua wali dari para anak-anak ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam daycare tersebut. Dan SOP ini sudah diduga sudah diterapkan sejak 2018 silam ya, dan masih terus berjalan sampai saat ini hingga pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan di daycare tersebut. Demikian rekan Siska. Baik, anak-anak yang dititipkan di sana ini selalu diikat oleh para pengasuhnya. Apakah pengikatan tersebut dilakukan selama anak-anak ini ada atau dititipkan di daycare tersebut, Huda? Ya, benar sekali. Dari pihak kepolisian juga sudah mengkonfirmasi bahwasanya anak-anak di sana memang mendapat perlakuan diskriminatif ataupun kekerasan itu sejak mulai datang hingga saat ibu mereka atau orang tua mereka menjemput para anak atau balita di sana. Dan informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa para siswa atau para balita atau bayi ini memang diikat ketika sudah masuk ke dalam ruangan. Namun ketika sudah waktu memasuki waktu makan siang begitu, para siswa ini kembali dilepas lalu dikenakan busana kembali untuk foto untuk dilaporkan kepada orang tua. Seusai lekas selesai makan, para pengasuh ini kembali melepas baju dan hanya mengenakan pampers kepada para balita ini, dan kembali diikat sampai dengan
orang tua wali ini menjemput masing-masing anak atau balita mereka. Demikian, rekan Siska. Baik, beredar kabar bahwa satu pengasuh ini bisa mengawasi 7 hingga 8 anak. Apakah hal tersebut betul, Huda? Ya, dari keterangan Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, memang inilah yang menjadi alasan para pengasuh ini bertindak impulsif sampai dengan tindakan kekerasan. Karena memang dari satu pengasuh mereka bisa menghandle 7 sampai 8 anak setiap harinya, sehingga mereka kewalahan dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan cara mengikat ataupun kekerasan-kekerasan fisik lainnya. Rekan Siska. Baik, apakah nantinya ada kemungkinan tambahan tersangka baru dan juga apa pasal yang dikenakan untuk para tersangka ini, Huda? Ya, sejauh ini memang ada kemungkinan besar adanya penetapan tersangka baru ya, karena masih ada 17 oknum yang diduga terlibat dalam kepengurusan maupun pengasuh di daycare Little Aresa di kota Yogyakarta ini. Dan saat ini tim dari penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman, termasuk adanya keterkaitan dari yakni diantaranya Dewan Pengawas, Dewan Penasehat Pengawas, Dewan Pembina Pengawas, maksud kami, itu diduga merupakan hakim aktif di salah satu pengadilan negeri Provinsi Bengkulu, dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Dan pada siang tadi juga dari Badan Pengawas Hakim juga turut berkoordinasi dengan jajaran Polresta Yogyakarta untuk melakukan pendalaman-pendalaman seperti itu. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jogja Miftah Huda melaporkan terkait dengan rilis kasus aksi kekerasan di daycare Little Aresa Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Jakarta mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang terjadi di salah satu tempat penitipan anak di wilayah Umbul Harjo Kota Yogyakarta pada Jumat 24 April 2026. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan yang diterima kepolisian yang kemudian ditindaklanjuti secara cepat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ataupun PPA Satreskrim Polresta Jakarta melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan di lokasi kejadian. Masih 13 orang. Yang pertama itu inisial TK, Ketua Yayasan. Yang kedua inisial AP, Kepala Sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima LIS. Yang keenam EM. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR, yang ke-9 HP, yang ke-10 JA, yang ke-11 SRJ, yang ke-12 DO, yang ke-13 DM. 11 orang ini berperan sebagai pengasuh. Sementara untuk motifnya mereka memberikan jasa penitipan anak. Sementara foto-foto yang beredar di media sosial adalah benar. Terus tadi dari Mas Panji, ya, Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Para tersangka dikenakan ancaman pidana penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polresta Jakarta memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban telah mendapat penanganan dan pendampingan yang diperlukan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan perlindungan dan pemulihan kondisi korban secara optimal. Pada kesempatan yang sama, Jakarta
mengungkap dugaan tindak Si pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya Mas? Iya, Bukan? benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, Kalau dari iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya, dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Aksi kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan di daycare Little Aresya Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, rupanya atas perintah langsung dari ketua yayasan yang kini jadi tersangka. Ketua yayasan bernama Diah Kusumastuti tersebut bahkan melihat langsung para pengasuh mengikat kaki dan tangan anak-anak. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian dalam rilis pada Senin 27 April di Mapolresta Yogyakarta. Menurut Rizky, kepala sekolah dan ketua yayasan hadir tiap pagi. Cara penanganan anak-anak balita secara kasar tersebut diduga sudah berlangsung sejak lama dan diwariskan turun-temurun dari pengasuh senior ke karyawan baru. Terkait hal ini, polisi telah mengantongi bukti visum terhadap 3 orang korban. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka jeratan yang konsisten di bagian tubuh korban. Saat ini, Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman dengan memanggil sejumlah saksi termasuk orang tua. Bahkan tak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka baru. Sebelumnya, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia mengatakan motif ekonomi jadi pemicu aksi kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresya. Terkait kasus ini, polisi sudah menetapkan 13 orang jadi tersangka, 2 diantaranya kepala sekolah dan ketua yayasan, sedangkan sisanya pengasuh. Mereka melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh melakukan. Berarti itu memang benar-benar instruksi pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya Mas? Iya, Bukan? benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, Kalau dari iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya, dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Namun apabila setelah terdaftar jadi siswa, hanya bisa di depan pagar. CCTV itu ada 3 Bang. Namun CCTV itu hanya ada terlihat ke jalan luar, ke tempat permainan dan di tempat tamu, ruang tunggu. Namun untuk di kamar tidak ada. Dan 103 orang Saat kapan? Nah, itu lagi kita dalami. Kemarin itu kan kita kan hanya untuk percepatan 1 kali 24 jam kita kan harus menentukan seseorang itu menjadi tersangka. Nah, jadi memang kemarin kita semua tetap kita jadikan saksi, semua tetap kita mintai keterangan. Namun yang kita dapati dari keterangan itu siapa berbuat apa pada hari itu 13 orang itu. dari sebelah pengasuh itu saat penggerebekan di sana ya sebelah pengasuh. Iya. Karena langsung kita bawa itu. Yayasan. Yang kedua Insial AP, kepala sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima Lis. Yang keenam EM. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR. Yang ke-9 HP. Yang ke-10 JA. Yang ke-11 SRJ. Yang ke-12 DO. Yang ke-13 DM. Polresta Yogyakarta mengungkapkan sejumlah fakta baru di balik aksi kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresya di Umbul Harjo. Dalam rilis pada Senin 27 April, polisi mengatakan aksi kekerasan tersebut dilatar belakangi motif ekonomi oleh pihak pengelola. Adapun terkait dengan kasus ini, total ada 13 orang yang ditetapkan jadi tersangka.
11 di antaranya adalah pengasuh serta sisanya ketua yayasan dan juga kepala sekolah. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jogja, Miftahul Huda. Selamat malam Huda, bisa dilaporkan mengapa aksi kekerasan di daycare Little Aresia ini bisa dilatar belakangi motif ekonomi? Baik, terima kasih rekan Siska. Ya, baru tadi siang ya, Senin siang sekitar pukul 14.30 pihak Polresta Yogyakarta bersama dengan beberapa pihak, diantaranya Menteri PPA dan juga perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, termasuk Wali Kota Yogyakarta juga turut hadir dalam konferensi pers pada Senin siang tadi. Dan pihak kepolisian membeberkan beberapa fakta, salah satunya yakni motif dalam kekerasan yang dilakukan oleh para pengasuh di daycare Little Aresia Yogyakarta. Adapun motif yang dilakukan oleh para pengurus di sana, yakni terkait motif ekonomi. Dan ini didasari karena pihak pengelola beserta yayasannya juga mentargetkan pemasukan yang banyak dari para pendaftar dari balita-balita yang akan dititipkan. Namun pihak pengelola tidak mempertimbangkan SDM yang ada di daycare tersebut, sehingga para pengasuh di sana kewalahan, dan akhirnya untuk meredam anak-anak yang mungkin terkesan rewel atau mungkin bertindak di luar batas, dilakukan aksi-aksi kekerasan atau diskriminatif dalam perlakuan, diantaranya para pengasuh mengikat kaki dan juga tangan, ada pula yang mendapat perlakuan kekerasan dan sebagainya. Demikian rekan Siska. Baik, lalu apa peran dari ketua yayasan dan juga kepala sekolah dalam kasus kekerasan ini, Huda? Ya, fakta terkini menyebutkan bahwa ketua yayasan maupun kepala sekolah daycare Little Aresia Yogyakarta berperan atau memang yang menyusun SOP atau aturan yang secara turun-temurun diberlakukan para pengasuh di sana. Dan adapun beberapa SOP-nya diantaranya tidak diperkenankan bagi para pengasuh untuk mengambil gambar, dan setiap kali masuk di lingkungan daycare juga para pengasuh, ponsel-ponsel milik para pengasuh ini dikumpulkan oleh salah satu pengurus di sana, termasuk orang tua wali dari para anak-anak ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam daycare tersebut. Dan SOP ini sudah diduga sudah diterapkan sejak 2018 silam ya, dan masih terus berjalan sampai saat ini hingga pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan di daycare tersebut. Demikian rekan Siska. Baik, anak-anak yang dititipkan di sana ini selalu diikat oleh para pengasuhnya. Apakah pengikatan tersebut dilakukan selama anak-anak ini ada atau dititipkan di daycare tersebut, Huda? Ya, benar sekali. Dari pihak kepolisian juga sudah mengkonfirmasi bahwasanya anak-anak di sana memang mendapat perlakuan diskriminatif ataupun kekerasan itu sejak mulai datang hingga saat ibu mereka atau orang tua mereka menjemput para anak atau balita di sana. Dan informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa para siswa atau para balita atau bayi ini memang diikat ketika sudah masuk ke dalam ruangan. Namun ketika sudah waktu memasuki waktu makan siang begitu, para siswa ini kembali dilepas lalu dikenakan busana kembali untuk foto untuk dilaporkan kepada orang tua. Seusai lekas selesai makan, para pengasuh ini kembali melepas baju dan hanya mengenakan pampers kepada para balita ini.
dan kembali diikat sampai dengan orang tua wali ini menjemput masing-masing anak atau balita mereka. Demikian, rekan Siska. Baik, beredar kabar bahwa satu pengasuh ini bisa mengawasi 7 hingga 8 anak. Apakah hal tersebut betul, Huda? Ya, dari keterangan Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, memang inilah yang menjadi alasan para pengasuh ini bertindak impulsif sampai dengan tindakan kekerasan. Karena memang dari satu pengasuh mereka bisa menghandle 7 sampai 8 anak setiap harinya, sehingga mereka kewalahan dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan cara mengikat ataupun kekerasan-kekerasan fisik lainnya. Rekan Siska. Baik, apakah nantinya ada kemungkinan tambahan tersangka baru dan juga apa pasal yang dikenakan untuk para tersangka ini, Huda? Ya, sejauh ini memang ada kemungkinan besar adanya penetapan tersangka baru ya, karena masih ada 17 oknum yang diduga terlibat dalam kepengurusan maupun pengasuh di Daycare Little Aresa di kota Yogyakarta ini. Dan saat ini tim dari penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman, termasuk adanya keterkaitan dari ini diantaranya Dewan Pengawas, Dewan Penasehat Pengawas, Dewan Pembina Pengawas, maksud kami, itu diduga merupakan hakim aktif di salah satu pengadilan negeri Provinsi Bengkulu. Dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Dan pada siang tadi juga dari Badan Pengawas Hakim juga turut berkoordinasi dengan jajaran Polresta Yogyakarta untuk melakukan pendalaman-pendalaman seperti itu. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jogja Miftah Huda melaporkan terkait dengan rilis kasus aksi kekerasan di Daycare Little Aresa Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Jakarta mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang terjadi di salah satu tempat penitipan anak di wilayah Umbul Harjo Kota Yogyakarta pada Jumat 24 April 2026. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan yang diterima kepolisian yang kemudian ditindaklanjuti secara cepat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ataupun PPA Satreskrim Polres Jakarta melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan di lokasi kejadian. Masih 13 orang. Yang pertama itu inisial TK, Ketua Yayasan. Yang kedua inisial AP, Kepala Sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima Lis. Yang keenam EN. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR, yang ke-9 HP, yang ke-10 JA, yang ke-11 SRJ, yang ke-12 DO, yang ke-13 DM. 11 orang ini berperan sebagai pengasuh. Sementara untuk motifnya mereka memberikan jasa penitipan anak. Sementara foto-foto yang beredar di media sosial adalah benar. Terus tadi dari Mas Panji, ya, Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Para tersangka dikenakan ancaman pidana penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Jakarta memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban telah mendapat penanganan dan pendampingan yang diperlukan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan perlindungan dan pemulihan kondisi korban secara optimal. Pada kesempatan yang sama, Jakarta mengungkap dugaan tindak. Si pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya, Mas? Iya, benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun-temurun.
Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, iya. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya, dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu, dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Aksi kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan di daycare Little Aresya Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, rupanya atas perintah langsung dari ketua yayasan yang kini jadi tersangka. Ketua yayasan bernama Diah Kusumastuti tersebut bahkan melihat langsung para pengasuh mengikat kaki dan tangan anak-anak. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian dalam rilis pada Senin 27 April di Mapolresta Yogyakarta. Menurut Rizky, kepala sekolah dan ketua yayasan hadir tiap pagi. Cara penanganan anak-anak balita secara kasar tersebut diduga sudah berlangsung sejak lama dan diwariskan turun-temurun dari pengasuh senior ke karyawan baru. Terkait hal ini, polisi telah mengantongi bukti visum terhadap 3 orang korban. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka jeratan yang konsisten di bagian tubuh korban. Saat ini, Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman dengan memanggil sejumlah saksi termasuk orang tua. Bahkan tak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka baru. Sebelumnya, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia mengatakan motif ekonomi jadi pemicu aksi kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresya. Terkait kasus ini, polisi sudah menetapkan 13 orang jadi tersangka, 2 diantaranya kepala sekolah dan ketua yayasan, sedangkan sisanya pengasuh. Mereka melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh melakukan. Berarti itu memang benar-benar instruksi pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya Mas? Iya, benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan, ini juga disampaikan dari turun-temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya, dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu, dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Namun apabila setelah terdaftar jadi siswa, hanya bisa di depan pagar. CCTV itu ada 3 Bang. Namun CCTV itu hanya ada terlihat ke jalan luar, ke tempat permainan dan di tempat tamu, ruang tunggu. Namun untuk di kamar tidak ada. Dan 103 orang Saat kapan? Itu lagi kita dalami. Kemarin itu kan kita kan hanya untuk percepatan 1 kali 24 jam kita kan harus menentukan seseorang itu menjadi tersangka. Gitu. Jadi memang kemarin kita semua tetap kita jadikan saksi, semua tetap kita mintai keterangan. Namun yang kita dapati dari keterangan itu siapa berbuat apa pada hari itu 13 orang itu. Dari sebelah pengasuh itu saat penggerbekan di sana ya, sebelah pengasuh. Iya. Karena langsung kita bawa itu. Hasil penyelidikan. Yayasan. Yang kedua Inisial AP, kepala sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima Lis. Yang keenam EM. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR. Yang ke-9 HP. Yang ke-10 JA. Yang ke-11 SRJ. Yang ke-12 DO. Yang ke-13 DM. Polresta Yogyakarta mengungkapkan sejumlah fakta baru di balik aksi kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresya di Umbul Harjo. Dalam rilis pada Senin 27 April, polisi mengatakan aksi kekerasan tersebut dilatar belakangi motif ekonomi oleh pihak pengelola. Adapun terkait dengan kasus ini, total ada 13 orang yang ditetapkan jadi tersangka. 11 di antaranya adalah pengasuh serta sisanya ketua yayasan dan juga kepala sekolah.
Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jogja, Miftahul Huda. Selamat malam Huda, bisa dilaporkan mengapa aksi kekerasan di daycare Little Aresya ini bisa dilatar belakangi motif ekonomi? Baik, terima kasih rekan Siska. Ya, baru tadi siang ya, Senin siang, sekitar pukul 14.30, pihak Polresta Yogyakarta bersama dengan beberapa pihak, diantaranya Menteri PPA dan juga perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, termasuk Wali Kota Yogyakarta juga turut hadir dalam konferensi pers pada Senin siang tadi. Dan pihak kepolisian membeberkan beberapa fakta, salah satunya yakni motif dalam kekerasan yang dilakukan oleh para pengasuh di daycare Little Aresya Yogyakarta. Adapun motif yang dilakukan oleh para pengurus di sana, yakni terkait motif ekonomi. Dan ini didasari karena pihak pengelola beserta yayasannya juga mentargetkan pemasukan yang banyak dari para pendaftar dari balita-balita yang akan dititipkan. Namun pihak pengelola tidak mempertimbangkan SDM yang ada di daycare tersebut, sehingga para pengasuh di sana kewalahan dan akhirnya untuk meredam anak-anak yang mungkin terkesan rewel atau mungkin bertindak di luar batas, dilakukan aksi-aksi kekerasan atau diskriminatif dalam perlakuan, diantaranya para pengasuh mengikat kaki dan juga tangan. Ada pula yang mendapat perlakuan kekerasan dan sebagainya. Demikian rekan Siska. Baik, lalu apa peran dari ketua yayasan dan juga kepala sekolah dalam kasus kekerasan ini, Huda? Ya, fakta terkini menyebutkan bahwa ketua yayasan maupun kepala sekolah daycare Little Aresya Yogyakarta berperan atau memang yang menyusun SOP atau aturan yang secara turun-temurun diberlakukan para pengasuh di sana. Dan adapun beberapa SOP-nya diantaranya tidak diperkenankan bagi para pengasuh untuk mengambil gambar, dan setiap kali masuk di lingkungan daycare juga para pengasuh, ponsel-ponsel milik para pengasuh ini dikumpulkan oleh salah satu pengurus di sana, termasuk orang tua wali dari para anak-anak ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam daycare tersebut. Dan SOP ini sudah diduga sudah diterapkan sejak 2018 silam ya, dan masih terus berjalan sampai saat ini hingga pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan di daycare tersebut. Demikian rekan Siska. Baik, anak-anak yang dititipkan di sana ini selalu diikat oleh para pengasuhnya. Apakah pengikatan tersebut dilakukan selama anak-anak ini ada atau dititipkan di daycare tersebut, Huda? Ya, benar sekali. Dari pihak kepolisian juga sudah mengkonfirmasi bahwasannya anak-anak di sana memang mendapat perlakuan diskriminatif ataupun kekerasan itu sejak mulai datang hingga saat ibu mereka atau orang tua mereka menjemput para anak atau balita di sana. Dan informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa para siswa atau para balita atau bayi ini memang diikat ketika sudah masuk ke dalam ruangan. Namun ketika sudah waktu memasuki waktu makan siang begitu, para siswa ini kembali dilepas lalu dikenakan busana kembali untuk foto untuk dilaporkan kepada orang tua. Seusai lekas selesai makan, para pengasuh ini kembali melepas baju dan hanya mengenakan pampers kepada para balita ini, dan kembali diikat sampai dengan
orang tua wali ini menjemput masing-masing anak atau balita mereka. Demikian, rekan Siska. Baik, beredar kabar bahwa satu pengasuh ini bisa mengawasi 7 hingga 8 anak. Apakah hal tersebut betul, Huda? Ya, dari keterangan Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, memang inilah yang menjadi alasan para pengasuh ini bertindak impulsif sampai dengan tindakan kekerasan. Karena memang dari satu pengasuh, mereka bisa menghandle 7 sampai 8 anak setiap harinya, sehingga mereka kewalahan dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan cara mengikat ataupun kekerasan-kekerasan fisik lainnya. Rekan Siska. Baik, apakah nantinya ada kemungkinan tambahan tersangka baru dan juga apa pasal yang dikenakan untuk para tersangka ini, Huda? Ya, sejauh ini memang ada kemungkinan besar adanya penetapan tersangka baru ya, karena masih ada 17 oknum yang diduga terlibat dalam kepengurusan maupun pengasuh di Daycare Little Aresa di Kota Yogyakarta ini. Dan saat ini tim dari penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman, termasuk adanya keterkaitan dari ini diantaranya Dewan Pengawas, Dewan Penasehat Pengawas, Dewan Pembina Pengawas, maksud kami itu diduga merupakan hakim aktif di salah satu pengadilan negeri Provinsi Bengkulu, dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Dan pada siang tadi juga dari Badan Pengawas Hakim juga turut berkoordinasi dengan jajaran Polresta Yogyakarta untuk melakukan pendalaman-pendalaman seperti itu. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jogja Miftah Huda melaporkan terkait dengan rilis kasus aksi kekerasan di Daycare Little Aresa Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Jakarta mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang terjadi di salah satu tempat penitipan anak di wilayah Umbul Harjo Kota Yogyakarta pada Jumat 24 April 2026. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan yang diterima kepolisian yang kemudian ditindaklanjuti secara cepat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ataupun PPA Satreskrim Polresta Jakarta melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan di lokasi kejadian. Masih 13 orang. Yang pertama itu inisial TK, ketua yayasan. Yang kedua inisial AP, kepala sekolah. Yang ketiga FN, yang keempat NF, yang kelima Lis, yang keenam EM, yang ketujuh SRM, yang ke-8 DR, yang ke-9 HP, yang ke-10 JA, yang ke-11 SRJ, yang ke-12 DO, yang ke-13 DM. 11 orang ini berperan sebagai pengasuh. Sementara untuk motifnya mereka memberikan jasa penitipan anak. Sementara foto-foto yang beredar di media sosial adalah benar. Terus tadi dari Mas Panji, ya, Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Para tersangka dikenakan ancaman pidana penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polresta Jakarta memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban telah mendapat penanganan dan pendampingan yang diperlukan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan perlindungan dan pemulihan kondisi korban secara optimal. Pada kesempatan yang sama, Jakarta
mengungkap dugaan tindak Si pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya, Mas? Iya, Kan? benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Nah, cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, Kalau dari iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya, tadi yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu nih, Dan, itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Aksi kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan di daycare Little Aresya Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, rupanya atas perintah langsung dari ketua yayasan yang kini jadi tersangka. Ketua yayasan bernama Diah Kusumastuti tersebut bahkan melihat langsung para pengasuh mengikat kaki dan tangan anak-anak. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian dalam rilis pada Senin 27 April di Mapolresta Yogyakarta. Menurut Rizky, kepala sekolah dan ketua yayasan hadir tiap pagi. Cara penanganan anak-anak balita secara kasar tersebut diduga sudah berlangsung sejak lama dan diwariskan turun-temurun dari pengasuh senior ke karyawan baru. Terkait hal ini, polisi telah mengantongi bukti visum terhadap 3 orang korban. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka jeratan yang konsisten di bagian tubuh korban. Saat ini, Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman dengan memanggil sejumlah saksi termasuk orang tua. Bahkan tak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka baru. Sebelumnya, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia mengatakan motif ekonomi jadi pemicu aksi kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresya. Terkait kasus ini, polisi sudah menetapkan 13 orang jadi tersangka, 2 diantaranya kepala sekolah dan ketua yayasan, sedangkan sisanya pengasuh. Kita melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh melakukan. Berarti itu memang benar-benar instruksi pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya, Mas? Iya, Kan? benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, Kalau dari iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya, tadi yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu nih, Dan, itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Namun apabila setelah terdaftar jadi siswa, hanya bisa di depan pagar. CCTV itu ada 3 Bang. Namun CCTV itu hanya ada terlihat ke jalan luar, ke tempat permainan dan di tempat tamu, ruang tunggu. Namun untuk di kamar tidak ada. kan 103 orang Saat kapan? Nah, itu lagi kita dalami. Kemarin itu kan kita kan hanya untuk percepatan 1 kali 24 jam kita kan harus menentukan seseorang itu menjadi tersangka. Nah, jadi memang kemarin kita semua tetap kita jadikan saksi, semua tetap kita mintai keterangan. Namun yang kita dapati dari keterangan itu siapa berbuat apa pada hari itu 13 orang itu. dari sebelah pengasuh itu saat penggerebekan di sana ya sebelah pengasuh. Iya. Karena langsung kita bawa itu. Yayasan. Yang kedua inisial AP, kepala sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima Lis. Yang keenam EM. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR. Yang ke-9 HP. Yang ke-10 JA. Yang ke-11 SRG. Yang ke-12 DO. Yang ke-13 DM. Polresta Yogyakarta mengungkapkan sejumlah fakta baru di balik aksi kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresya di Umbul Harjo. Dalam rilis pada Senin 27 April, polisi mengatakan aksi kekerasan tersebut dilatar belakangi motif ekonomi oleh pihak pengelola. Adapun terkait dengan kasus ini, total ada 13 orang yang ditetapkan jadi tersangka.
11 di antaranya adalah pengasuh serta sisanya ketua yayasan dan juga kepala sekolah. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jogja, Miftahul Huda. Selamat malam Huda, bisa dilaporkan mengapa aksi kekerasan di daycare Little Aresya ini bisa dilatar belakangi motif ekonomi? Baik, terima kasih rekan Siska. Ya, baru tadi siang ya, Senin siang, sekitar pukul 14.30 pihak Polresta Yogyakarta bersama dengan beberapa pihak, diantaranya Menteri PPA dan juga perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, termasuk Wali Kota Yogyakarta juga turut hadir dalam konferensi pers pada Senin siang tadi. Dan pihak kepolisian membeberkan beberapa fakta, salah satunya yakni motif dalam kekerasan yang dilakukan oleh para pengasuh di daycare Little Aresya Yogyakarta. Adapun motif yang dilakukan oleh para pengurus di sana, yakni terkait motif ekonomi, dan ini didasari karena pihak pengelola beserta yayasannya juga mentargetkan pemasukan yang banyak dari para pendaftar dari balita-balita yang akan dititipkan. Namun pihak pengelola tidak mempertimbangkan SDM yang ada di daycare tersebut, sehingga para pengasuh di sana kewalahan dan akhirnya untuk meredam anak-anak yang mungkin terkesan rewel atau mungkin bertindak di luar batas, dilakukan aksi-aksi kekerasan atau diskriminatif dalam perlakuan, diantaranya para pengasuh mengikat kaki dan juga tangan, ada pula yang mendapat perlakuan kekerasan dan sebagainya. Demikian rekan Siska. Baik, lalu apa peran dari ketua yayasan dan juga kepala sekolah dalam kasus kekerasan ini, Huda? Ya, fakta terkini menyebutkan bahwa ketua yayasan maupun kepala sekolah daycare Little Aresya Yogyakarta berperan atau memang yang menyusun SOP atau aturan yang secara turun-temurun diberlakukan para pengasuh di sana. Dan adapun beberapa SOP-nya diantaranya tidak diperkenankan bagi para pengasuh untuk mengambil gambar, dan setiap kali masuk di lingkungan daycare juga para pengasuh ponsel-ponsel milik para pengasuh ini dikumpulkan oleh salah satu pengurus di sana, termasuk orang tua wali dari para anak-anak ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam daycare tersebut. Dan SOP ini sudah diduga sudah diterapkan sejak 2018 silam ya, dan masih terus berjalan sampai saat ini hingga pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan di daycare tersebut. Demikian rekan Siska. Baik, anak-anak yang dititipkan di sana ini selalu diikat oleh para pengasuhnya. Apakah pengikatan tersebut dilakukan selama anak-anak ini ada atau dititipkan di daycare tersebut, sudah? Ya, benar sekali. Dari pihak kepolisian juga sudah mengkonfirmasi bahwasannya anak-anak di sana memang mendapat perlakuan diskriminatif ataupun kekerasan itu sejak mulai datang hingga saat ibu mereka atau orang tua mereka menjemput para anak atau balita di sana. Dan informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa para siswa atau para balita atau bayi ini memang diikat ketika sudah masuk ke dalam ruangan. Namun ketika sudah waktu memasuki waktu makan siang begitu, para siswa ini kembali dilepas lalu dikenakan busana kembali untuk foto untuk dilaporkan kepada orang tua. Seusai lekas selesai makan, para pengasuh ini kembali melepas baju dan hanya mengenakan pampers kepada para balita ini.
dan kembali diikat sampai dengan orang tua wali ini menjemput masing-masing anak atau balita mereka. Demikian rekan Siska. Baik, beredar kabar bahwa satu pengasuh ini bisa mengawasi 7 hingga 8 anak. Apakah hal tersebut betul, Huda? Ya, dari keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, memang inilah yang menjadi alasan para pengasuh ini bertindak impulsif sampai dengan tindakan kekerasan, karena memang dari satu pengasuh mereka bisa menghandle 7 sampai 8 anak setiap harinya, sehingga mereka kewalahan dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan cara mengikat ataupun kekerasan fisik lainnya. Rekan Tika. Baik, apakah nantinya ada kemungkinan tambahan tersangka baru dan juga apa pasal yang dikenakan untuk para tersangka ini, Huda? Ya, sejauh ini memang ada kemungkinan besar adanya penetapan tersangka baru ya, karena masih ada 17 oknum yang diduga terlibat dalam kepengurusan maupun pengasuh di Daycare Little Aresa di Kota Yogyakarta ini. Dan saat ini tim dari penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman, termasuk adanya keterkaitan yakni diantaranya Dewan Pengawas, Dewan Penasihat Pengawas, Dewan Pembina Pengawas maksud kami, itu diduga merupakan hakim aktif di salah satu pengadilan negeri Provinsi Bengkulu, dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Dan pada siang tadi juga dari Badan Pengawas Hakim juga turut berkoordinasi dengan jajaran Polresta Yogyakarta untuk melakukan pendalaman seperti itu. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jogja Miftah Huda melaporkan terkait dengan rilis kasus aksi kekerasan di Daycare Little Aresa Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Jakarta mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang terjadi di salah satu tempat penitipan anak di wilayah Umbul Harjo Kota Yogyakarta pada Jumat 24 April 2026. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan yang diterima kepolisian yang kemudian ditindaklanjuti secara cepat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Jakarta melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan di lokasi kejadian. Masih 13 orang. Yang pertama itu inisial Deka, ketua yayasan. Yang kedua inisial AP, kepala sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima Lis. Yang keenam EM. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR. Yang ke-9 AB. Yang ke-10 JA. Yang ke-11 SRJ. Yang ke-12 DO. Yang ke-13 DS. 11 orang ini berperan sebagai pengasuh. Sementara untuk motifnya mereka memberikan jasa penitipan anak. Sementara foto-foto yang beredar di media sosial adalah benar. Terus lagi dari Mas Panji, ya, Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Para tersangka dikenakan ancaman pidana penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polresta Jakarta memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban telah mendapat penanganan dan pendampingan yang diperlukan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan perlindungan dan pemulihan kondisi korban secara optimal. Pada kesempatan yang sama, Polresta Jakarta
mengungkap dugaan tindak Si pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya Mas? Iya, Itu kan? benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Nah, cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, Kalau dari iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya, tadi yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Aksi kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan di daycare Little Aresya Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, rupanya atas perintah langsung dari ketua yayasan yang kini jadi tersangka. Ketua yayasan bernama Diah Kusumastuti tersebut bahkan melihat langsung para pengasuh mengikat kaki dan tangan anak-anak. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian dalam rilis pada Senin 27 April di Mapolresta Yogyakarta. Menurut Rizky, kepala sekolah dan ketua yayasan hadir tiap pagi. Cara penanganan anak-anak balita secara kasar tersebut diduga sudah berlangsung sejak lama dan diwariskan turun-temurun dari pengasuh senior ke karyawan baru. Terkait hal ini, polisi telah mengantongi bukti visum terhadap 3 orang korban. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka jeratan yang konsisten di bagian tubuh korban. Saat ini, Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman dengan memanggil sejumlah saksi termasuk orang tua. Bahkan tak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka baru. Sebelumnya, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia mengatakan motif ekonomi jadi pemicu aksi kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresya. Terkait kasus ini, polisi sudah menetapkan 13 orang jadi tersangka. 2 diantaranya kepala sekolah dan ketua yayasan, sedangkan sisanya pengasuh. Kita melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh melakukan. Berarti itu memang benar-benar instruksi pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya Mas? Iya, Itu kan? benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Nah, cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, Kalau dari iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya, tadi yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Namun apabila setelah terdaftar jadi siswa hanya bisa di depan pagar. CCTV itu ada 3 Bang. Namun CCTV itu hanya ada terlihat ke jalan luar, ke tempat permainan dan di tempat tamu, ruang tunggu. Namun untuk di kamar tidak ada. kan 103 orang Saat kapan? Nah, itu lagi kita dalami. Kemarin itu kan kita kan hanya untuk percepatan 1 kali 24 jam kita kan harus menentukan seseorang itu menjadi tersangka. Nah, jadi memang kemarin kita semua tetap kita jadikan saksi, semua tetap kita mintai keterangan. Namun yang kita dapati dari keterangan itu siapa berbuat apa pada hari itu 13 orang itu. jadi saat penggerbekan di sana ya sebelah Iya. Karena langsung kita bawa itu. yayasan. Yang kedua inisial AP, kepala sekolah. Yang ketiga 300 kepala keluarga terdampak akibat penghentian aktivitas. yang Sebelumnya kelima Lis, proses perbaikan. yang kedua Sebelumnya penutupan pelabuhan selama 21 hari ke depan membuat aktivitas ekonomi masyarakat lumpuh. yang ke-8 DR, yang ke-9 AP, Masyarakat lumpuh sejumlah profesi yang paling terdampak antara lain adalah pedagang asongan, yang ke-12 DO, yang ke-13 DM. asongan, tukang ojek. Polresta sopir Yogyakarta transportasi yang mengungkapkan tidak sejumlah menggunakan fakta baru di balik aksi kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresya di Umbul Harjo. Dalam rilis pada Senin 27 April, polisi mengatakan aksi kekerasan tersebut dilatar belakangi motif ekonomi oleh pihak pengelola. Adapun terkait dengan kasus ini, total ada 13 orang yang ditetapkan jadi tersangka.
11 di antaranya adalah pengasuh serta sisanya ketua yayasan dan juga kepala sekolah. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jogja, Miftahul Huda. Selamat malam Huda, bisa dilaporkan mengapa aksi kekerasan di daycare Little Aresya ini bisa dilatar belakangi motif ekonomi? Baik, terima kasih rekan Siska. Ya, baru tadi siang ya, Senin siang, sekitar pukul 14.30 pihak Polresta Yogyakarta bersama dengan beberapa pihak diantaranya Menteri PPA dan juga perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, termasuk Wali Kota Yogyakarta juga turut hadir dalam konferensi pers pada Senin siang tadi. Dan pihak kepolisian membeberkan beberapa fakta, salah satunya yakni motif dalam kekerasan yang dilakukan oleh para pengasuh di daycare Little Aresya Yogyakarta. Adapun motif yang dilakukan oleh para pengurus di sana yakni terkait motif ekonomi, dan ini didasari karena pihak pengelola beserta yayasannya juga mentargetkan pemasukan yang banyak dari para pendaftar dari balita-balita yang akan dititipkan. Namun pihak pengelola tidak mempertimbangkan SDM yang ada di daycare tersebut, sehingga para pengasuh di sana kewalahan, dan akhirnya untuk meredam anak-anak yang mungkin terkesan rewel atau mungkin bertindak di luar batas, dilakukan aksi-aksi kekerasan atau diskriminatif dalam perlakuan, diantaranya para pengasuh mengikat kaki dan juga tangan, ada pula yang mendapat perlakuan kekerasan dan sebagainya. Demikian rekan Siska. Baik, lalu apa peran dari ketua yayasan dan juga kepala sekolah dalam kasus kekerasan ini, Huda? Ya, fakta terkini menyebutkan bahwa ketua yayasan maupun kepala sekolah daycare Little Aresya Yogyakarta berperan atau memang yang menyusun SOP atau aturan yang secara turun-temurun diberlakukan para pengasuh di sana. Dan adapun beberapa SOP-nya diantaranya tidak diperkenankan bagi para pengasuh untuk mengambil gambar, dan setiap kali masuk di lingkungan daycare juga para pengasuh, ponsel-ponsel milik para pengasuh ini dikumpulkan oleh salah satu pengurus di sana, termasuk orang tua wali dari para anak-anak ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam daycare tersebut. Dan SOP ini sudah diduga sudah diterapkan sejak 2018 silam ya, dan masih terus berjalan sampai saat ini hingga pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan di daycare tersebut. Demikian rekan Siska. Baik, anak-anak yang dititipkan di sana ini selalu diikat oleh para pengasuhnya. Apakah pengikatan tersebut dilakukan selama anak-anak ini ada atau dititipkan di daycare tersebut, Huda? Ya, benar sekali. Dari pihak kepolisian juga sudah mengkonfirmasi bahwasannya anak-anak di sana memang mendapat perlakuan diskriminatif ataupun kekerasan itu sejak mulai datang hingga saat ibu mereka atau orang tua mereka menjemput para anak atau balita di sana. Dan informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa para siswa atau para balita atau bayi ini memang diikat ketika sudah masuk ke dalam ruangan. Namun ketika sudah waktu memasuki waktu makan siang begitu, para siswa ini kembali dilepas lalu dikenakan busana kembali untuk foto untuk dilaporkan kepada orang tua. Seusai lekas selesai makan,
para pengasuh ini kembali melepas baju dan hanya mengenakan pampers kepada para balita ini, dan kembali diikat sampai dengan orang tua wali ini menjemput masing-masing anak atau balita mereka. Demikian rekan Siska. Baik, beredar kabar bahwa satu pengasuh ini bisa mengawasi 7 hingga 8 anak. Apakah hal tersebut betul, Huda? Ya, dari keterangan Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, memang inilah yang menjadi alasan para pengasuh ini bertindak impulsif sampai dengan tindakan kekerasan, karena memang dari satu pengasuh mereka bisa menghandle 7 sampai 8 anak setiap harinya, sehingga mereka kewalahan dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan cara mengikat ataupun kekerasan fisik lainnya. Rekan Siska. Baik, apakah nantinya ada kemungkinan tambahan tersangka baru dan juga apa pasal yang dikenakan untuk para tersangka ini, Huda? Ya, sejauh ini memang ada kemungkinan besar adanya penetapan tersangka baru ya, karena masih ada 17 oknum yang diduga terlibat dalam kepengurusan maupun pengasuh di daycare Little Aresa di kota Yogyakarta ini. Dan saat ini tim dari penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman, termasuk adanya keterkaitan dari ini diantaranya Dewan Pengawas, Dewan Penasihat Pengawas, Dewan Pembina Pengawas maksud kami, itu diduga merupakan hakim aktif di salah satu pengadilan negeri Provinsi Bengkulu, dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Dan pada siang tadi juga dari Badan Pengawas Hakim juga turut berkoordinasi dengan jajaran Polresta Yogyakarta untuk melakukan pendalaman seperti itu. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jogja Miftah Huda melaporkan terkait dengan rilis kasus aksi kekerasan di daycare Little Aresa Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Jakarta mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang terjadi di salah satu tempat penitipan anak di wilayah April 2020. Jakarta pada Jumat dihadiri oleh manajemen Kala, diantaranya pengungkapan kasus ini berawal dari laporan yang diterima diantaranya polisi Presiden yang kemudian ditindaklanjuti secara cepat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA. Kala, diantaranya Presiden Komisioner Kala Fatima Kala, melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan di lokasi kejadian. Masih 13 orang. Yang pertama kemudian itu Chief inisial Executive 3, Officer Kala Solihin Yusuf Kala, yang kedua inisial AP, kepala sekolah, yang ketiga FN, Kala, yang kemudian keempat Finance NF, dan Legal Director Kala yang Imelda kelima Yusuf Lif, Kala, yang keenam EM, yang ketujuh SRM, yang ke-8 Kala Marketing Strategy and Digitalization Director Kala Sumadi Setiawan Anwar, yang ke-11 SRJ, yang ke-12 DO, yang ke-13 DM. Anwar. Ada juga Chief Executive Officer Kala Land and Property ini Ricky Theodores. Sementara untuk motifnya mereka memberikan jasa penitipan anak. Seperti Ricky Theodores. Hadir pula Wali Kota Makassar Munafri Arifudin bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan tamu undangan. Hotel Said yang telah dirobohkan pada 2000 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Hotel Said yang telah dirobohkan pada 2025 lalu akan menjadi pusat aktivitas modern yang semakin memperkuat posisi Makassar sebagai hub kawasan Indonesia Timur. Bahwa anak-anak yang menjadi korban telah mendapat penanganan dan pendampingan Pengembangan area Mission Yusmari serta dirancang dalam 2 berkoordinasi tahap. kemudian terkait guna memastikan perlindungan dan pemulihan kondisi korban secara optimal. Pada Dalam 2 kesempatan yang tahap, sama, pada tahap pertama Jakarta pembangunan difokuskan
pada area parkir. dugaan tindak Si pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya Mas? Iya, Bukan? benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, iya. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya, dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Mereka mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Aksi kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan di daycare Little Aresya Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, rupanya atas perintah langsung dari ketua yayasan yang kini jadi tersangka. Ketua yayasan bernama Diah Kusumastuti tersebut bahkan melihat langsung para pengasuh mengikat kaki dan tangan anak-anak. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian dalam rilis pada Senin 27 April di Mapolresta Yogyakarta. Menurut Rizky, kepala sekolah dan ketua yayasan hadir tiap pagi. Cara penanganan anak-anak balita secara kasar tersebut diduga sudah berlangsung sejak lama dan diwariskan turun-temurun dari pengasuh senior ke karyawan baru. Terkait hal ini, polisi telah mengantongi bukti visum terhadap 3 orang korban. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka jeratan yang konsisten di bagian tubuh korban. Saat ini, Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman dengan memanggil sejumlah saksi termasuk orang tua. Bahkan tak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka baru. Sebelumnya, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia mengatakan motif ekonomi jadi pemicu aksi kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresya. Terkait kasus ini, polisi sudah menetapkan 13 orang jadi tersangka, 2 diantaranya kepala sekolah dan ketua yayasan, sedangkan sisanya pengasuh. Apartemen tersebut memiliki kapasitas Kita sekitar melihat langsung 230 para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh melakukan. Berarti itu memang benar-benar instruksi pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya Mas? Iya, Bukan? benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya, dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Mereka mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Namun apabila setelah terdaftar jadi siswa, hanya bisa di depan pagar. CCTV itu ada 3, Bang. Namun CCTV itu hanya ada terlihat ke jalan luar, ke tempat permainan dan di tempat tamu ruang tunggu. Namun untuk di kamar tidak ada. Dan 103 orang Saat kapan? Nah, itu lagi kita dalami. Kemarin itu kan kita kan hanya untuk percepatan 1 kali 24 jam kita kan harus menentukan seseorang itu menjadi tersangka. Nah, jadi memang kemarin kita semua tetap kita jadikan saksi, semua tetap kita minta keterangan. Namun yang kita dapati dari keterangan itu siapa berbuat apa pada hari itu 13 orang itu. dari sebelah pengasuh itu saat penggerbekan di sana ya sebelah Iya. Karena langsung kita bawa itu. yayasan. Yang kedua Injal AP. Saik dengan tujuan menjadi salah satu kawasan termegah di Kota Makassar. Yang ketiga FN DO. Kehadiran Yang ke-13 DM. kehadiran pengembangan ini juga panjang ya. Polresta Yogyakarta mengungkapkan sejumlah fakta baru di balik aksi kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresya di Umbul Harjo. Dalam rilis pada Senin 27 April, polisi mengatakan aksi kekerasan tersebut dilatar belakangi motif ekonomi oleh pihak pengelola. Adapun terkait dengan kasus ini, total ada 13 orang yang ditetapkan jadi tersangka. 11 di antaranya adalah pengasuh serta sisanya ketua yayasan dan juga kepala sekolah. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jogja, Miftahul Huda. Selamat malam Huda, bisa dilaporkan mengapa aksi kekerasan di daycare Little Aresya ini bisa dilatar belakangi motif ekonomi?
Baik, terima kasih rekan Siska. Bangunan lama Ya, juga. baru tadi siang ya, Senin siang sekitar pukul Setelah pengembangan baru 14.30 rampung, pihak bangunan lama Polresta juga Yogyakarta direncanakan untuk bersama direnovasi. dengan beberapa pihak, diantaranya Menteri PPA dan juga perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, termasuk Wali Kota Yogyakarta juga turut hadir dalam motif Mengalami yang renovasi. Kala menargetkan kawasan ini tidak hanya mengganti secara fisik, tetapi juga mengusung dilakukan konsep oleh ramah para lingkungan dengan pengurus standar di sana, green building. yakni terkait motif ekonomi. Dan ini didasari Green building, karena upaya tersebut pihak dilakukan pengelola melalui beserta yayasannya juga mentargetkan Green building, upaya tersebut pemasukan dilakukan yang melalui banyak event dari seni. para pendaftar dari balita-balita yang akan dititipkan. Namun pihak pengelola Upaya tidak tersebut dilakukan melalui mempertimbangkan efisiensi SDM yang energi, ada di pilihan material yang daycare berkelanjutan, tersebut, sehingga para pengasuh di sana kewalahan dan akhirnya untuk meredam pilihan material anak-anak yang berkelanjutan, serta mungkin desain yang terkesan memperhatikan rewel lingkungan. atau mungkin bertindak di luar batas, dilakukan aksi-aksi kekerasan atau diskriminatif dalam perlakuan, diantaranya para pengasuh mengikat kaki dan juga tangan, ada pula yang mendapat perlakuan kekerasan dan sebagainya. Demikian rekan Siska. Baik, lalu apa peran dari ketua yayasan dan juga kepala sekolah dalam kasus kekerasan ini, Huda? Ya, fakta terkini menyebutkan bahwa ketua yayasan maupun kepala sekolah daycare Little Aresa Yogyakarta berperan atau memang yang menyusun SOP atau aturan yang secara turun-temurun diberlakukan para pengasuh di sana. Dan adapun beberapa SOP-nya diantaranya tidak diperkenankan bagi para pengasuh untuk mengambil gambar, dan setiap kali masuk di lingkungan daycare juga para pengasuh ponsel-ponsel milik para pengasuh ini dikumpulkan oleh salah satu pengurus di sana, termasuk orang tua wali dari para anak-anak ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam daycare tersebut. Dan SOP ini sudah diduga sudah diterapkan sejak 2018 silam ya, dan masih terus berjalan sampai saat ini hingga pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan di daycare tersebut. Demikian rekan Siska. Baik, anak-anak yang dititipkan di sana ini selalu diikat oleh para pengasuhnya. Apakah pengikatan tersebut dilakukan selama anak-anak ini ada atau dititipkan di daycare tersebut, Huda? Ya, benar sekali. Dari pihak kepolisian juga sudah mengkonfirmasi bahwasannya anak-anak di sana memang mendapat perlakuan diskriminatif ataupun kekerasan itu sejak mulai datang hingga saat ibu mereka atau orang tua mereka menjemput para anak atau balita di sana. Dan informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa para siswa atau para balita atau bayi ini memang diikat ketika sudah masuk ke dalam ruangan. Namun ketika sudah waktu memasuki waktu makan siang begitu, para siswa ini kembali dilepas lalu dikenakan busana kembali untuk foto untuk dilaporkan kepada orang tua. Seusai selesai makan, para pengasuh ini kembali melepas baju dan hanya mengenakan pampers kepada para balita ini, dan kembali diikat sampai dengan orang tua wali ini menjemput masing-masing anak atau balita mereka. Demikian rekan Siska. Baik, beredar kabar bahwa satu pengasuh ini bisa mengawasi 7 hingga 8 anak. Apakah hal tersebut betul, Huda? Ya, dari keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, memang inilah yang menjadi alasan para pengasuh ini bertindak impulsif sampai dengan tindakan kekerasan, karena memang dari satu pengasuh mereka bisa menghandle 7 sampai 8 anak setiap harinya, sehingga
mereka kewalahan dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan cara mengikat ataupun kekerasan-kekerasan fisik lainnya. Rekan Siska. Baik, apakah nantinya ada kemungkinan tambahan tersangka baru dan juga apa pasal yang dikenakan untuk para tersangka ini, Huda? Ya, sejauh ini memang ada kemungkinan besar adanya penetapan tersangka baru ya, karena masih ada 17 oknum yang diduga terlibat dalam kepengurusan maupun pengasuh di daycare Little Aresa di kota Yogyakarta ini. Dan saat ini tim dari penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman, termasuk adanya keterkaitan yakni diantaranya Dewan Pengawas, Dewan Penasehat Pengawas, Dewan Pembina Pengawas maksud kami, itu diduga merupakan hakim aktif di salah satu pengadilan negeri Provinsi Bengkulu, dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Dan pada siang tadi juga dari Badan Pengawas Hakim juga turut berkoordinasi dengan jajaran Polresta Yogyakarta untuk melakukan pendalaman seperti itu. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jogja Miftah Huda melaporkan terkait dengan rilis kasus aksi kekerasan di daycare Little Aresa Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Jakarta mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang terjadi di salah satu tempat penitipan anak di wilayah Umbul Harjo Kota Jakarta pada Jumat 24 April 2025. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan yang diterima kepolisian yang kemudian ditindaklanjuti secara cepat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPPA Satreskrim Polres Jakarta melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan di lokasi kejadian. Masih 13 orang. Yang pertama itu inisial TK, Ketua Yayasan. Yang kedua inisial AP, Kepala Sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima LIS. Yang keenam EN. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR. Yang ke-9 HP. Yang ke-10 JA. Yang ke-11 SRJ. Yang ke-12 DO. Yang ke-13 DM. 11 orang ini berperan sebagai pengasuh. Sementara untuk motifnya mereka memberikan jasa penitipan anak. Sementara foto-foto yang beredar di media sosial adalah benar. Terus tadi dari Mas Panji, ya, Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Para tersangka dikenakan ancaman pidana penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Jakarta memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban telah mendapat penanganan dan pendampingan yang diperlukan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan perlindungan dan pemulihan kondisi korban secara optimal. Pada kesempatan yang sama, Jakarta mengungkap dugaan tindak pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya Mas. Iya, benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Nah, cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya, tadi yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya.
Aksi kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan di daycare Little Aresya Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, rupanya atas perintah langsung dari ketua yayasan yang kini jadi tersangka. Ketua yayasan bernama Diah Kusumastuti tersebut bahkan melihat langsung para pengasuh mengikat kaki dan tangan anak-anak. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian dalam rilis pada Senin 27 April di Mapolresta Yogyakarta. Menurut Rizky, kepala sekolah dan ketua yayasan hadir tiap pagi. Cara penanganan anak-anak balita secara kasar tersebut diduga sudah berlangsung sejak lama dan diwariskan turun-temurun dari pengasuh senior ke karyawan baru. Terkait hal ini, polisi telah mengantongi bukti visum terhadap 3 orang korban. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka jeratan yang konsisten di bagian tubuh korban. Saat ini, Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman dengan memanggil sejumlah saksi termasuk orang tua. Bahkan tak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka baru. Sebelumnya, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia mengatakan, motif ekonomi jadi pemicu aksi kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresya. Terkait kasus ini, polisi sudah menetapkan 13 orang jadi tersangka, 2 diantaranya kepala sekolah dan ketua yayasan, sedangkan sisanya pengasuh. Kita melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh melakukan. Berarti itu memang benar-benar instruksi pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya, Mas? Iya, benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun-temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, iya. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya, tadi yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu, dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Namun apabila setelah terdaftar jadi siswa, hanya bisa di depan pagar. CCTV itu ada 3 Bang. Namun CCTV itu hanya ada terlihat ke jalan luar, ke tempat permainan dan di tempat tamu, ruang tunggu. Namun untuk di kamar tidak ada. Kan 103 orang Saat kapan? Nah, itu lagi kita dalami. Kemarin itu kan kita kan hanya untuk percepatan 1 kali 24 jam kita kan harus menentukan seseorang itu menjadi tersangka. Nah, jadi memang kemarin kita semua tetap kita jadikan saksi, semua tetap kita mintai keterangan. Namun yang kita dapati dari keterangan itu siapa berbuat apa pada hari itu 13 orang itu. Dari 11 pengasuh itu saat penggerebekan di sana ya sebelah pengasuh. Iya. Karena langsung kita bawa itu. Pak, hasil penyelidikan. Yayasan. Yang kedua Inisial AP, kepala sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima Lis. Yang keenam EM. Yang ketujuh SRN. Yang ke-8 DR. Yang ke-9 AP. Yang ke-10 JA. Yang ke-11 SKG. Yang ke-12 DO. Yang ke-13 DM. Polresta Yogyakarta mengungkapkan sejumlah fakta baru di balik aksi kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresya di Umbul Harjo. Dalam rilis pada Senin 27 April, polisi mengatakan aksi kekerasan tersebut dilatar belakangi motif ekonomi oleh pihak pengelola. Adapun terkait dengan kasus ini, total ada 13 orang yang ditetapkan jadi tersangka. 11 di antaranya adalah pengasuh serta sisanya ketua yayasan dan juga kepala sekolah. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jogja, Miftahul Huda. Selamat malam Huda, bisa dilaporkan mengapa aksi kekerasan di daycare Little Aresya ini bisa dilatar belakangi motif ekonomi? Baik, terima kasih rekan Siska. Ya, baru tadi siang ya, Senin siang sekitar pukul 14.30 pihak Polresta Yogyakarta bersama dengan beberapa pihak, diantaranya Menteri PPA dan juga perwakilan dari
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, termasuk Wali Kota Yogyakarta juga turut hadir dalam konferensi pers pada Senin siang tadi. Dan pihak kepolisian membeberkan beberapa fakta, salah satunya yakni motif dalam kekerasan yang dilakukan oleh para pengasuh di daycare Little Aresa Yogyakarta. Adapun motif yang dilakukan oleh para pengurus di sana yakni terkait motif ekonomi, dan ini didasari karena pihak pengelola beserta yayasannya juga mentargetkan pemasukan yang banyak dari para pendaftar dari balita-balita yang akan dititipkan. Namun pihak pengelola tidak mempertimbangkan SDM yang ada di daycare tersebut, sehingga para pengasuh di sana kewalahan, dan akhirnya untuk meredam anak-anak yang mungkin terkesan rewel atau mungkin bertindak di luar batas, dilakukan aksi-aksi kekerasan atau diskriminatif dalam perlakuan, diantaranya para pengasuh mengikat kaki dan juga tangan, ada pula yang mendapat perlakuan kekerasan dan sebagainya. Demikian rekan Siska. Baik, lalu apa peran dari ketua yayasan dan juga kepala sekolah dalam kasus kekerasan ini, Huda? Ya, fakta terkini menyebutkan bahwa ketua yayasan maupun kepala sekolah daycare Little Aresa Yogyakarta berperan atau memang yang menyusun SOP atau aturan yang secara turun-temurun diberlakukan para pengasuh di sana. Dan adapun beberapa SOP-nya diantaranya tidak diperkenankan bagi para pengasuh untuk mengambil gambar, dan setiap kali masuk di lingkungan daycare juga para pengasuh, ponsel-ponsel milik para pengasuh ini dikumpulkan oleh salah satu pengurus di sana, termasuk orang tua wali dari para anak-anak ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam daycare tersebut. Dan SOP ini sudah diduga sudah diterapkan sejak 2018 silam ya, dan masih terus berjalan sampai saat ini hingga pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan di daycare tersebut. Demikian rekan Siska. Baik, anak-anak yang dititipkan di sana ini selalu diikat oleh para pengasuhnya. Apakah pengikatan tersebut dilakukan selama anak-anak ini ada atau dititipkan di daycare tersebut, Huda? Ya, benar sekali. Dari pihak kepolisian juga sudah mengkonfirmasi bahwasannya anak-anak di sana memang mendapat perlakuan diskriminatif ataupun kekerasan itu sejak mulai datang hingga saat ibu mereka atau orang tua mereka menjemput para anak atau balita di sana. Dan informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa para siswa atau para balita atau bayi ini memang diikat ketika sudah masuk ke dalam ruangan. Namun ketika sudah memasuki waktu makan siang begitu, para siswa ini kembali dilepas lalu dikenakan busana kembali untuk foto untuk dilaporkan kepada orang tua. Seusai selesai makan, para pengasuh ini kembali melepas baju dan hanya mengenakan pampers kepada para balita ini, dan kembali diikat sampai dengan orang tua wali ini menjemput masing-masing anak atau balita mereka. Demikian rekan Siska. Baik, beredar kabar bahwa satu pengasuh ini bisa mengawasi 7 hingga 8 anak. Apakah hal tersebut betul, Huda? Ya, dari keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, memang inilah yang menjadi alasan para pengasuh ini bertindak impulsif sampai dengan tindakan kekerasan, karena memang dari satu pengasuh mereka bisa menghandle 7 sampai 8 anak setiap harinya.
sehingga mereka kewalahan dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan cara mengikat ataupun kekerasan-kekerasan fisik lainnya. Rekan Siska. Baik, apakah nantinya ada kemungkinan tambahan tersangka baru dan juga apa pasal yang dikenakan untuk para tersangka ini, Huda? Ya, sejauh ini memang ada kemungkinan besar adanya penetapan tersangka baru ya, karena masih ada 17 oknum yang diduga terlibat dalam kepengurusan maupun pengasuh di daycare Little Aresa di kota Yogyakarta ini. Dan saat ini tim dari penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman, termasuk adanya keterkaitan dari yakni diantaranya Dewan Pengawas, Dewan Penasihat Pengawas, Dewan Pembina Pengawas maksud kami, itu diduga merupakan hakim aktif di salah satu pengadilan negeri Provinsi Bengkulu, dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Dan pada siang tadi juga dari Badan Pengawas Hakim juga turut berkoordinasi dengan jajaran Polresta Yogyakarta untuk melakukan pendalaman seperti itu. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jogja Miftah Huda melaporkan terkait dengan rilis kasus aksi kekerasan di daycare Little Aresa Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Jakarta mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang terjadi di salah satu tempat penitipan anak di wilayah Umbul Harjo, Jakarta pada Jumat 24 April 2026. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan yang diterima kepolisian yang kemudian ditindaklanjuti secara cepat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ataupun PPA Satreskrim Polresta Jakarta melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan di lokasi kejadian. Masih 13 orang. Yang pertama itu inisial TK, ketua yayasan. Yang kedua inisial AP, kepala sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima Lis. Yang keenam EN. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR, yang ke-9 AP, yang ke-10 JH, yang ke-11 SRG, yang ke-12 DO, yang ke-13 DN. Nah, 11 orang ini berperan sebagai pengasuh. Sementara untuk motifnya mereka memberikan jasa penitipan anak. Sementara foto-foto yang beredar di media sosial adalah benar. Terus tadi dari Mas Panji, ya, Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Para tersangka dikenakan ancaman pidana penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polresta Jakarta memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban telah mendapat penanganan dan pendampingan yang diperlukan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan perlindungan dan pemulihan kondisi korban secara optimal. Pada kesempatan yang sama, Jakarta mengungkap dugaan tindak pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya, Mas? Iya, benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun-temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya, tadi yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu, dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya.
Aksi kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan di daycare Little Aresya Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, rupanya atas perintah langsung dari Ketua Yayasan yang kini jadi tersangka. Ketua Yayasan bernama Diah Kusumastuti tersebut bahkan melihat langsung para pengasuh mengikat kaki dan tangan anak-anak. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian dalam rilis pada Senin 27 April di Mapolresta Yogyakarta. Menurut Rizky, kepala sekolah dan ketua yayasan hadir tiap pagi. Cara penanganan anak-anak balita secara kasar tersebut diduga sudah berlangsung sejak lama dan diwariskan turun-temurun dari pengasuh senior ke karyawan baru. Terkait hal ini, polisi telah mengantongi bukti visum terhadap 3 orang korban. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka jeratan yang konsisten di bagian tubuh korban. Saat ini, Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman dengan memanggil sejumlah saksi termasuk orang tua. Bahkan tak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka baru. Sebelumnya, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia mengatakan motif ekonomi jadi pemicu aksi kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresya. Terkait kasus ini, polisi sudah menetapkan 13 orang jadi tersangka. 2 diantaranya kepala sekolah dan ketua yayasan, sedangkan sisanya pengasuh. Mereka melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh melakukan. Berarti itu memang benar-benar instruksi pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya, Mas? Iya, benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun-temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya, Bang? Iya, benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya, dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu, dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Namun apabila setelah terdaftar jadi siswa, hanya bisa di depan pagar. CCTV itu ada 3, Bang. Namun CCTV itu hanya ada terlihat ke jalan luar, ke tempat permainan dan di tempat tamu, ruang tunggu. Namun untuk di kamar tidak ada. Dan 103 orang Saat kapan? Nah, itu lagi kita dalami. Kemarin itu kan kita kan hanya untuk percepatan 1 kali 24 jam kita kan harus menentukan seseorang itu menjadi tersangka. Nah, jadi memang kemarin kita semua tetap kita jadikan saksi, semua tetap kita mintai keterangan. Namun yang kita dapati dari keterangan itu siapa berbuat apa pada hari itu 13 orang itu. dari pengasuh itu saat penggerbekan di sana ya, sebelah Iya. Karena langsung kita bawa itu. Hasil penyelidikan. Yayasan. Yang kedua Inisial AP, kepala sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima Lis. Yang keenam EN. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR. Yang ke-9 HP. Yang ke-10 JA. Yang ke-11 SRJ. Yang ke-12 DO. Yang ke-13 DM. Polresta Yogyakarta mengungkapkan sejumlah fakta baru di balik aksi kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresya di Umbul Harjo. Dalam rilis pada Senin 27 April, polisi mengatakan aksi kekerasan tersebut dilatar belakangi motif ekonomi oleh pihak pengelola. Adapun terkait dengan kasus ini, total ada 13 orang yang ditetapkan jadi tersangka. 11 di antaranya adalah pengasuh serta sisanya ketua yayasan dan juga kepala sekolah. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jogja, Miftahul Huda. Selamat malam Huda, bisa dilaporkan mengapa aksi kekerasan di daycare Little Aresya ini bisa dilatar belakangi motif ekonomi? Baik, terima kasih rekan Siska. Ya, baru tadi siang ya, Senin siang sekitar pukul 14.30 pihak Polresta Yogyakarta bersama dengan beberapa pihak, diantaranya Menteri PPA dan juga perwakilan dari
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, termasuk Wali Kota Yogyakarta juga turut hadir dalam konferensi pers pada Senin siang tadi. Dan pihak kepolisian membeberkan beberapa fakta, salah satunya yakni motif dalam kekerasan yang dilakukan oleh para pengasuh di daycare Little Aresa Yogyakarta. Adapun motif yang dilakukan oleh para pengurus di sana, yakni terkait motif ekonomi. Dan ini didasari karena pihak pengelola beserta yayasannya juga mentargetkan pemasukan yang banyak dari para pendaftar dari balita-balita yang akan dititipkan. Namun pihak pengelola tidak mempertimbangkan SDM yang ada di daycare tersebut, sehingga para pengasuh di sana kewalahan dan akhirnya untuk meredam anak-anak yang mungkin terkesan rewel atau mungkin bertindak di luar batas, dilakukan aksi-aksi kekerasan atau diskriminatif dalam perlakuan, diantaranya para pengasuh mengikat kaki dan juga tangan, ada pula yang mendapat perlakuan kekerasan dan sebagainya. Demikian rekan Siska. Baik, lalu apa peran dari ketua yayasan dan juga kepala sekolah dalam kasus kekerasan ini, Huda? Ya, fakta terkini menyebutkan bahwa ketua yayasan maupun kepala sekolah daycare Little Aresa Yogyakarta berperan atau memang yang menyusun SOP atau aturan yang secara turun-temurun diberlakukan para pengasuh di sana. Dan adapun beberapa SOP-nya diantaranya tidak diperkenankan bagi para pengasuh untuk mengambil gambar, dan setiap kali masuk di lingkungan daycare juga para pengasuh, ponsel-ponsel milik para pengasuh ini dikumpulkan oleh salah satu pengurus di sana, termasuk orang tua wali dari para anak-anak ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam daycare tersebut. Dan SOP ini sudah diduga sudah diterapkan sejak 2018 silam ya, dan masih terus berjalan sampai saat ini hingga pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan di daycare tersebut. Demikian rekan Siska. Baik, anak-anak yang dititipkan di sana ini selalu diikat oleh para pengasuhnya. Apakah pengikatan tersebut dilakukan selama anak-anak ini ada atau dititipkan di daycare tersebut, Huda? Ya, benar sekali. Dari pihak kepolisian juga sudah mengkonfirmasi bahwasanya anak-anak di sana memang mendapat perlakuan diskriminatif ataupun kekerasan itu sejak mulai datang hingga saat ibu mereka atau orang tua mereka menjemput para anak atau balita di sana. Dan informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa para siswa atau para balita atau bayi ini memang diikat ketika sudah masuk ke dalam ruangan. Namun ketika sudah waktu memasuki waktu makan siang begitu, para siswa ini kembali dilepas lalu dikenakan busana kembali untuk foto untuk dilaporkan kepada orang tua. Seusai lekas selesai makan, para pengasuh ini kembali melepas baju dan hanya mengenakan pampers kepada para balita ini, dan kembali diikat sampai dengan orang tua wali ini menjemput masing-masing anak atau balita mereka. Demikian rekan Siska. Baik, beredar kabar bahwa satu pengasuh ini bisa mengawasi 7 hingga 8 anak. Apakah hal tersebut betul, Huda? Ya, dari keterangan Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, memang inilah yang menjadi alasan para pengasuh ini bertindak impulsif sampai dengan tindakan kekerasan, karena memang dari satu pengasuh mereka bisa
menghandle 7 sampai 8 anak setiap harinya, sehingga mereka kewalahan dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan cara mengikat ataupun kekerasan fisik lainnya. Rekan Siska. Baik, apakah nantinya ada kemungkinan tambahan tersangka baru dan juga apa pasal yang dikenakan untuk para tersangka ini, Huda? Ya, sejauh ini memang ada kemungkinan besar adanya penetapan tersangka baru ya, karena masih ada 17 oknum yang diduga terlibat dalam kepengurusan maupun pengasuh di Daycare Little Aresa di kota Yogyakarta ini. Dan saat ini tim dari penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman, termasuk adanya keterkaitan dari yakni diantaranya Dewan Pengawas, Dewan Penasehat Pengawas, Dewan Pembina Pengawas, maksud kami, itu diduga merupakan hakim aktif di salah satu pengadilan negeri Provinsi Bengkulu, dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Dan pada siang tadi juga dari Badan Pengawas Hakim juga turut berkoordinasi dengan jajaran Polresta Yogyakarta untuk melakukan pendalaman seperti itu. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jogja Miftah Huda melaporkan terkait dengan rilis kasus aksi kekerasan di Daycare Little Aresa Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Jakarta mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang terjadi di salah satu tempat penitipan anak di wilayah Umbul Harjo, Kota Yogyakarta pada Jumat 24 April 2026. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan yang diterima kepolisian yang kemudian ditindaklanjuti secara cepat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ataupun PPA Satreskrim Polresta Jakarta melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan di lokasi kejadian. Masih 13 orang. Yang pertama itu inisial TK, Ketua Yayasan. Yang kedua inisial AP, Kepala Sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima LIS. Yang keenam EN. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR. Yang ke-9 HP. Yang ke-10 JA. Yang ke-11 SRJ. Yang ke-12 DO. Yang ke-13 DM. 11 orang ini berperan sebagai pengasuh. Sementara untuk motifnya mereka memberikan jasa penitipan anak. Sementara foto-foto yang beredar di media sosial adalah benar. Terus tadi dari Mas Panji, ya, Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Para tersangka dikenakan ancaman pidana penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polresta Jakarta memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban telah mendapat penanganan dan pendampingan yang diperlukan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan perlindungan dan pemulihan kondisi korban secara optimal. Pada kesempatan yang sama, Jakarta mengungkap dugaan tindak pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya, Mas? Iya, benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya, tadi yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu, dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya.
Aksi kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan di daycare Little Aresya Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, rupanya atas perintah langsung dari ketua yayasan yang kini jadi tersangka. Ketua yayasan bernama Diah Kusumastuti tersebut bahkan melihat langsung para pengasuh mengikat kaki dan tangan anak-anak. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian dalam rilis pada Senin 27 April di Mapolresta Yogyakarta. Menurut Rizky, kepala sekolah dan ketua yayasan hadir tiap pagi. Cara penanganan anak-anak balita secara kasar tersebut diduga sudah berlangsung sejak lama dan diwariskan turun-temurun dari pengasuh senior ke karyawan baru. Terkait hal ini, polisi telah mengantongi bukti visum terhadap 3 orang korban. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka jeratan yang konsisten di bagian tubuh korban. Saat ini, Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman dengan memanggil sejumlah saksi termasuk orang tua. Bahkan tak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka baru. Sebelumnya, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia mengatakan motif ekonomi jadi pemicu aksi kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresya. Terkait kasus ini, polisi sudah menetapkan 13 orang jadi tersangka. 2 diantaranya kepala sekolah dan ketua yayasan, sedangkan sisanya pengasuh. Mereka melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh melakukan. Berarti itu memang benar-benar instruksi pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya Pak? Iya, benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun-temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya, tadi yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Namun apabila setelah terdaftar jadi siswa, hanya bisa di depan pagar. CCTV itu ada 3 Bang. Namun CCTV itu hanya ada terlihat ke jalan luar, ke tempat permainan dan di tempat tamu, ruang tunggu. Namun untuk di kamar tidak ada. Dan 103 orang Saat kapan? Nah, itu lagi kita dalami. Kemarin itu kan kita kan hanya untuk percepatan 1 kali 24 jam kita kan harus menentukan seseorang itu menjadi tersangka. Nah, jadi memang kemarin kita semua tetap kita jadikan saksi, semua tetap kita mintai keterangan. Namun yang kita dapati dari keterangan itu siapa berbuat apa pada hari itu 13 orang itu. Dari sebelah pengasuh itu saat penggerbekan di sana ya sebelah Iya. Karena langsung kita bawa itu. Pak, hasil penyelidikan. Yayasan. Yang kedua inisial AP, kepala sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima Lis. Yang keenam EM. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR. Yang ke-9 HP. Yang ke-10 JA. Yang ke-11 SRJ. Yang ke-12 DO. Yang ke-13 DM. Polresta Yogyakarta mengungkapkan sejumlah fakta baru di balik aksi kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresya di Umbul Harjo. Dalam rilis pada Senin 27 April, polisi mengatakan aksi kekerasan tersebut dilatar belakangi motif ekonomi oleh pihak pengelola. Adapun terkait dengan kasus ini, total ada 13 orang yang ditetapkan jadi tersangka. 11 di antaranya adalah pengasuh serta sisanya ketua yayasan dan juga kepala sekolah. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jogja, Miftahul Huda. Selamat malam Huda, bisa dilaporkan mengapa aksi kekerasan di daycare Little Aresya ini bisa dilatar belakangi motif ekonomi? Baik, terima kasih rekan Siska. Ya, baru tadi siang ya, Senin siang sekitar pukul 14.30 pihak Polresta Yogyakarta bersama dengan beberapa pihak, diantaranya Menteri PPA dan juga perwakilan dari
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, termasuk Wali Kota Yogyakarta juga turut hadir dalam konferensi pers pada Senin siang tadi. Dan pihak kepolisian membeberkan beberapa fakta, salah satunya yakni motif dalam kekerasan yang dilakukan oleh para pengasuh di daycare Little Aresa Yogyakarta. Adapun motif yang dilakukan oleh para pengurus di sana, yakni terkait motif ekonomi. Dan ini didasari karena pihak pengelola beserta yayasannya juga mentargetkan pemasukan yang banyak dari para pendaftar dari balita-balita yang akan dititipkan. Namun pihak pengelola tidak mempertimbangkan SDM yang ada di daycare tersebut, sehingga para pengasuh di sana kewalahan dan akhirnya untuk meredam anak-anak yang mungkin terkesan rewel atau mungkin bertindak di luar batas, dilakukan aksi-aksi kekerasan atau diskriminatif dalam perlakuan, diantaranya para pengasuh mengikat kaki dan juga tangan, ada pula yang mendapat perlakuan kekerasan dan sebagainya. Demikian rekan Siska. Baik, lalu apa peran dari ketua yayasan dan juga kepala sekolah dalam kasus kekerasan ini, Huda? Ya, fakta terkini menyebutkan bahwa ketua yayasan maupun kepala sekolah daycare Little Aresa Yogyakarta berperan atau memang yang menyusun SOP atau aturan yang secara turun-temurun diberlakukan para pengasuh di sana. Dan adapun beberapa SOP-nya diantaranya tidak diperkenankan bagi para pengasuh untuk mengambil gambar, dan setiap kali masuk di lingkungan daycare juga para pengasuh, ponsel-ponsel milik para pengasuh ini dikumpulkan oleh salah satu pengurus di sana, termasuk orang tua wali dari para anak-anak ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam daycare tersebut. Dan SOP ini sudah diduga sudah diterapkan sejak 2018 silam ya, dan masih terus berjalan sampai saat ini hingga pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan di daycare tersebut. Demikian rekan Siska. Baik, anak-anak yang dititipkan di sana ini selalu diikat oleh para pengasuhnya. Apakah pengikatan tersebut dilakukan selama anak-anak ini ada atau dititipkan di daycare tersebut, Huda? Ya, benar sekali. Dari pihak kepolisian juga sudah mengkonfirmasi bahwasanya anak-anak di sana memang mendapat perlakuan diskriminatif ataupun kekerasan itu sejak mulai datang hingga saat ibu mereka atau orang tua mereka menjemput para anak atau balita di sana. Dan informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa para siswa atau para balita atau bayi ini memang diikat ketika sudah masuk ke dalam ruangan. Namun ketika sudah waktu memasuki waktu makan siang begitu, para siswa ini kembali dilepas lalu dikenakan busana kembali untuk foto untuk dilaporkan kepada orang tua. Seusai lekas selesai makan, para pengasuh ini kembali melepas baju dan hanya mengenakan pampers kepada para balita ini, dan kembali diikat sampai dengan orang tua wali ini menjemput masing-masing anak atau balita mereka. Demikian rekan Siska. Baik, beredar kabar bahwa satu pengasuh ini bisa mengawasi 7 hingga 8 anak. Apakah hal tersebut betul, Huda? Ya, dari keterangan Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, memang inilah yang menjadi alasan para pengasuh ini bertindak impulsif sampai dengan tindakan kekerasan, karena memang dari satu pengasuh mereka bisa
menghandle 7 sampai 8 anak setiap harinya, sehingga mereka kewalahan dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan cara mengikat ataupun kekerasan fisik lainnya. Rekan Siska. Baik, apakah nantinya ada kemungkinan tambahan tersangka baru dan juga apa pasal yang dikenakan untuk para tersangka ini, Huda? Ya, sejauh ini memang ada kemungkinan besar adanya penetapan tersangka baru ya, karena masih ada 17 oknum yang diduga terlibat dalam kepengurusan maupun pengasuh di daycare Little Aresa di kota Yogyakarta ini. Dan saat ini tim dari penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman, termasuk adanya keterkaitan dari yakni diantaranya Dewan Pengawas, Dewan Penasehat Pengawas, Dewan Pembina Pengawas, maksud kami, itu diduga merupakan hakim aktif di salah satu pengadilan negeri Provinsi Bengkulu. Dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Dan pada siang tadi juga dari Badan Pengawas Hakim juga turut berkoordinasi dengan jajaran Polresta Yogyakarta untuk melakukan pendalaman-pendalaman seperti itu. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jogja Miftah Huda melaporkan terkait dengan rilis kasus aksi kekerasan di daycare Little Aresa Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Jakarta mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang terjadi di salah satu tempat penitipan anak di wilayah Umbul Harjo Kota Yogyakarta pada Jumat 24 April 2026. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan yang diterima kepolisian yang kemudian ditindaklanjuti secara cepat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak ataupun PPA Satreskrim Polres Jakarta melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan di lokasi kejadian. Masih 13 orang. Yang pertama itu inisial TK, Ketua Yayasan. Yang kedua inisial AP, Kepala Sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima LIS. Yang keenam EM. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR. Yang ke-9 HP. Yang ke-10 JA. Yang ke-11 SRJ. Yang ke-12 DO. Yang ke-13 DM. 11 orang ini berperan sebagai pengasuh. Sementara untuk motifnya mereka memberikan jasa penitipan anak. Sementara foto-foto yang beredar di media sosial adalah benar. Terus tadi dari Mas Panji, ya, Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Para tersangka dikenakan ancaman pidana penjara dan atau denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Polres Jakarta memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban telah mendapat penanganan dan pendampingan yang diperlukan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan perlindungan dan pemulihan kondisi korban secara optimal. Pada kesempatan yang sama, Jakarta mengungkap dugaan tindak pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya Mas? Iya, benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun-temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Dan kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya, tadi yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Kita mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya.
Aksi kekerasan terhadap anak-anak yang dititipkan di daycare Little Aresya Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, rupanya atas perintah langsung dari ketua yayasan yang kini jadi tersangka. Ketua yayasan bernama Diah Kusumastuti tersebut bahkan melihat langsung para pengasuh mengikat kaki dan tangan anak-anak. Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Rizky Adrian dalam rilis pada Senin 27 April di Mapolresta Yogyakarta. Menurut Rizky, kepala sekolah dan ketua yayasan hadir tiap pagi. Cara penanganan anak-anak balita secara kasar tersebut diduga sudah berlangsung sejak lama dan diwariskan turun-temurun dari pengasuh senior ke karyawan baru. Terkait hal ini, polisi telah mengantongi bukti visum terhadap 3 orang korban. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya luka jeratan yang konsisten di bagian tubuh korban. Saat ini, Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman dengan memanggil sejumlah saksi termasuk orang tua. Bahkan tak menutup kemungkinan adanya tambahan tersangka baru. Sebelumnya, Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Gunapandia mengatakan motif ekonomi jadi pemicu aksi kekerasan dan penelantaran anak di daycare Little Aresya. Terkait kasus ini, polisi sudah menetapkan 13 orang jadi tersangka. 2 diantaranya kepala sekolah dan ketua yayasan, sedangkan sisanya pengasuh. Mereka melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Jadi dia mengetahui dan menyuruh melakukan. Berarti itu memang benar-benar instruksi pertama yang dibuat oleh mereka berdua ya Mas? Iya, benar-benar. Selain itu juga memang pengasuh menyampaikan ini juga disampaikan dari turun-temurun. Artinya sebelum mereka kan sudah ada yang bekerja. Cara-cara itu juga disampaikan sama senior-senior mereka lah atau yang sudah keluar. Jadi kemungkinan dari 2018 itu memang bisa saja terjadi ya Bang? Iya, iya benar. Bahkan tadi kan ada yang wali murid yang sudah tidak di situ lagi ya dari yang Pak. Kalau untuk pengasuh yang tidak melakukan itu dan itu pengasuh yang tidak melakukan, yang tidak jadi tersangka maksud saya, itu mereka menolak melakukan. Mereka mendaftarkan, baru boleh dikasih lihat fasilitas dan sebagainya. Namun apabila setelah terdaftar jadi siswa hanya bisa di depan pagar. CCTV itu ada 3 Bang. Namun CCTV itu hanya ada terlihat ke jalan luar, ke tempat permainan dan di tempat tamu, ruang tunggu. Namun untuk di kamar tidak ada. Dan 103 orang Saat kapan? Nah, itu lagi kita dalami. Kemarin itu kan kita kan hanya untuk percepatan 1 kali 24 jam kita kan harus menentukan seseorang itu menjadi tersangka. Nah, jadi memang kemarin kita semua tetap kita jadikan saksi, semua tetap kita mintai keterangan. Namun yang kita dapati dari keterangan itu siapa berbuat apa pada hari itu 13 orang itu. dari sebelah pengasuh itu saat penggerebekan di sana ya sebelah Iya. Karena langsung kita bawa itu. Yayasan. Yang kedua Inisial AP, kepala sekolah. Yang ketiga FN. Yang keempat NF. Yang kelima Lis. Yang keenam EM. Yang ketujuh SRM. Yang ke-8 DR. Yang ke-9 HP. Yang ke-10 JA. Yang ke-11 SRJ. Yang ke-12 DO. Yang ke-13 DM. Polresta Yogyakarta mengungkapkan sejumlah fakta baru di balik aksi kekerasan yang terjadi di daycare Little Aresya di Umbul Harjo. Dalam rilis pada Senin 27 April, polisi mengatakan aksi kekerasan tersebut dilatar belakangi motif ekonomi oleh pihak pengelola. Adapun terkait dengan kasus ini, total ada 13 orang yang ditetapkan jadi tersangka. 11 di antaranya adalah pengasuh serta sisanya ketua yayasan dan juga kepala sekolah. Selengkapnya terkait kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jogja, Miftahul Huda. Selamat malam Huda, bisa dilaporkan mengapa aksi kekerasan di daycare Little Aresya ini bisa dilatar belakangi motif ekonomi? Baik, terima kasih rekan Siska. Ya, baru tadi siang ya, Senin siang sekitar pukul 14.30 pihak Polresta Yogyakarta bersama dengan beberapa pihak, diantaranya Menteri PPA dan juga perwakilan dari
Komisi Perlindungan Anak Indonesia, termasuk Wali Kota Yogyakarta juga turut hadir dalam konferensi pers pada Senin siang tadi. Dan pihak kepolisian membeberkan beberapa fakta, salah satunya yakni motif dalam kekerasan yang dilakukan oleh para pengasuh di daycare Little Aresa Yogyakarta. Adapun motif yang dilakukan oleh para pengurus di sana, yakni terkait motif ekonomi. Dan ini didasari karena pihak pengelola beserta yayasannya juga mentargetkan pemasukan yang banyak dari para pendaftar dari balita-balita yang akan dititipkan. Namun pihak pengelola tidak mempertimbangkan SDM yang ada di daycare tersebut, sehingga para pengasuh di sana kewalahan, dan akhirnya untuk meredam anak-anak yang mungkin terkesan rewel atau mungkin bertindak di luar batas, dilakukan aksi-aksi kekerasan atau diskriminatif dalam perlakuan, diantaranya para pengasuh mengikat kaki dan juga tangan, ada pula yang mendapat perlakuan kekerasan dan sebagainya. Demikian rekan Siska. Baik, lalu apa peran dari ketua yayasan dan juga kepala sekolah dalam kasus kekerasan ini, Huda? Ya, fakta terkini menyebutkan bahwa ketua yayasan maupun kepala sekolah daycare Little Aresa Yogyakarta berperan atau memang yang menyusun SOP atau aturan yang secara turun-temurun diberlakukan para pengasuh di sana. Dan adapun beberapa SOP-nya diantaranya tidak diperkenankan bagi para pengasuh untuk mengambil gambar, dan setiap kali masuk di lingkungan daycare juga para pengasuh, ponsel-ponsel milik para pengasuh ini dikumpulkan oleh salah satu pengurus di sana, termasuk orang tua wali dari para anak-anak ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam daycare tersebut. Dan SOP ini sudah diduga sudah diterapkan sejak 2018 silam ya, dan masih terus berjalan sampai saat ini hingga pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus dugaan kekerasan di daycare tersebut. Demikian, rekan Siska. Baik, anak-anak yang dititipkan di sana ini selalu diikat oleh para pengasuhnya. Apakah pengikatan tersebut dilakukan selama anak-anak ini ada atau dititipkan di daycare tersebut, Huda? Ya, benar sekali. Dari pihak kepolisian juga sudah mengkonfirmasi bahwasanya anak-anak di sana memang mendapat perlakuan diskriminatif ataupun kekerasan itu sejak mulai datang hingga saat ibu mereka atau orang tua mereka menjemput para anak atau balita di sana. Dan informasi dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa para siswa atau para balita atau bayi ini memang diikat ketika sudah masuk ke dalam ruangan. Namun ketika sudah waktu memasuki waktu makan siang begitu, para siswa ini kembali dilepas lalu dikenakan busana kembali untuk foto untuk dilaporkan kepada orang tua. Seusai lekas selesai makan, para pengasuh ini kembali melepas baju dan hanya mengenakan pampers kepada para balita ini, dan kembali diikat sampai dengan orang tua wali ini menjemput masing-masing anak atau balita mereka. Demikian, rekan Siska. Baik, beredar kabar bahwa satu pengasuh ini bisa mengawasi 7 hingga 8 anak. Apakah hal tersebut betul, Huda? Ya, dari keterangan Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, memang inilah yang menjadi alasan para pengasuh ini bertindak impulsif sampai dengan tindakan kekerasan, karena memang dari satu pengasuh mereka bisa
menghandle 7 sampai 8 anak setiap harinya, sehingga mereka kewalahan dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan cara mengikat ataupun kekerasan-kekerasan fisik lainnya. Rekan Siska. Baik, apakah nantinya ada kemungkinan tambahan tersangka baru dan juga apa pasal yang dikenakan untuk para tersangka ini, Huda? Ya, sejauh ini memang ada kemungkinan besar adanya penetapan tersangka baru ya, karena masih ada 17 oknum yang diduga terlibat dalam kepengurusan maupun pengasuh di daycare Little Aresa di kota Yogyakarta ini. Dan saat ini tim dari penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta masih terus melakukan pendalaman, termasuk adanya keterkaitan dari ini diantaranya Dewan Pengawas, Dewan Penasehat Pengawas, Dewan Pembina Pengawas, maksud kami, itu diduga merupakan hakim aktif di salah satu pengadilan negeri Provinsi Bengkulu. Dan hal ini sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian. Dan pada siang tadi juga dari Badan Pengawas Hakim juga turut berkoordinasi dengan jajaran Polresta Yogyakarta untuk melakukan pendalaman-pendalaman seperti itu. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jogja Miftah Huda melaporkan terkait dengan rilis kasus aksi kekerasan di daycare Little Aresa Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Jakarta mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan dan penelantaran terhadap anak yang terjadi di salah satu tempat penitipan anak di wilayah Umbul Harjo Kota Yogyakarta pada Jumat 24 April 2026. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan yang diterima kepolisian